saya, Dinda, capek saya. Dulu aman-aman saja. Ya, datang Belanda ke Indonesia bukan berkedokkan agama, bukan. Mereka mau menguasai wilayah, menguasai negara, menguasai pemerintah. Ya, bukan hanya Islam ditindas mereka, Kristen juga di tanah Batak sana habis. Ya, diperkosa, di apa semua. Ya, jadi mereka bukan berkedokkan agama. Yang tanah Batak Ingin itu menguasai negara, ingin menguasai pemerintah. Tetapi mereka ada Bang, juga jangan yang diganggu. mereka juga ada juga yang tidak beragama, ada juga yang beragama. Ya. Jadi kebetulan mereka ada agama Kristen, ada agama Konghucu, ada agama apa, mereka sebarkan sekaligus. Ya. Jadi janganlah kita mengkeruhkan negara kita ini. Ya. Soal bahasa-bahasa, ya. Abad pertama, abad kedua Allah, Rasul, ya sudah ada di Arab sana, tetapi abad ke-7 baru datang Islam. Ya, diadopsilah itu. Ya, Indonesia ini memang pada zaman dulu bahasanya minim, tetapi ada diambil dari bahasa Cina, ada diambil dari bahasa Sangsekerta, ada diambil dari bahasa Melayu, ada diambil dari bahasa Arab, dijadikan menjadi bahasa Indonesia yang sempurna, ejaan yang disempurnakan. Ya, sudah terlalu banyak penjelasannya Pak Rahman. Ya, Bapak, biarin Jadi aja. jangan kita Biarin. menganggap sedangkan Arab Nggak ke sini apa-apa. berkedokkan agama. Sudah? Pak, kau dibunuh orang Arab ya Bapak. Kita dulu yang lain ada Bang Juma, kasih Bang Juma gantian. Assalamualaikum. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantikan Nggak saya, usah Dinda. berkeruh Ye. rakyat Indonesia ini. Terima kasih. Ya, kita Oh, gantian. Jangan kita, diganggu, Bang. jangan diganggu, biar kita adil gitu loh. Gantian kita bang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. siapa yang tertarik jangan usil. Ya, jangan usil agama orang lain, jangan Biarin dulu, biar selesai lah. Biarin Biar dulu. dia- Ustaz Jangan Sugi, dulu. Ustaz Sugi. Biar dia kelar dulu, biar dia sampai Masing-masing. puncaknya nggak apa-apa. Sudah bro, Jadi setelah kalian lahir ributlah semua, ribut. Ya, nggak tahu apa maksud kalian itu mengacau bangsa ini. sudah bro. Antoni sudah ya. Ciptakanlah kedamaian. Ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jangan keberatan dengan agama orang lain. Ya, oke sudah. Oke, makasih. Lanjut Bang Juma. Oke baik. Saya mau bertanya dulu nih. Sebelum kita lanjut bang ya. Di dalam pengajaran yang muncul di Yesus nih sebelum Islam, bahwa Yesus itu hidup bersama dengan angkatan jahat. Matius 12, ahli Taurat, orang Farisi, berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda darimu." Jawab Yesus, "Angkatan jahat ini minta satu tanda." Angkatan jahat diberikan tanda bangkit pada hari ketiga. Di data 43, apabila roh jahat keluar dari manusia, lalu kemudian ia mengembara di tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkan, lalu ia berkata, "Aku kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah, dan ia mendapati rumah itu kosong, rapi, teratur. Lalu ia kembali mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk ke dalam berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini.
siapa yang dimaksud angkatan jahat yang sesaman dengan Yesus, yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu adalah manusia? Siapa itu, Bang? Silakan. Pak Antoni silakan, Bro Antoni. Yesus katakan jelas, mereka yang diciptakan tidak menerima aku. Dunia ini tidak menerima Tuhan, tidak kenal Tuhan. Ya. Jadi banyak kejahatan-kejahatan sewaktu datang. Makanya ada Yesus katakan, hidup di antara serigala-serigala. Ya, bijaklah. Berhikmatlah. Angkatan jahat itu sesaman enggak dengan Yesus? Jangankan sesaman zaman Yesus, zaman Musa juga banyak angkatan jahat. Saya ulang. Setiap zaman ada kejahatan. Angkatan jahat itu sesaman tidak dengan Yesus? Iya, kejahatan bukan hanya sezaman bagus. dengan Yesus, sezaman Musa juga ada. Jangankan zaman Adam juga ada kejahatan. Oke. Angkatan jahat ini kata Yesus sesaman dengan Yesus. Angkatan jahat ini orang Farisi. Angkatan jahat yang adalah orang Farisi ini menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Israel menjadi pengikutnya. Angkatan jahat dan orang Farisi ini itu siapa? Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, memiliki pengikut di luar daripada ajaran Yesus. Itu siapa, Bang? Ya mereka yang punya misi kejahatan. Ya, Ingin itu siapa? menguasai. Siapa orang Saya Farisinya? nggak tahu. Itu yang kamu tahu dari siapa? Siapa yang tadi memunculkan kejahatan siapa yang tadinya jahat di zaman Yesus lalu bertobat lalu menjadi penjahat kembali? Ya banyak yang dari Farisi. jahat-jahat zaman Yesus. Dari orang Farisi, Orang Roma menguasai Yerusalem. Dari orang Farisi, Bang. Orang Farisi. Orang mana-mana banyak yang menguasai. Gimana Dari sih? orang Farisi, Bang. Orang Farisi. Iya, kemungkinan itu ahli Taurat, orang-orang siapa Farisi. ahli Taurat dan siapa orang Farisi yang Anda kenal? Sebutkan satu nama. Banyak itu, bukan hanya satu. Siapa yang Anda kenal orang Farisi, ahli Taurat, dan dia adalah orang Farisi? Yang siapa? Salah satunya siapa? Ya saya nggak tahu. Kamu usulkan siapa? Tadi banyak. Ya banyak. Tapi satu pun tidak tahu. Bisa saya tuturkan satu persatu. Enggak usah satu persatu. Satu aja. Siapa? Iya saya tahu. Orang sasaran otakmu yang itu saya orang tahu. Farisi. Maksudmu. Siapa orang? Yang kamu tahu siapa? Kan kamu Anda yang saya memunculkan tanya. Pertanyaan ini. Berarti Siapa kamu tahu. ahli Taurat dan orang Farisi sesaman dengan Yesus yang disebut penjahat, yang menyeberangi lautan, menjelajah. Putus suaranya, Gurunda. Iya. Cek. Siapa? Orang Farisi, ahli Taurat, angkatan jahat, sesaman Yesus, keluar dari Yerusalem, menjelajahi daratan, kemudian menyeberangi lautan, dan memiliki pengikut di luar Israel. Itu siapa, Bang? Kan sudah kamu katakan orang Farisi, ahli Taurat, nggak disebutkan di situ satu persatu namanya. Iya, siapa satu orang Farisi yang Anda tahu namanya? Yang kamu tahu siapa? Biar kita bahas. Saya taunya cuman Paulus. Banyak. Siapa? Selain Paulus Banyak siapa? rombongan Siapa dia selain banyak. Paulus? Siapa? Banyak. Selain Paulus siapa? Tetapi oleh karena Tuhan sudah memilih dia, itulah dia Selain terkenal. Paulus siapa? Banyak. Selain Paulus siapa? Siapa? Rombongan dia banyak itu. Iya, siapa? Selain Paulus itu siapa? Ya, begitu juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Angkatan jahat yang dimaksud Yesus
itu kerasukan 8 iblis di dalam tubuhnya, sehingga dia menyesatkan orang. Dan tanda-tandanya orang Farisi, sesaman Yesus, ahli Taurat, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar Yahudi, dan memiliki pengikut di luar Yahudi. Itu siapa? Kamu bilang kerasukan iblis, siapa itu? Kamu kalau udah tahu siapa jangan tanya. Saya katakan satu-satunya kandidat cuman Paulus. Nah, itu kan otakmu yang memikirkan Nah, itu. kalau bukan Banyak. Paulus lalu siapa? Siapa? Dia rombongan-rombongan banyak membunuh. Siapa? Siapa? Orang Farisi. Nah. Siapa? Banyak. Siapa banyak itu siapa? Iya, banyak. Tetapi salah satulah dia dipilih oleh Allah. Dipilih sebagai angkatan jahat. Dipilih sebagai untuk pengabar Injil. Ayo jawab yang jujur. Selain Paulus siapa? Paulus dipilih oleh Allah. Di mana dia dipilih? Ketika dia pergi dan kena sorot matanya dengan sinar. Kena sorot sinar lampu. Lampu strongkeng. Ayo. Cahaya Yesus. Cahaya Yesus. Ya. Di mana ada Yesus berupa cahaya? Yang berupa cahaya itu iblis. Kan tadi sudah dikatakan, apabila roh Iya, jahat karena keluar kamu dari kan orang pengen ini, iblis, dia pun makanya kamu menggembara. gemar dengan Lalu iblis. kemudian dia memanggil 7. Dia memanggil 7 roh jahat yang jauh lebih jahat lagi untuk masuk kembali kepada orang yang tadinya bertaubat. Yaitu angkatan jahat, orang Farisi. Orang Farisi tersebut kemasukan 8 roh jahat yang paling jahat. Itu siapa? Di mana tertulis? Seangkatan Kamu jangan Yesus. mengada-ngada kau. Tertulis di dalam Matius 12:43 sampai 45. Baru sadar kau ya. Dari tadi sadar coloknya gimana? terus. Ya, Ya, baru di mana nanya tertulis? di Jangan mana kamu- tertulis. Hei, Kamu mempermin kitab orang lain, kamu tidak mengerti kitab. Gimana sih? saya membaca Bible. Kau ada larangan membaca Bible. tapi nggak mau paham. Apabila roh jahat iblis keluar dari orang itu, roh Nah, orang iblis mana? mengembara ke tempat-tempat yang tandus dan mencari pemberhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia kembali kepada orang yang tadinya bertaubat. Lalu ia keluar kembali, roh jahat itu keluar kembali dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk ke dalam orang Farisi tersebut, berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang Farisi itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Pertanyaannya, siapa orang Farisi yang kerasukan 8 iblis, lalu menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi, menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Yahudi? Itu siapa? Sebentar lagi dia akan merayakan hari perayaan kelahiran Tuhannya, dewanya. Itu siapa? Paulus. Ayo bang, kalau bukan Paulus tunjukkan satu kandidat. Tidak ada tertulis di situ siapa-siapa. Banyak itu. Ya? Siapa? Ayo, siapa orang Banyak Farisi? itu. Siapa orang Farisi yang Banyak kerasukan orang Farisi. 8 Ada setan? di Taurat, banyak di situ. Siapa orang Farisi yang pernah didatangi makhluk goib, makhluk halus, ngaku-ngaku bernama Yesus? Itu siapa? Ingat, Yesus Ngaku-ngaku berkata, Yesus. waspadalah. Memang Yesus, dia Waspadalah. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus. Siapa yang pernah mengaku didatangi makhluk mengaku Yesus? Siapa? Dia orang Farisi, ahli Taurat. Dia angkatan Otakmu jahat. kotor. Itu siapa? Kalau kamu berpendapat itu iblis, iblislah yang masuk ke gua Hira itu. Enggak. Ini data, Iya. Ini data. Ini data ini ada. Lukas 21 nomor Kisah Para 8. Rasul 9. Ya, Kisah Para Rasul 9. Nah, itu. Ayat Siapa 3. itu? Siapa itu yang mengaku? Ya. Akulah Yesus. Ya memang Yesus datang Dari mana Anda kepadanya. tahu? Dari mana Anda tahu Jelas kalau dia itu katakan Yesus? Di sini. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus?
Dari mana Anda tahu kalau Sudah itu Yesus? Paulus katakan, siapakah iya. engkau Tuhan? Saya tanya dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Ada dia ditulis di sini. Di mana? Iya, dibacalah di Kisah Para di Rasul mana? 9. Kisah Iya, Para Rasul memang 9. betul. Di situ terus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Ya, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Aniaya. Dari mana Paulus tahu kalau Dari itu mana? adalah Yesus? Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Yesus? Iya, Dari pengetahuan dia, dari kita. Sekarang apakah Anda percaya perkataan Yesus yang berkata, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus? Anda percaya? Ya, banyak orang yang memakai nama Yesus. Bagus. Berarti Sama seperti- ada setan, sama ada iblis. seperti Anda Sabar. memakai Alkitab. Sabar. Ya. Berarti Sama menurut seperti Yesus, Anda mengacaukan Sabar. Alkitab, Sabar. menggugat Sabar. Alkitab, sedangkan Sabar. peranmu di dunia ini nggak ada apa-apa bagi saya. Ya, hanya pengacau kau itu. Hanya pengacau. Terus terang aja saya bilang. Ya, kamu nggak mengerti, kitabmu juga kamu nggak mengerti. Asal Ini Ini malah dari kejang-kejang mana? kemana-mana Oke. nih orang. Ya, Apa karena yang kamu dibahas? menggugat Oke. bukan Yesus, kau bilang ini apakah Anda percaya perkataan Yesus bahwa akan ada iblis yang datang mengaku Yesus? Anda percaya? Jangankan zaman Yesus, zaman sekarang juga banyak iblis. Bukan. Yesus mengatakan Ya. angkatan jahat Zaman ini. dulu juga banyak Angkatan iblis. jahat. Bung, jangan lari keluar dulu. Angkatan jahat ini Ya, sesaman kamu dengan juga Yesus. kan angkatan jahat. Sesaman dengan Yesus angkatan itu. Kamu Pertanyaan saya, Yesus berkata, Kamu juga rombongan jahat. Kalau kamu waktunya tidak sudah jahat, dekat. jangan menggugat-gugat kitab Waktunya orang lain. sudah dekat. Akan datang iblis mengaku Yesus. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Dan iblisnya datang kepada orang yang seangkatan dengan Yesus. Ingat, di dalam Matius 12, iblisnya itu mengembara di padang gurun, di padang yang tandus. Paulus ketika ke Damsyik, dia berada di padang yang tandus. Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Yesus? Jawab. Ini cikal bakal awalnya munculnya agama Kristen. Kalau Paulus tidak lolos dari angkatan jahat, maka runtuhlah semua pengajaran-pengajaran Paulus. Dengan kata lain, iblis bertengger di Lihat agama wajahnya. Anda. Ya, dia lihat sinarnya, Ah, dia lihat karismanya, ya. itu pasti dia tahu. Nah, sekarang di mana Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan datang selaksa hanya cahaya tanpa jasad? Di mana Yesus katakan itu? Ayo. Apakah Yesus Kalau pernah Yesus datang dalam datang, rupa roh? Apakah secara Yesus pernah massal, datang dalam rupa cahaya? Secara pribadi itu dia tidak nubuatkan, tetapi secara massal dia nubuatkan. Oke, baik. Kedatangan yang pertama dia nubuatkan, kedatangan yang kedua dia nubuatkan, tetapi secara pribadi dia tidak pernah menubuatkan itu. Dia datang Apa tiba-tiba. secara pribadi apa? Ya, Secara pribadi jangan Anda nambah, jangan Anda nambah. Ya, sama Yesus kamu datang berkata, malam ini atau besok. Ya, supaya kau jangan bertobat. ditambah-tambah, jangan ditambah. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Tolong tunjukkan di mana pernah ada iblis datang mengaku Yesus selain yang datang kepada Paulus. Tolong tunjukkan kepada saya. Kepada orang Farisi ya, kepada orang Farisi. Ah, itu di mana tuh? Dia katakan, waspadalah yang memakai namaku, bukan mengaku Yesus, bukan memakai namaku. Ya, ku di situ siapa? Ku di situ siapa? Ku di situ siapa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Sama seperti kamu, semua Kristen waspadalah kepada Juma, ya, yang penyesat ini. Penyesat ini manusia. Ya,
Sebenarnya ini perlu ini ditangkap ini. Ya, penyesat ini. Di mana dalilnya penyesatnya memakai nama Agama Suma? orang lain. Di mana dalilnya penyesatnya memakai nama Suma? Yang ada dalilnya penyesatnya memakai nama Yesus. Kenapa kamu merubah-rubah? Karena kamu juga kerasukan setan. Kamulah pengikut daripada orang Farisi tersebut. Kamu dua kali lebih jahat daripada orang Farisi, Paulus. Sejahat-jahatnya Kamu jelas Paulus, setan. Paulus tidak pernah kemudian Sedangkan gurumu juga setan. sejahat-jahatnya Paulus, Ya, Paulus tidak pernah iblis. menyembah Yesus. Kalau iblis tidak senang manusia itu damai. Ya, Nggak nyambung tetapi ente, mulai kalau ngaco umat otaknya, mulai Tuhan rusak, longsor damai otak. di dunia. Otaknya longsor, meleleh, bocor halus. Yesus berkata, waspadalah kepada iblis yang datang dengan memakai nama Yesus. Jadi iblisnya mengaku Yesus. Siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus Kau lahir yang damai Indonesia kau ini. aniaya. Ya, tetapi setelah kamu satpam, kamu bisa belajar, ya, belajar. Siapakah kau, Tuhan? Mulai mengacau. yang kau aniaya. Sebelum kau lahir, Indonesia ini aman. Ya. Ini. Tapi dulu Kembali memang ke ada tema, G30. kembali ke tema. Jangan terlalu nangis. G- Usiamu sudah tua. G30S, Hei, memang saudara. itu- Usiamu sudah tua, sudah 77 tahun. Ngapain kau nangis? Gak bagus. Sekarang, G30S siapa dulu. angkatan jahat? Ya. Berasal dari orang Farisi, ahli Taurat, yang kerasukan 8 roh Kalian jahat, muncul. yang bertemu dengan roh jahat di Kalian padang muncul. gurun. Pengacau bangsa. Hei, Ya. siapa yang pernah mengaku Nggak tahu. bertemu dengan roh di padang gurun? Dia orang Farisi, dia ahli Taurat. Setelah kerasukan 8 roh jahat, dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajak orang lain untuk menyembah Yesus. Siapa itu? Jawab. Ya wajarlah. Umat Siapa itu, Tuhan siapa? itu Siapa? menginjil, Siapa? memberitakan kebenaran. Jangan ke ilmu gereja dulu. Siapa orang Farisi yang seangkatan Yesus yang kerasukan 8 roh jahat lalu menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Israel, Jadi tugas menjadi orang neraka, menjadi orang neraka. Artinya orang ini adalah orang jahat. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pelaku kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu siapa? Pengikutnya siapa itu diusir? Kalian mereka Pengikutnya siapa? supaya banyak masuk neraka. Saudara, pengikut Jadi, siapa jangan yang diusir stop oleh itu. Yesus? Pengikut siapa yang diusir oleh Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu pengikutnya siapa yang diusir oleh Yesus? Tahu apa sebabnya kalian iri kepada Iri pula. Sudah nggak nyambung ini. Sudah mulai oleng. Udah mulai oleng panik dia. dia. Tidak stabil lagi dia, tidak stabil lagi. Tuhan sudah memilih Tidak bangsa. stabil. Kardus. Pengikutnya Kardus. siapa yang diusir oleh Yesus dan dikatakan kalian adalah pembuat kejahatan? Pengikut siapa? Cek per cek pengikutnya Paulus kan? Yang orang Farisi siapa? Paulus kan? Yang ahli Taurat siapa? Paulus kan? Yang seangkatan Yesus siapa? Paulus kan? Yang menyeberangi lautan siapa? Paulus kan? Yang menjelahi daratan siapa? Paulus kan? Yang mengaku bertemu Yesus siapa? Paulus Paulus kan? kan Yang bertobat jadinya. mempunyai pengikut di luar Israel Tadinya dia siapa? seperti Paulus kamu, kan? Penyesat tadinya dia, tapi dia bertobat. Nah, bagus. Tapi kamu- Di situ kamu- dikatakan tapi kamu nggak apabila tahu roh kapan jahat, bertobat. dengar. Apabila roh jahat keluar dari manusia itu, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatkan, iblisnya tidak mendapatkan kemudian tempat pemberhentian. Sehingga iblisnya kembali kepada Kenapa Paulus. kamu bersahabat dengan jin-jin?
Ya. Mulai robek Kenapa otak. kamu bersahabat dengan jin-jin? Robek otaknya. Ya. Kamu Tunjukkan kepada saya. dibohongi oleh jin. Tunjukkan kepada Jin itu saya adalah salah setan satu iblis. tokoh yang Ya. sesama dengan Yesus yang bertobat. Siapa? Ya. Siapa? Banyak. Siapa? Banyak. Siapa? Ya, banyak yang bertobat. Siapa? Mengikut Yesus. Siapa yang Bahkan keluar iblis dia dari tubuhnya, mendirikan 7 lalu jemaat. kemudian dia berasal Ya. dari angkatan jahat itu siapa? Rasul Jawab. Paulus mendirikan 7 jemaat. 7 jemaat. Jemaat Jemaat apa Smyrna, saja? Laodikia, dibangunnya jemaat-jemaat untuk Oke. memuliakan Tuhan. Oke, baik. Ya. Di dalam Yesaya telah dinubuatkan bahwa Lucifer akan menaklukkan bangsa-bangsa. Itu siapa? Kamu kan udah Jawab, bilang Bang. Lucifer, gimana sih? Lucifer itu Nah. masuk ke dalam orang Farisi. Lucifer Dan Lucifer masuk- menaklukkan bangsa-bangsa untuk menjadi penyembahnya melalui Lucifer- orang Farisi. Siapa Lucifer- orang Farisi tersebut? Jawab. Lucifer masuk ke gua-gua. Jawab. 2 Petrus 2 ayat 4. Yesaya 14. Lucifernya turun ke alam 2 kubur. Petrus 2 ayat 4. Saya tidak percaya itu karena itu Lucifer suratnya angkatan jahat. dimasukkan Saya Tuhan lebih ke percaya gua-gua. kitab Yesaya. Yang di gua itu Yesaya adalah mengatakan iblis bahwa dan kelelawar. iblisnya dimasukkan ke dalam kubur. Siapa yang keluar dari kubur pada hari ketiga? Lalu berasuki orang Farisi. Yesus itu, Yesus. Yesus. Ya. Berarti Semua kan, tahu dengar. menerima Berarti dia. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus. Terjawab kan? Baik, saya coba jawab ya. Iya. Dia Iya dong. terjawab, makanya Rasul Terjawab Paulus kan? mengabarkan Iya dong. Injil. Ya. Terjawab kan? Jadi Iya dong. 7 jemaat dibukanya. Nah, setelah kemudian roh jahat itu masuk ke dalam orang Farisi ini, orang Farisi membuat jemaat-jemaat sebagai pasukan-pasukan untuk ke neraka. Betul? Betul untuk dong. untuk masuk surga. Iya. Yang diusir di Matius 7 nomor 22 23 itu pengikut siapa? Jawab. Pengikut iblis. Pengikut iblis. Allahu Iya. Akbar. Takbir. Teman-teman di bawah Iya. takbir. Masya Allah, Masya Allah, Mengusir Masya Allah. iblis. Terima kasih. Coba Anda dulu. sudah mengakui Coba dulu di bahwa atas agama Anda kubah itu adalah masjid pengikut itu ada iblis. bintang Sekali dan lagi terima kasih. bulan sabit. Anda sudah Ya. mengakui bahwa Kristen itu adalah pengikut iblis. Masya Allah. Ini Itu adalah Kristen. kemajuan yang sangat luar biasa. Yang mulutmu yang bilang itu. Saya nggak bilang Kristen. Yang diusir Yesus siapa? Yang diusir Yesus ya pengikut iblis. Ya, itulah aku bilang. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Pengikut iblis. Siapa Banyak. yang mengusir setan pakai nama Yesus? Pengikut iblis. Pengikut iblis. Kalian Allahu pengikut Akbar, Masya iblis Allah. yang dari Gua Hira. Di Gua Di Hira mana? itu Di mana betapa- umat Islam memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ya tidak ada di Al-Quran. Ya tidak kalian ada. Yesus. Berarti Nama yang Yesus dipanggil, di Al-Quran berarti kalian yang tidak ada. diusir. Yang memanggil Ya, Yesus Tuhan kenapa itu siapa? kamu usil? Yang memanggil Yesus Tuhan itu siapa? Pengikut iblis. Di Al-Quranmu kan Nabi Isa. Ya beda. Yang mengusir setan pakai nama Yesus siapa? Yang pengikut iblis. Pengikut iblis. Saya bisa mengusir setan. Pengikut iblis. Saya bisa mengusir setan dari kau. Allahu Akbar, Masya Allah. Kalau saya Masya Allah. ketemu kau, saya Kamu mengusir usir setan setan yang ada pakai dalam nama dirimu siapa? itu. Kamu mengusir setan pakai nama siapa? Hah? Yesus. Kuasa Tuhan. Tuhan yang Anda maksud siapa? Ya kau Yesus. Tuhan lah. Siapa? Siapa? Siapa-siapa. Yesus. Tidak Kan perlu Tuhanmu kau tahu. banyak. Ada nama Nggak perlu Bapa, kau ada tahu. Yesus, ada namanya apa? Pneumahotheos. Banyak Tuhan kau itu. Ada roh-roh. Banyak kali pun. Yang mana Tuhanmu yang kau pakai Ya, ketika kau memang. usir setan? Allah itu Allah Bapa, Allah Firman, Allah Roh. Alah, lagi mimpi. Ya. Ngapain kau bawa nama Tetapi Tuhanku? kau kan hanya Tuyul. satu zat.
Zat, zat, zat padat. Ayo, saudara, Hanya saudara satu Sar, kan zat. saudara Sar, coba lembutkan Zat hatimu, Bang. padat yang Lembutkan nempel di hatimu. Ka'bah itu. Azar Lembutkan Aswad. hatimu, lembutkan hatimu, lembutkan hatimu, nerima Yang kebenaran. nempel di Ka'bah Lembutkan itu hatimu, zat nerima padat. kebenaran. Lembutkan Makanya hatimu, nerima kamu kebenaran. sholat. Lembutkan hatimu. 5 Saya tanya kali, dulu. 5 Saudara sehari, Rahman, sujud Anda masih sering ke makan babi? tanah. Anda masih sering makan babi? Saya Masih? tidak pernah makan babi. Haram Anjing? itu bagi saya. Kalau anjing, Haram itu bagi saya, apalagi anjing. unta. Kalau anjing, Haram. di mana orang di luar Israel diharamkan makan unta? Di mana dalilnya? Baca Imamat 11. Itu untuk orang Israel atau orang Indonesia? Orang Kristen. Kok ketawa kau? Nah, inilah Baca kalau Imamat iblis 11. kalau Di situ- iblis berbicara Di situ semuanya makanan pasti dusta. haram dan halal. Kalau iblis yang berbicara Makan pasti udang yang keluar dari haram. mulutnya itu dusta. Ya, Pasti makan dusta yang unta keluar dari haram. mulutnya. Di mana Betul. dalilnya Tuhannya Bani Israel mengharamkan onta bagi orang di luar Yahudi? Di mana dalilnya? Gantian Pak Saraman. Imamat 11. Baca Imamat 11 itu kitab Imamat itu untuk siapa? Ya untuk Israel dan untuk Kristen. Untuk Kristen dan untuk semua manusia. Aduh, parah ini si Bolis. Inilah Iya. tanda-tanda Anda itu pengikut iblis. Dalil Kok pengikut- kitabnya Yahudi pun Anda pelintir. Itu Kata bukti siapa kalau Anda ini pelintir? pengikut setan. Yang menguasai diri Anda itu setan. Yang ada di dalam diri Anda itu setan. Imamat Di itu dalam diri Anda setan, di otakmu setan, Imamat itu iblis. adalah Ya. kitabnya Musa Makanya, untuk Bani di Israel atas saja kubah dengan itu, Bani Yehuda, ya, bukan untuk Kristen. Di atas kubah itu bintang Dasar dengan bulan penipu. sabit. Anda sudah dikuasai. Itu namanya Lucifer. Anda sudah dikuasai oleh iblis, Ya, Bang. Anda sudah Yesaya dikuasai. 14 ayat 12. Anda sudah dikuasai. Ya, Anda jadi sudah kamu dikuasai dikuasai oleh iblis. Sadarlah. Ya, Dan kalau Anda sudah kamu dikuasai tidak setan. dikuasai iblis, jangan Allahu mengacau bangsa. la ilaha illa huwal Jangan hayyul mengacau bangsa. qayyum. Damaikanlah. La ta'khudhuhu Ciptakanlah sinatun bagaimana wa caranya la Indonesia naum. maju. Lahu Bisa ma fis membuat pesawat samawati terbang. wal ard. Bisa Anda membuat sudah kerasukan motor. setan. Bisa membuat. Ini hanya memakai Anda kerasukan HP kau. Membuatnya kau setan. nggak bisa. Host, gantian host, Anda gantian host. Ada kerasukan Nggak kau pikir itu. setan. Mesti itu. Gantian lagi. Udah Anda stres sudah ya kan? kerasukan Gantian. setan. Ya, Ada gantian, nggak yang gantian. sedikit bisa Saya, bisa Bang. berbobot? Silakan. Oke, gini Bang ya. Ya. Saya coba jawab Bang. Kenapa Abang berfokus kepada Paulus saja Bang? Itu pertanyaan saya ya. Karena gini, murid Tuhan Yesus itu ada 70 Bang. Termasuk Petrus, termasuk Yohanes, termasuk Thomas. Semua itu memberitakan Injil yang sama. Kenapa berfokus pada Paulus saja? Karena gini, kalau misalnya apa yang disampaikan Paulus itu berbeda, tentu dong pasti murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus itu pasti ya mereka menolak gitu loh. Nggak setuju dong dengan Paulus gitu, sesat Paulus gitu. Tapi tidak ada yang berbeda Bang dari murid-murid Yesus, sama semua gitu. Coba Kenapa saudara hanya Paulus yang tunjukkan. disalahkan sama Bang? Coba saudara tunjukkan satu murid Yesus yang pernah berkongsi dengan Paulus. Petrus, jelas. Petrus. Kata siapa? Iya dong. Kata Jelas. siapa? Kata siapa? Makanya di kitab Ya, itu kata ada, siapa, Bang? Kata siapa? makanya ada Injil Petrus. Kok makanya? Ada Injil Makanya. Petrus kan jadi ya, kitab Kata Petrus. siapa? Kata siapa Petrus berteman dengan Paulus? Berteman dong, mereka hidup Ya di dalam mana? Di mana itu tertulis? Di Baik, di mana? Kisah Para Rasul itu Kisah semua- Para Rasul itu tulisan Lukas. Bang, Kisah Para Rasul itu menjelaskan bahwa murid-murid Iya, Yesus Kisah itu Para Rasul menerima itu Roh tulisan Kudus. Lukas. Menerima Roh Itu Kudus. tulisan Lukas. Dan Lukas dari ini situlah siapa? mereka menyebarkan Lukas ini firman siapa? Lukas ini siapa? Lukas Pertanyaan siapa? saya, apakah kitab Petrus yang menyertai Tuhan? Petrus yang
Petrus yang mana? Siapa yang menulis kitab Petrus, saya tanya? Ya, bukan itu Petrus. sudah pasti bukan murid Yesus. Siapa yang menulis kitab Ibrani? Kalau Itu bukan sudah Petrus? pasti bukan murid Yesus. Wah, salah kau bang. Oh, gimana? Salah kau. Ada nggak Salah. kemudian Yang Petrus? menulis Ibrani Sabar dan dulu, Petrus itu sabar Petrus, dulu, Bang. sabar. Bang. Ada nggak Petrus itu menerima mandat untuk non Yahudi? Ada. Mandat dari Yesus Kristus itu untuk semua bangsa, bang. Bukan cuma Yahudi. Yesus mati untuk semua orang kok, bukan cuma untuk Yahudi. Gimana sih? Pergilah, beritakanlah kepada semua bangsa. Pergilah mandatnya. katanya. Coba Anda baca original Jadikanlah teksnya. semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan cuma Yahudi, bang. Di mana dalilnya? Coba Anda Thomas baca itu ke original India, teksnya Bang. dulu dong. Kalau Abang Original baca- teks Matius 28 nomor 19 itu. Matius 28. Mana coba tunjukkan kepada saya. Tunjukkan di mana dalilnya Yesus mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, mana. Paulus mengajarkan yang berbeda. Mana coba tunjukkan. Oke ya, kita kembali ke tema ya. Kalian tidak akan pernah bisa ya. Sekarang kalau bukan Paulus, lalu siapa angkatan jahat yang berasal dari orang Farisi ini? Silakan. Siapa orang Farisi yang pernah didatangi oleh iblis, di mana iblisnya, penyesatnya mengaku Yesus? Siapa orang Farisi dan angkatan jahat itu? Kalau bukan Paulus, lalu siapa? Dan apa nama agama yang didirikannya? Silakan. Ayo kawan. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah murid. Dan Ustaz. Salaman, baptislah standby dulu. mereka Setengah dalam jam, nama Salaman. Bapa dan Jadikanlah Anak murid. dan Roh Salaman, kau Kudus. minum air dulu. Jadikanlah Salaman. murid seluruh bangsa muridku. Itu arti yang sebenarnya. Jangan kau pelintir dalilmu sendiri. Jadi ke semua bangsa, enggak hanya satu bangsa Arab, Enggak, enggak. jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Itu arti sebenarnya. Jangan kau pelintir terjemahanmu, gak bagus. Sehat bang, sehat. Standby. Sehat bang, sehat. Salaman, kau standby dulu. Minum air putih. Betul. Pejuang, lanjutkan pejuang. Tadi tu jawab tu. Pejuang. Ayo. Siapa kalau bukan Paulus? Anggaplah Paulus orang benar. Oke lah. Anggaplah kita juga miring nih. Ikut kalian. Sekarang pertanyaan saya. Siapa angkatan jahat dari orang Farisi yang kerasukan 8 iblis dalam tubuhnya, lalu kemudian mengaku bertemu dengan Yesus? Itu siapa? Kalau bukan Paulus. Ayo bang. Yesus berkata, Abu satu. Ada Pastor Kristi, ada Pastor Kristi di bawah. Pastor Kristi, selamat Pastor malam. Kristen, silakan tanggapi. saya kasih dulu clue-nya ya. Yesus berkata di dalam Matius 24, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa oknum yang pernah didatangi oleh oknum yang mengaku Mesias, mengaku Yesus, selain Paulus? Itu siapa? Pastor Kristen, jawab. Sarahman istirahat ya. Siapa bang? Oh, Nuralim. Ya, Bisa bertanya Nuralim. loh ini pertanyaan saya. Kamu sudah dengar dari bawah, orang sudah babak belur di atas, muncul-muncul kamu yang bertanya. Ini orang Islam lah ble. Aja mau cawa cawa pada kodongo. Ilah baga. Pakan di bayi. Minta
Santai-santai. Baru datang Santai bos, santai bos. Tenangkan roh kardusnya, tenangkan roh kardus. Bukan roh kardus bang. Hah? Bukan, ibolis. roh ibolis, tenangkan Kan roh ibolisnya, Yesus berkata demikian juga akan berlaku dengan angkatan jahat ini. Berarti iblisnya bekerja dengan orang yang seangkatan dengan Yesus, kan gitu. Allah berkata minta tolong. Coba. Apa? Coba Quran 61 Nuralim. Quran 61 nomor 14 Nuralim. Yo. Coba Bacakan kau tanya dong. sih. Bacakan. Bacakan dong. Ya kamulah baca. Kamu baca. Kamu baca. Baca Nuralim. Kerasukan. Kerasukan dia lah baga. Kalian kerasukan melulu kok. Kerasukan legion. Kerasukan legion. Santai. Melulu Nuralim. Coba Nuralim. Kerasukan dia. Itu. Kerasukan iblis Paulus. Aja Tadi kayaknya sopan santun ini. PS Kristen. Ayo dong, diskusi yang baik. Diskusi yang baik. Jangan kerasukan. Jangan mentang-mentang kalian pemakan babi, watak kalian kayak babi. Jangan. Jangan karena kalian itu pemakan anjing, watak kalian kayak anjing. Jangan dong. Diskusi aja yang baik. Watakmu kayak anjing. Makan anjing marah. Watakmu kayak anjing menggonggong. Enggak dong. Santai, Ayo, santai. saya masih kasih kesempatan kepada saudara-saudara untuk menjelaskan siapa orang Farisi. Katamu itu. Bagi saya nggak Siapa berbobot. orang Farisi Hanya yang ngaco. kerasukan 8 roh setan, lalu keluar menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mendirikan sekte di luar Yahudi. Itu siapa? Siapa orang Farisinya? Jawab. Ya pasukan Habib. Sampai sekarang saya Menguasai Indonesia. Kencingnya juga diminum, ludahnya juga diminum. Kasihan. Kasihan aku lihat kalian itu. Iblisnya Habib sudah mulai. kencingnya diminum. Udah ini udah nggak bisa Ludahnya diskusi diminum. ini. Ini Ngapain ku bawa anjing Habib? satu ini nggak bisa Ngapain? diskusi, udah turunin aja kan. Ngapain Ganti. ku bawa Habib? Ngapain ku bawa Dah. Habib? Kalau nggak ada Habib yang berjuang memerdekakan Indonesia ini sudah penuh dengan LGBT. Pendeta Kristen. Tadi pendeta Kristen mau jawab betul. Iya, Silakan Pak silakan. Kristen, mau naik katanya. Mau naik, saya Kristen katanya. Silakan Pak Kristen. Silakan terima Mas. kasih. Ya, Sampai sekarang sih saya belum dengar 8 iblis. Coba jelaskan sama kita dulu di mana itu Matius diambil. 12. Matius 12, Bang. Angkatan jahat yang seangkatan Yesus kerasukan 8 roh jahat. Dan mereka percaya kebangkitan pada hari ketiga. Matius 18 nomor berapa? Matius 12 nomor 43 sampai 45. Seorang pastor pun saya yang harus turun tangan ajarin ya. Jadi pastor ini belajar apa ternyata? Ini PS itu untuk game itu, PS PlayStation, bukan pastor. Oh, kupikir PS ini pembohong sesat, bukan ya? Mudah-mudahan bukan ya teman-teman. Kita mau diskusi atau mau ikut loncong mulutmu itu? Ya, Anda seorang pastor kan? Kok tanya ke saya, di mana tertulis angkatan jahat itu? Yang kerasukan 8 Iya, iblis. maksud saya fokus, jangan banyak bacotmu di situ. Kita mau bahas diskusi atau mau gejele-jelekin orang? Lah kan saya bertanya, PS itu adalah penyesat. Apologet Islam sesat kamu. Ya daripada STT Nias itu secara lembaga menghina kami. Itu kan urusan mereka. Ya sama juga nya saya berbicara itu Apa urusan saya. Yang Kenapa? bicara ini kan saya. Ya udah urusanmu. Saya kan bertanya, PS itu apakah penyesat? Kita mau diskusi tidak? Ya sudah, kalau kau ada ilmu sidangan. Diskusi itu ingat pakai ilmu, diskusi pakai ilmu, jangan kayak Iya. seperti tadi. Nah, ayo, siapa orang Farisi seangkatan Yesus yang kerasukan 8 roh jahat,
dan kemudian Di mana menyeberangi delapan lautan, roh menjelajahi jahat daratan, dikerasukan? Di mana delapan roh mentobatkan jahat? orang di luar Bani Israel dan membuat sekte. Itu siapa? Jangan buat ajaran sendiri. Di mana 8 roh jahatnya? Tidak ada tertulis di dalam Alkitab dia. Itu makanya saya tanya, ini PS penyesat atau pastor sih? Karena seorang pastor aja nggak tahu. Oke, kita fokus diskusi, Jumo. Emosi Maju kamu dia. tidak. Makanya jangan naik ke atas Di bang. mana Kalau tertulis di dalam Alkitab saya dia berharap mengatakan orang-orang bahwa dia Kristen ini kerasukan. ikuti pendeta-pendeta yang lain. Di mana ada Bang Suma, di situ mereka pergi lari sembunyi. Matius Sama 12 Tuhan kami ini lari, saya sama ajarin, Yesus kami lari, saudara bukan sama pastor, kamu. saudara pastor saya ajarin. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Jangan congor kau Zuma. Kalau saudara pastor tidak juga mengerti, tidak juga paham, saya tidak kasih lolos nanti, tidak saya kasih ijazah. Kalau Al-Quran kan jelas mengatakan wa iya douna illa syaitana marida. Kita bahas ini. Kamu mengatakan Orang Matius kafir pasal- itu menyembah iblis yang Dengarin durhaka. dulu, kita Itu ini kitab suci perbaiki. saya. Nah sekarang Perbaiki kalau dulu. betul Matius 12, 43, 45 itu adalah sembahanmu, berarti betul Al-Quran saya mengatakan kalian penyembah iblis, kan gitu. Tadi Matius Silakan. 14, sekarang Matius 12. Ya orang Jelas pintar kamu. memang begitu bang. Matius 12. Dede. Orang pintar. Pastor Aneh apa kamu. ini? Hei, kau itu cuman konsentrasi nipu jemaat perpuluhan aja di otak kau itu. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Tadi Matius 14. Siapa yang bilang Belajar Matius kau lagi 14? Kamu Tuyul. yang bilang. Mana ada saya bilang 14? Saya bilang kau Matius sesat 12 43 sampai 45. Mau kubayar juga perpuluhan nanti kau lama-lama. Sekolah tinggi-tinggi hanya duit, kejar duit jemaat. Gak ngerti kitabnya Kubayar sendiri. kau. Kubayar kau cuma. Masalah uang cuma kubayar kamu. Paham kamu? Lalu apa tujuannya kau jadi pastor kalau Bibelmu sendiri kau nggak paham? Beda lagi cerita ini. Beda lagi cerita ini. Karena aku jadi pastor bukan untuk mencerdaskan jemaat, tapi untuk Jelas perpuluhan. kamu itu kayak bencong. Biarin aja. Oh, makanya namamu itu Juma, maju. Biarin aja. bencong kamu. Maju tak gentar, hadapi penyesat. Kau baca lagi, jangan kau Siapa tanya lagi. penyesat? Matius Siapa bilang 12 43 sampai 45. Baca. Di situ pendiri agama orang Farisi kerasukan 8 roh jahat dan roh jahatnya itu kemudian masuk ke dalam tubuhnya. Ayo. Dan roh jahatnya mengaku Yesus. Itu siapa? Jawab. Selamat malam semua. Kasihan pastor ini nggak punya Bible banyak mak. Nggak ada ilmu sama sekali. Gimana dong? Rungkatkan aja ini Komal deh. Rungkatkan semuanya yuk. Nggak ada ilmu kita dapat dari pastor ini. Kerjanya cuma bertanya, di mana? Giliran ditunjukkan baru belajar ejaan. B tambah aba, B tambah ibi, babi. Googling enggak punya biblos. P tambah apa, K tambah ake, pake. Ada yang di bawah bilang PS itu pasar Senen nih, Bang. Parah juga nih. Netizen nih blokir tuh yang bilang PS pasar Senen tuh. Diblokir aja tuh, host. Pastor ditanya Matius 12, 43, 45 berselancar ke perpustakaan. Lulusan STT Nias kayaknya ini. Bisa jadi. Ya udah ganti pemain. Om Kris, selamat malam Om Kris. Selamat malam, apa kabar semua? Ya, Baik. baik Om Kris. Ya, apa topik? Ya silakan Om Kris. Apa topik? Apa topik? Topiknya itu loh. Pastor kabur. Siapa yang datang kepada Paulus? Ngaku Yesus. Iya, mengaku Yesus. Itu Pak Kris.
Iya itu kan Paulus semula penganiaya yang orang Kristen. Siap Pak Jo. Cocok. Kemudian Kristus- bertobat. Kemudian Kristus ketemu dia. Dan Kena ini. Dia digabungkan dengan murid-murid Yesus. Kena ini. Murid-murid Yesus takut dengan keberadaan Paulus karena mereka tahu dia itu penganiaya Lukas orang Kristen. 21 nomor 12. Kena ini. Tapi kemudian Yesus katakan kepada Ananias, terimalah dia. Pakai sini agak sebab sopan orang dia, Peter. Orang Ananias ini lagi. akan kupakai untuk mengabarkan Injil Kerajaan Allah ke bangsa-bangsa lain. Jadi dia ditugaskan si Yesus. Jadi dia dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Paulus itu bekerja ya sekuat tenaga kabarkan Injil ke bangsa-bangsa lain di Yunani, di Ibrani, di Efesus dan lain-lain. Dan dia pun rela mati demi Kristus. Dan itu dia adalah pengikut Kristus dan membawakan Injil ke bangsa-bangsa lain. Termasuk kita bisa kenal Injil dari tulisan-tulisan Paulus juga. Apa salah itu? Dah? Ya. Ya, oke. Jadi gini Bang. Sebelum Paulus bertobat, apakah Paulus itu kerasukan setan? Sampai dia menganiaya murid-murid Yesus dan seterusnya. Menurut saudara Kristen, kerasukan setan enggak? Ya, namanya orang antikristus ya, itu Kerasukan setan. berarti dikendalikan oleh setan. Ketika setannya keluar, orang itu bertobat, betul? Nah, ketika dia bertobat, setannya keluar. Karena Roh Kudus bekerja. Saya bacakan Matius 12:43. Apabila roh jahat keluar dari manusia itu, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi roh jahat itu tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Kembali ke orang yang tadi bertobat. Maka pergilah roh jahat itu dan mendapati orang itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu roh jahat itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Pertanyaan saya, benarkah Paulus tadinya adalah orang yang taat kepada hukum Taurat? Iya, dia taat pada hukum Taurat. Oke. Kenapa kemudian Paulus setelahnya menganggap hukum Taurat itu sebagai sampah, skubalon, tinja? Apa yang merasukinya kira-kira? Kan sudah bertobat. Sudah bertobat. Harusnya ketika dia sudah bertobat, Bang, dia kembali kepada hukum Taurat. Karena dia tahu bahwa hukum Taurat itu ada firman Tuhan. Tetapi karena dia kerasukan sesuatu, sampai dia menganggap firman Tuhan itu adalah tinja, skubalon. Pertanyaan saya, Paulus ini kerasukan apa sampai hukum Tuhan pun disebut sebagai tinja, kotoran? Hukum Tuhan itu menurut Paulus adalah baik, benar, dan kudus. Jadi dia tidak membatalkan 10 hukum. Dia katakan di kitab Roma 3, adakah iman membatalkan hukum Taurat? Sekali-kali tidak. Tapi kami meneguhkannya, artinya tetap. Tetap. Jadi jangan salah paham soal tulisan Paulus tentang hukum. Tetap. Ada nggak Paulus kemudian membuat Tuhan baru selain daripada Elohim yang mengajarkan kemudian Torah kepada Nabi Musa? Ada nggak setelahnya kemudian Paulus mengatakan bahwasanya barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Yesus bangkit dari kematian untuk menjadi Tuhan. Ada nggak Paulus mengatakan itu? Ada di Filipi 2 ayat. Oke. Apakah itu melanggar hukum Taurat? Kalau Yesus dianggap Tuhan, karena memang Yesus itu kan dari diri Allah, keluar dari diri Allah. Allah itu adalah Tuhan.
Jadi tidak salah Paulus menyebut Yesus Tuhan. Oke. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia tidak sendiri berasal dari Tuhan. Dia sebut di dalam Yohanes 3:8, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan setiap orang yang lahir dari Roh Elohim. Iya. Nah, berarti bukan hanya Yesus yang keluar dari Elohim. Iya, Roh Kudus juga. Itu tentang Roh Kudus. Jadi kalau Roh Kudus bekerja. Kalau manusia lain, bukan hanya Paulus. Jadi ketika orang mendengarkan Injil dari pekabaran murid-murid Yesus dan Paulus dan mereka bertobat, ya itu berarti Roh Kudus bekerja. Saudara, Seperti ya. kalau Kenapa? Anda mengatakan Paulus itu bertaubat dari menganiaya murid Yesus, harusnya dia kembali kepada hukum Taurat, jangan membunuh. Betul? Iya. Kenapa dia tidak kembali ke hukum Taurat? Kalau dia bertobat, justru semakin gila. Hukum Tauratnya bukan hanya dilanggar, tapi hukum Tauratnya malah disebut sebagai tinja. Kan dia bertobat karena menganiaya murid Yesus, membunuh murid Yesus. Bertobat dia. Kalau dia bertobat dari sana, maka dia harus kembali kepada hukum Taurat. Tapi apakah dia bertobat? Faktanya dia justru semakin gila. Dia menganggap hukum Taurat itu adalah tinja, kotoran. Jadi jangan salah paham soal tulisan Paulus, karena Petrus pun mengatakan tulisan Paulus ada hal-hal yang sukar dipahami sehingga diputarbalikan oleh mereka yang tidak mengenal hukum. Jadi perhatikan tulisan Paulus seluruhnya. Jangan kita salah paham soal hukum mana yang tidak berlaku, hukum mana yang masih berlaku, yang berhubungan dengan apa yang dikatakan Yesus. Lihat aja Bang. Sebelum langit bumi lenyap, tidak ada satu titik pun yang batal. Sebelum semuanya terjadi, kalau ada yang sudah digenapi sudah terjadi, itu tidak berlaku lagi. Seperti persembahan kurban. Aduh, jadi parah, di Efesus 2 ayat 15 itu Anda pakai surat Paulus dengan kan? matinya Yesus di kayu salib. Nah, itu sebenarnya tentang persembahan, ya, kurban, dan Yesus sudah menggantikan persembahan kurban itu. Yesus sudah Pertanyaan mati. saya Bang, pertanyaan saya, kalau Paulus bertaubat dari menganiaya murid Yesus dan kemudian itu melanggar hukum Taurat, harusnya setelah bertobat dia kembali menjadi praktisi Torah atau tidak? Dia kan mengajarkan kita itu harus patuh pada Taurat dan Injil. Jadi artinya iman dan perbuatan. Artinya kalau kita jadi pengikut Kristus, jangan tinggalkan hukum Taurat. Pertanyaan saya, Bung, Paulus ini bertobat. Setelah bertobat harusnya dia kembali menjadi praktisi Taurat atau gimana? Praktisi Taurat. Jadi kalau bicara Taurat 10 perintah Allah itu dia teguhkan. Kalau mengenai sunat dan persembahan-persembahan korban itu dianggapnya sudah berakhir. Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Perintah Allah itu permanen sampai siapa yang ngajarin, Bang? Siapa yang ngajarin? Ya, tulisan Paulus kan banyak. Maksudnya siapa yang ngajarin Paulus bahwa sunat, ibadah Sabat itu tidak berlaku lagi? Yang ngajarin Paulus itu siapa? Kalau ibadah Sabat, Paulus katakan ada yang menganggap satu hari lebih penting daripada yang hari yang lain. Ada yang menganggap semua hari sama. Hari ketujuh bagi umat Allah, berarti itu diteguhkan. Sabat tidak dibatalkan Paulus. Kalau sunat, Paulus katakan sunat tidak bersunat tidak penting. Yang penting kita melakukan hukum-hukum Allah. Jadi kalau kita sudah melakukan 10 perintah Allah, berarti sunat tidak perlu. Ini Anda masuk ke sini bawa akal kan, Bang? Ada otak kan ya? Saya nggak berdiskusi dengan robot. Oke, syukur, alhamdulillah. Ini gini, apakah Anda menganggap Yesus itu bukan Tuhan? Yesus itu saya anggap Tuhan karena dilahir aja berarti sudah Anda dikatakan melanggar hukum yang ke-10. Hukum utama, jangan ada ilah lain di hadapanku. Boleh nggak membuat ilah berupa manusia bernama Yesus?
Yesus itu bukan ilah karena dia keluar dari diri Allah. Jadi ketika kita menyebut Tuhan, Aduh, gimana orang ini? dalamnya Saya bilang, itu- apakah saudara naik ke sini Pak bawa akal atau cuman modal mulut? Lah, saya bukan bawa akal. Kita itu baca Oh, Alkitab enggak bawa sama-sama. Berarti Anda enggak bawa akal? Kalau Anda nggak bawa murid-murid akal? Yesus, Enggak Bang, enggak usah begitu. Sekarang Keluaran 23, jangan ada sembahan lain di hadapanku, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Sekarang Anda membuat Tuhan baru bernama Yesus. Boleh nggak menurut Tuhannya Yahudi membuat Tuhan baru? jadi Bang Suma gini ya, kalau di perjanjian lama disebut Tuhan itu Yesus masih di surga. Aduh, Belum diutus. parah memang ya. Jadi, Nah, cobalah kalau teman-teman. kita Orang bicara kalau sudah Tuhan tergadai, di perjanjian sudah tergadai lama, akalnya ada sama iblis Yesus susah. di sana. Susah. Tapi Saya belum tanya dulu, disebut saudara Yesus. Kristen makan babi? Saya tidak makan babi, Satven. Alhamdulillah, Advent. Nah sekarang ketika Anda membawa data dengan mengatakan bahwa Tuhannya Elohim itu mengukuhkan 10 hukum, salah satu hukumnya jangan ada ilah lain di hadapanku, karena aku adalah pencemburu. Boleh tidak membuat ilah lain di hadapan Tuhan? Tidak boleh. Nah, Yesus kenapa Anda jadikan ilah? Yesus itu memang dari Allah, kemudian dia diutus, ya dia kan diutus, dikatakan keluar dari diri Tuhan, jadi dia menjelma jadi manusia sempurna. Nah, dalam penjelma, Saudara, dia menjalani Yesus jadi manusia sempurna, Yesus menjadi malaikat sempurna, Yesus menjadi apapun, jangan diilahkan. Karena Tuhannya Yahudi tidak mau ada ilah lain di hadapannya. Iya, Yesus kan Nah, bukan terus kenapa ilah Anda lain. membuat ilah baru? Yesus bukan ilah lain, Bang Suma. Jadi Nathanael menyebut dia Tuhan. Aduh, parah. Maria disebut Yakub. Kristen istirahat dulu ya. Jadi Kita panggil lo Henry Timothy. Kristen istirahat dulu ya. Abang belajar dulu, Bang. Belajar dulu pakai otak. Pakai otaknya dipakai. iya, saya pakai otak kok. Akal saya Nggak mungkin Anda pakai otak, nggak mungkin. Anda pakai kepercayaan ini. Anda hanya pakai iman, keyakinan Anda yang Anda pakai. Iya. Sekarang Bang, kalau Anda pakai akal, Anda, Yohanes 8:42, aku Yesus datang ke bumi ini bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Memang dia diutus Bapa. Iya, Kan saya tanya Allah atas kehendak siapa? Atas kehendak siapa dia datang ke bumi? Ya kehendak Bapa di surga. Bukan atas kehendak dia. Iya, dia diutus. Dia bukan atas kehendak dia. Bukan atas kehendak dia, tapi Bapak tahu dia diutus ke dunia. Berarti Bapak bukan Yesus. Jangan Anda membuat ilah selain dari Bapak. Yesus jangan. Iya, Bapak yang lain. Loh. Gimana? Saya tadi berharap Anda naik ke sini bawa akal. Aku datang ke bumi bukan atas kehendakku, tetapi atas kehendak Bapa. Berarti Yesus bukan Bapa. Karena dia bukan Bapa, jangan diilahkan. Jangan Memang ada Yesus ilah bukan lain. Bapa. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Yesus yang kuutus itu bukan ilah. Yesus yang kuutus itu bukan aku. Itu adalah hambaku yang suci. Kenapa Anda ilahkan? Dia itu kan di dalam Allah itu. Jadi dia sebagai anak Allah. Mati nih ya. Allah diutus oleh Bapa, ya. Sedangkan dia itu dari diri Allah juga. Ya, saya ngerti. Yesus itu Nah. dari Allah, tapi dia bukan Jadi, Tuhan. Dia adalah ciptaan yang Kalau Allah disebut Tuhan, Saya capek dia Bang kalau di saya dalamnya. diskusi dengan manusia yang cuman modal kuping dan mulut, nggak pakai akal. Ya saya kan baca Alkitab. Capek Di dalam saya. kitab ada 400 lebih ayat di Alkitab Perjanjian Baru disebutkan Yesus Tuhan. Murid-muridnya Ya itu menyebut kitab Kristus Anda Yesus Bang. Tuhan. Itu kitab Petrus juga menyebut Karistang dia punya Tuhan. kitab itu. Alamak. Yang saya tanya ini, Tuhannya Elohim tidak mau ada Tuhan lain di hadapannya. Kalau Perjanjian Baru surat-surat dari Roma ini di dalamnya ada jutaan mengatakan Yesus Tuhan, itu derita Anda.
Tapi Tuhannya Yahudi yang disembah Yesus tidak mau Yesus ini dituhankan. Jangan Ya, dia ada Tuhan lain di hadapanku. Makanya orang Yahudi tidak pernah menuhankan anak Maria. Hanya orang Barat yang menuhankan anak Maria. Jadi Allah lain. Yesus kan ada di dalam kealahan itu. Jadi Yesus bukan. Iya, nantilah bang. Nanti kalau nanti di hadapan Tuhannya Yesus, Anda tanya begitu. Hei kamu, kenapa kau menuhankan Yesus ini? Dia kan bukan Tuhan. Pernah nggak dia mengajarkan kepadamu Tuhan? Tidak, paman. Lantas kenapa kau tuhankan? Nah, Anda lah yang jawab. Oh, Yesus itu berasal dari dirimu, jadi saya tuhankan. Ya udahlah. Kalau perlu Anda yang ngusir Tuhan Anda ke neraka. Anda yang jadi Tuhan, karena Anda membantah Tuhan. Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, titik. Mau Yesus itu seperti apapun dia bukan ilah, hanya aku. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya ilah yang benar. Yesus pun Anda bantah, apalagi Tuhannya Yesus. Makanya saya katakan Kristen itu anti Yesus, anti Kristus. Itulah Kristen. Kenapa Anda mengatakan seperti itu? Karena Anda kerasukan 8 roh yang datang dari Paulus masuk ke Anda. Makanya Yesus mengatakan di Matius 24, sabar. Matius 24 nomor 5, penyesat itu akan menyesatkan banyak orang. Termasuk Anda yang disesatkan. Saya tidak sesat. Bukan hanya Paulus yang menyebut Yesus Tuhan. Petrus juga menyebut Kristus Tuhan. Ya, kan banyak. Kan Yesus mengatakan banyak orang. Berarti termasuk Petrus. Nathanael juga. Berarti termasuk Nathanael. Kalau Yesus itu salah kita sebut Tuhan, ketika mereka katakan engkaulah guru dan Tuhan, Yesus akan bantah, jangan panggil saya Tuhan. Itulah makanya saya berharap yang naik ke sini tuh bawa akal, bukan cuma mulut dan telinga. Apa tidak tertulis yang saya katakan? Tertulis, tapi dalam bahasa Indonesia. Aslinya tertulis apa? Dia Yunani ke dia Ibrani, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau Yesus Tuhan, ya udah. Tuhan. Berarti Anda tidak berakal. Anda mending ke gereja dulu. Saya punya akal. Kalau Anda punya akal, Anda harus bersandar kepada ucapan Yesus yang menggunakan bahasa Aram atau Ibrani. Jangan bahasa Indonesia. Karena Yesus tidak berbahasa Indonesia. Akulah guru dan Tuhan. Waktu bukan murid-murid Tuhan. Yesus, ya Bang Suma, waktu Yesus mengutus muridnya, Roh Kudus masuk, mereka bisa berbahasa Arab, bahasa lain, padahal bahasa mereka kan bukan bahasa itu. Berarti Yesus menyuruh mengizinkan Injil Kerajaan Allah disampaikan ke semua bangsa dan bahasa, termasuk bahasa Arab. Itu ada orang Arab mendengar mereka dimampukan oleh Roh Kudus. Tapi jangan dipelintir kata Tuhan jadi Tuhan. Jangan mentang-mentang Anda jadikan itu dasar. Anda bisa nipu orang semuanya dengan penyesatan-penyesatan kayak begitu. Yesus itu Tuhan, bukan Tuhan. Dia Kurios, bukan Theos. Dia Maran, bukan Eloah. Belajar dulu. Ya, iya, sudahlah. Kalau Yesus tidak dianggap kalian Tuhan, karena masalah itu agama kami, bukan agama kamu, bukan ajaran kami, bukan ajaran kamu. Iya, tapi kalau kamu ajaran Anda itu Anda simpan di kulkas aja, nggak Anda pakai dengan cara nipu-nipu jemaat di luar agama Anda, nggak apa-apa. Masalahnya agama Anda itu menyebar dan mengajarkan orang lain juga menjadi pengikut Anda. Itu yang salah. Maka kami ya harus tampil untuk kemudian menghalangi. Jangan mau menyembah roh, jangan mau menyembah Tuhan selain daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi. Jangan. Tuhan dari barat yang dibawa Belanda itu bukan Tuhan. Itu hanyalah makhluk. Walaupun berjuta-juta dalil ya menolak tentang Yesus Tuhan ya. Kalau Roh Kudus turun di akhir zaman, tidak ada yang bisa memblok apapun. Roh Kudus yang Anda maksud itu yang mana, Bung? Roh Kudus yang Anda maksud itu yang mana? Apakah Roh Kudus yang pada hari Pentakosta, murid-murid itu menerima kuasa Roh Kudus untuk pertama.
Di Oke. akhir zaman juga Roh Kudus yang sama akan turun kepada murid-muridnya dan tidak ada yang bisa memblok dalil apapun, tidak bisa, karena Coba mereka tunjukkan akan dalilnya. mengabarkan tentang Tunjukkan dalilnya. kedatangan Roh Kudus Yesus yang akan turun di kedua akhir kali. zaman. Tunjukkan dalilnya. Roh Kudus akan Ya, turun di kita akhir tunggu zaman. saja nanti. Mana Semua lutut dalilnya? akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus Tuhan. Nah, jadi akan terjadi ya, apapun dalil Anda tidak akan menahan kuasa daripada Tuhan untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada kuasa yang bisa menahan itu. Mending Anda turun, Bang. Anda santun tapi isi kepala kosong. Yang ada hanya tembakau di dalam. Anda Saya turun, tidak kosong, Anda saya turun, baca Alkitab. cari modal. Kalau perlu Anda jual kapurung aja di pasar. Di sini Jadi tidak kalau cocok baca- di sini otak kosong diskusi dengan saya. Kalau baca Anda Alkitab, Bang turun, Suma, Anda jangan turun, Anda ke simpulkan pasar liar. jualan kapas. Jangan di sini. buat kesimpulan liar Jangan di soal sini. Alkitab. Saya butuh yang Alkitab berakal. kami. Saya tidak butuh yang tidak berakal. Kalau cuma Jangan modal ilmu mulut, kita hanya modal sekelas mulut, iblis, modal cari-cari telinga, salah. nggak make di sini nggak make. Mending Anda di Jangan bawah. memutarbalikkan Di kebenaran bawah, Anda Injil. di bawah. Mending Anda di bawah. Mending Anda di Gak bawah. apa-apa saya diturunkan. Ya Yang udah jelas sudah saya bicara. turun. Silakan Anda bodoh sampai kiamat. Kami nggak butuh, saya nggak butuh banyak cerita tapi kosong. Yang ada hanya penipuan. Nggak butuh. Orang Kristen pun nggak butuh. Orang Kristen juga malu mendengarkan wakil-wakilnya yang naik di sini. Itu cuma omong kosong, pepesan kosong. Yang ada hanya penipuan yang dilakukan. Dia tu tadi pakai Matius 10:16 tu Ustaz Juma. Tak nampak licik seperti ular, tulus seperti merpati. Nampak baik, ya bagus ya nampaknya kan? Iya Itu dia. betul. Itu ada Henry Timothy tu. Henry Timothy, lanjut Henry Timothy. Izin bertanya, Bang. Nah, Silakan. lanjut. Dari mana? Pantai Costa? Maksudnya, Bang? Sekte. Kebetulan saya tidak ada sekte, Bang. Jadi apa? Ateis? Tidak. Katolik atau Protestan? Protestan, Bang. Oke, siap. Izin bertanya, Bang. Silakan. Sesuai ajaran dari Abang, Siap. manusia pertama yang diturunkan itu Adam dan Hawa. Iya. Lalu melahirkan anak dari mereka berdua. Iya. Dan kita ini semua adalah cucu-cucu dari Nabi Adam dan Hawa. Iya. Iya. Sesuai ajaran kita tidak boleh untuk menikah dengan saudara kita sendiri. Pertanyaan saya, menurut dari Abang, setelah Nabi Adam dan Hawa memiliki anak, lalu anak Nabi Adam ini menikah dengan siapa? Sehingga kita semua ini ada. Menikah dengan saudara-saudaranya? Sesama saudara begitu? Iya. Dan itu diperbolehkan? Boleh, nggak ada larangan bagi mereka, nggak ada syariat yang datang mengatur untuk itu. Baik. Dan larangan itu terjadi saat apa ya, Bang? Pada saat para nabi diturunkan untuk mengajar umat masing-masing. Baik, terima kasih, itu saja. Ya. Oke, yang lain? Henry Timothy tanya terus sama Henry. Tanya tentang Islam tuh. Mumpung ada Ustaz Juma nih. Lanjut, Henry. Tanya yang ekstrim-ekstrim. Nah. Pastornya naik lagi. Pastornya naik lagi, pastor. Pastor mau belajar sama Bang Zuma. Gak usah malu-malu. Saya tidak perlu belajar dengan Juma. Nah, terus Saya hanya Matius memberikan 12. penegasan. Matius 12 tadi gimana? Sepertinya si Juma tadi tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Lah, Ya. kutanya dulu samamu, Bang. Dan saya memberikan dalil. Tunggu, Baca-baca saudara, tunggu. dulu. Biar dengar dulu. Tunggu, Dengarin saudara, dulu, tunggu. Ketika Paulus bertanya kepada makhluk yang datang kepadanya, siapakah engkau Tuhan?
Yesus di situ mengaku Tuhan atau mengaku manusia? Jawab. Ayo. Paulus loh yang ketemu langsung dengan makhluk itu. Siapakah engkau Tuhan? Jawaban makhluk itu, suara itu, aku Tuhan atau aku manusia? Ayo jawab. Oke, suara setan ya. Iya sih. Ulang lagi. Bisa memberikan kesempatan semua orang banyak bicara tapi Keulang lagi. Ketika kemudian Paulus bertemu dengan makhluk itu, siapakah engkau Tuhan? Apa jawaban makhluk itu? Akulah Tuhan atau akulah manusia? Bung. Baca Yohanes pasal 10 ayat 30. Apa sih? Aku dan Bapa adalah satu sama dengan dua. Apa sih? Tidak mengaku Yesus itu bahwa Tuhan. Hei, aku dan Bapa adalah satu. Iya. Kenapa? Kenapa dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Kenapa? Kenapa? Jawab dulu. Kenapa? Ke perpustakaan lagi. Ayo, kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Kenapa? Karena Bapa senantiasa menemani Yesus. Kenapa Bapa senantiasa menemani Yesus? Karena Yesus senantiasa membuat sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Di mana itu tertulis? Yohanes 8:29. Dan Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku, Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Jangan banyak kuti Alkitab kalau nggak ngerti cuma. Mulai nangis, pastor. Enggak, saya santai aja. Jawabnya kamu bawa kita di mana-mana, jadi blank otak kita. Orang yang belajar Bible begitu. Karena saya belajar. Biblemu itu bukan lagi di luar kepala, udah dibawa dekat mata kaki. Jadi tidak perlu lagi kau ajarin saya, jangan kau bawa-bawa. Lah, bagaimana ceritanya? Setiap Anda bernarasi, yang membantah Anda adalah isi Bible Anda sendiri. Karena Anda nggak paham Bible. Anda tidak paham Bible. Mohon maaf saudara pastor, Anda tidak ngerti Bible. Si Juma ini yang paling ahli Bible kita itu. Jadi kita gitu harus dong. aja. Anda harus mengakui itu. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Jawabannya pada ucapan Yesus di Yohanes 8 nomor 29. Berarti kau akui ya Juma ya? Berarti Juma mengakui ya? Bahwa Bapa dan Yesus satu ya? Yes, saya akui. Yes, oke. Terus pertanyaan saya, kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Apa jawaban kalian? Yang pasti kamu mau mengakui kan? Memang saya akui, dia nabi, dia rasul. Dia nabi, dia rasul. Makanya bukan dia yang disalib. Berarti Bapak itu kenapa kau meninggalkan aku? Enggak, bukan. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yesus. Tuhan tidak pernah meninggalkan Yesus. Yesus dan Tuhannya adalah satu. Yesus dan Tuhannya adalah satu. Paham itu? Inilah tipe-tipe Parbada ini. Ya, emosi. Kenapa Yesus? Dengar. Kenapa Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu? Kenapa? Jawab. Jawablah itu. Jadi kan saya bilang, kau akui kan? Jawab dulu itu. Saya akui. Terus pertanyaan saya, kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Apa jawabanmu? Dengar dulu lah. Kau aja yang mau didengar. Kau aja yang mau didengar gitu. Saya bertanya loh. Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Kenapa? Karena apa dia alasannya? juga Tuhan. Nenekmu kiper. Kau terlalu banyak bawa berarti asumsi ada dua Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Hah? Aku dan Bapa adalah satu. Berarti ada dua Tuhan. Hei, dengarkan perempuan. Dengarkan wahai perempuan. Dengarkan. Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Jangan ketinggalan di 170. Dengarkan wahai manusia laknat. Dengar. Kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu? Karena Yesus mengatakan, dan Bapa yang mengutus aku
Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Nah, kalau Bapa tidak membiarkan aku sendiri, berarti aku lebih dari sendiri. Kalau lebih dari sendiri berarti 2 atau 1? 2. Tapi jawaban Oten tadi Banyuma karena Yesus Tuhan gitu. Itu bahlul. Itulah kalian. Kenapa kalian diusir oleh Yesus? Karena Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Ayo, kamu tadi mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti kamu adalah iblis. Ayo dong, jangan pakai iman, pakai akal dong, pakai akal. Anda babak belur di sini kalau Anda hanya pakai iman. Saya ulang lagi. Saya ulang, sabar, saya belum selesai. Kenapa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Aku dan Bapa adalah satu, berarti aku dan Bapa adalah 2. Karena aku manusia, Bapa bukan manusia. Apa pembuktiannya? Yohanes 8:29. Bapa yang telah mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku sendiri. Berarti aku dan Bapa sendiri atau berdua? Berdua. Hidup sendiri-sendiri. Berdua. Sebab kenapa Bapa selalu menyertai aku? Sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ayo. Makanya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu, karena Bapa selalu menyertai dirinya. Kenapa Bapa selalu menyertai dirinya? Karena Yesus Kristus selalu berbuat apa yang berkenan di hadapan Bapaknya. Paham? Paham saudara-saudara Kristen? Paham? Mudah-mudahan paham. Silakan. Ayo. Oke, Bang Juma. Topiknya itu bang, topiknya tetap itu aku dan Bapak adalah satu. Topiknya diterangin, silakan. Topiknya aku dan Bapak adalah satu. Oke. Yang kalau Bang Juma bilang itu menyatakan bahwa yang ada 2 pribadi, kan gitu maksud Bang Juma, kan bukan hanya satu, bahwa ada manusianya, Bapaknya berbeda, manusia yang berbeda, kan Yesusnya juga berbeda, kan begitu. Yes. Ya Bang Juma. Sekarang begini Bang Juma. Kalau Yesus itu adalah Bapa, dia akan berkata akulah Bapa. Dia tidak berkata aku dan Bapa, tapi dia akan berkata akulah Bapa. Benar bahwa secara apa? Dengar dulu Bang. Sekarang poin lebih mendasar lagi, Abang Juma tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu yang pertama. Benar, jelas, saya bukan antikristus. Ya, lanjut. Oke. Jadi sekarang kan tugas kami artinya membuktikan di mana tertulis atau indikator-indikator yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kan kira-kira begitu. Ya, pasti dari Bibelmu kan? Harus dari Bibel. Bibel harus menjawab itu. Bukan dari ucapan Yesus kan? Oh, dari ucapan Yesus. Silakan. Nah, ini menarik. Iya. Silakan. Artinya harus ada memang ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan, memang begitu. Ya. Silakan. Langsung dalil. Langsung dalil. Oke Bang ya. Jadi Abang kalaulah kita mengambil apa tadi Filipi, kalau kita jadikan rujukan kita Filipi, dengar dulu Bang. Iya. Yang saya minta ucapan Yesus, jangan kau bawa ucapan Paulus yang kerasukan 8 roh jahat, jangan. Sebentar dulu Bang Juma. Saya minta ucapan Yesusnya dong. Jangan kau bawa Paulus yang kerasukan 8 roh jahat itu, jangan. Bang Juma, aku belum selesai. Ya kan saya minta. Sebentar aja. Silakan. Iya, sabar Bang. Jadi kalau di Filipi itu adalah memang surat Paulus kepada Filipi yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi akan kutunjukkan kau bukan hanya Paulus, surat Yohanes di Wahyu. Dengar Bang Juma, Wahyu ya. Dengar. Wahyu itu juga orang kerasukan 8 roh jahat. Jangan bawa itu. Sekarang kita Bang Juma, kalau aku ngomong, Bang jangan ketawa. Kalau sekarang Bang, kalau abang nerangkan Bang, abang nerangkan kan nggak lucu juga Bang. Enggak, kan saya minta ucapan Yesusnya. Anda bawa ucapan orang yang ada di Pulau Patmos yang kedatangan roh jahat.
Ngapain saya percaya itu, saudara? Yang saya minta ucapan Yesus. Alamak. Iya, sabar dulu. Keluar aja lah, Juma ini kan binatang malam dia. Orang benar pun disalahkannya sama dia. Yang saya minta ucapan Yesus, Bang, bukan ucapan pengarang Wahyu. Please deh. Dengar Bang. Dengar dulu Bang. Aku nggak kalau lihat ini dengar di Wahyu. Wahyu itu bukan ucapan Yesus, Kisanak. Alamak. Saya minta ucapan Yesus. Dengar dulu Bang. Alamak. Biar ku baca ayat itu macam orang mabuk kau. Saya tidak butuh kitab Wahyu, yang saya butuh ucapan Yesus. Bisa nggak? Jangan ada tipu menipu di antara kita. Iya, yang saya butuhkan, ucapan Yesus, Kisana, bukan ucapan pengarang Wahyu. Ya ampun, iya, tenang dulu kau. Gini dulu, sambil tengahnya dulu. Sambil tengahnya, saya kan moderator gini bro, dengerin baik-baik. Dengerin dulu. Saya ambil tengahnya. Apakah Wahyu itu ucapan Yesus? Bukan. Nah, itu dulu. Bukan. Bukan. Keluarga, apakah Wahyu itu ucapan Yesus? Kapan Yesus ke Pulau Patmos di tahun 100? Kapan? Nah itu dulu dijawab. Kapan? Baca ayatnya. Kenapa kau nggak kasih aku kesempatan? Karena itu bukan ucapan Yesus, Kisanak. Bukan ucapan Yesus. Enggak, biar ku baca ayatnya Juma. Untuk apa? Kau belum. Kan kamu ingin membuktikan kalau Yesus itu. Kamu, saudara, mau membuktikan kalau Yesus itu Tuhan berdasarkan ucapan Yesus. Buktikan. Rupa-rupanya kamu ingin menipu. Rupanya kau ingin menipu di sini dengan membawa ucapan orang mengatasnamakan Yesus. Nggak boleh kayak gitulah. Dengar, biar ku baca ayatnya Juma. Tenang dulu kau. Nanti sebelum kau bisa, baca saya tanya lagi, moderator tanya. Apakah Wahyu itu ucapan Yesus? Silakan Bang. Dengar ayatnya. Gimana sih? Kok jadi nggak nyambung jadi begini? Allah Akbar, Masya Allah. Begitu susahnya. Inilah yang Al-Quran katakan ya. Inna kaidah syaitan kana da'ifa. Penyesatan iblis itu sangat lemah. Yang membuatnya kuat orang-orang kayak begini. Iblis tak berdaya, iblis itu. Tak berdaya. Yang membuatnya iblis kuat itu karena pasukan-pasukannya. Yang saya minta ucapan Yesus. Kalau dia itu adalah Tuhan, mana? Dengarkanlah ayatnya. Dengar. Ucapan Yesus, Bang. Ucapan Yesus bukan ucapan makhluk halus. Kenapa kau nggak kasih aku kesempatan? Saya kasih kalau itu ucapan Yesus. Dengar ayatnya ya. Di mana tertulis? Jangan ketawa kau ya. Di mana tertulis? Tunggu sebentar. Di mana tertulis? Dengar. Wahyu 20. Kenapa? Udah. Yang saya minta ucapan Yesus, bukan ucapan makhluk halus yang datang kepada penulis kitab Wahyu. Paham? Wahyu 22 ayat 16. Dengar, Juma. Akulah Yesus, bintang timur, tunas Daud. Dengar. Yang jatuh dari langit. Biarin aja, ikutin aja. Kenapa? Karena itu bukan Yesus. Itu bukan anak Maria, Paman. Dengar, Wak. Kenapa kau nggak kasih aku kesempatan bacakannya Juma? Kenapa kau ketawa? Nggak apa-apa lah. Anda mengatakan Yesus mengaku Tuhan. Mana dalilnya? Anda tunjukkan Wahyu. Dengar. Ketawalah saya. Alamak. Dengar dulu Juma. Kenapa aku nggak dikasih kesempatan? Kau hanya ketawa. Saya kasih kesempatan kepada saudara untuk membacakan ucapan Yesus, bukan ucapan pemimpi. Nah, silakan. Dengar lain. Nah, silakan. Wahyu 22 ayat 16. Ini bahaya kalau Wahyu dibawa. Kau buktikan nanti Yesus bintang timur loh. Wahyu itu bukan ucapan Yesus, Cak Ayu. Dengar. Alamak. Kenapa kau nggak bisa mendengarkanku? Dengarkan dulu ayatnya. Sudah ngajak gua cuma nggak apa-apa lah. Dengar sebentar ya. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi
jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gemilang, gilang gemilang. Pertanyaannya, yang saya minta itu, tanya dulu kau Juma siapa? Kau gaya ketawamu aja macam gaya ketawa. Bro, urat leher yang panjang adalah kemenangan. Bro, lu jawab itu bagimu adalah kemenangan. Itu lu membuktikan Yesus bukan Tuhan. Di situ Yesus keturunan Daud loh. Masa Yesus punya keturunan? Salah data Anda itu. Iya, jadi begitulah. Masa ada Tuhan punya keturunan? Jadi Juma. Dengar, gantian kita. Anda tak mampu menunjukkan ucapan Yesus, bukan? Nih tak kasih data Matius 25 nomor 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang ada di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iblis dan malaikat-malaikatnya. Dengar, iblis dan malaikat-malaikatnya. Iblis dan malaikat-malaikatnya. Oke? Yang tadi kamu baca Wahyu 22 nomor. Betul. Di situ ayat 16. Yang ngaku-ngaku Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Tadi kau bilang cuma Paulus yang mengaku Yesus Tuhan. Ini kalau kau hanya ayat-ayat aja kau hafal Juma, dengan sok paten. Dengar. Di dalam Matius 24 nomor 24. Dengar. Apa ditulis apa? Matius 24 nomor 24. Kaitannya dengan Matius 24 nomor 5 tadi. Yang saya sampaikan samamu. Kamu paham tidak? Matius 24. Apabila dengar. Apabila Yesus palsu. Tenang, aku dengarnya kok kawan. Bilang. Yesus palsu dan nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini apa? Pewahyu palsu. Berapa tadi kawan? Matius 24. Mesias palsu, alias Yesus palsu, dan pewahyu palsu. Ayo. Sebab dengar sini kawan sini. Sebab Mesias palsu, dengar, dan nabi-nabi palsu. Dengar kawan, Mesias di sini siapa yang dimaksud? Nabi mulah Mesias palsu itu. Dengar, come on. Come on, sini kawan. Allahu Akbar. Siapa yang bergelar Mesias? Nabi Muhammad atau Yesus? Hanya Yesuslah Mesias. Di luar itu berarti yang dimaksud di sini apa? Yesus palsu kan? Bukan. Mesias palsu Yang bergelar Mesias siapa? Yang bergelar Mesias siapa? Dengar Juma. Yang bergelar Mesias siapa? Mesias palsu kawan. Iya, yang bergelar Mesias siapa? Yang bergelar Mesias siapa? Mesias hanya satu Mesias, yaitu Yesus Kristus. Berarti apa? Matius 24 nomor 24 itu Yesus palsu kan? Iya. Yesus palsu kan? Ada mengaku sini kau. Akan ada mengaku Mesias selain Kristus, yaitu yang datang setelah Yesus, termasuklah saya satu dan nabi. Ku tanya dulu samamu, yang dimaksud Mesias di sini siapa? Yesus kan? Mesias palsu berarti dengar Juma. Mesias palsu bukan Yesus. Ya. Dengar Juma. Mesias itu Yesus. Mesias palsu, Yesus palsu. Alamak. Mana otaknya orang ini? Hei. Satu-satunya Mesias yang ditunggu-tunggu Bani Israel itu Yesus. Nah sekarang Mesias palsu berarti Yesus palsu.
Nah, yang datang kemudian kepada penulis di Pulau Patmos, sang pemimpi, itu adalah Mesias palsu alias Yesus palsu. Coba, ayo. Ya ayo. ampun. Ya ampun. Ya ampun. Jadi tahu nih ya. Jadi kok ambil, kalau yang menguntungkan ayatnya kok ambil. Kalau yang merugikan. Sekarang mari kita bertanya. Oke. Kutunjukkan kau ayat, kau nggak percaya. Tunggu. Tapi ayat yang kau pilih orang harus percaya, kan kayak gitu maksudmu ini. Supaya Anda paham siapa yang menulis di Pulau Patmos ini. Segala firman ini Yesus sebelum terangkat ke langit tahun 33. Sabar dulu, sabar. Oh iya, aku dengar pun kau anak muda. Antara tahun 30 sampai tahun 33 segala firman telah Yesus sampaikan. Betul atau betul? Hei, bilang. Di sana. Antara tahun 30 sampai tahun 33 segala firman telah Yesus sampaikan. Betul atau betul? Penulisnya ini Yohanes Rasul ke-12 Rasul. Saya ulang. Segala firman saya ulang. Kalau Anda tidak bisa diskusi dengan akal, Anda turun. Kalau Anda cuman modal kuping dan modal mulut, Anda turun. Oke? Dengar Juma, jangan hanya saya bertanya sama saudara untuk menyadarkan saudara bahwa yang berfirman, yang berkata di dalam kitab Wahyu itu bukan Yesus. Mari kita buktikan. Apakah Yesus di tahun 30 sampai 33 sudah menyampaikan segala firman? Ayo. Dengar, ini adalah nubuatan. Udah, Anda turun. Anda enggak layak diskusi dengan Bang semua. Ilmu Anda masih minim sekali, Bang. Ya, oke, sip. Ke gereja ya, Bang ya. Aku turun juga nih aku. Sip. Iya. Kamu belajar sama pendetamu tari latar. Ingat ya teman-teman, menurut kesaksian pengarang kitab Yohanes, setelah melakukan penyelidikan atas kesaksian orang-orang yang tidak jelas, di situ diterangkan bahwa Yesus menyampaikan segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman dari Yesus yang belum disampaikan? Jessica, silakan dibuka mute-nya, Jessica. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan semuanya kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah masih ada firman yang belum disampaikan? Atau semuanya telah disampaikan? Semuanya telah aku sampaikan. Berarti tak ada lagi. Lah, yang menyampaikan firman di Pulau Patmos itu siapa? Ya Dende. Ya Dende. Ya Dende. Yang menyampaikan firman tambahan di Pulau Patmos itu siapa? Yang menyampaikan firman-firman tambahan di Pulau Patmos itu siapa? Yang menyampaikan kemudian surat-surat kepada Paulus itu siapa? Ayo, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, kalau semua firman telah Yesus sampaikan kepada muridnya di tahun 30 sampai tahun 33,
Lalu yang menyampaikan firman kepada Paulus itu siapa? Ngeri. Siapa paman? Yang datang ke Pulau Patmos juga itu siapa? Allahu Akbar. Ayo teman-teman yang bisa diskusi pakai akal silakan. Segala firman telah aku sampaikan, dan ajaibnya setelah segala firman itu sampai kepada murid Yesus benar-benar tahu, murid Yesus benar-benar percaya bahwa Yesus adalah Rasul utusan Tuhan. Hai, keren. Lalu kalau segala firman telah Yesus sampaikan kepada pengikutnya, lalu siapa yang menyampaikan firman kepada Paulus? Ada. Itu yang di belakang disuruh diam dulu. Ayat 12 sampai 13 cuma. Kenapa? Baca Yohanes 12, Yohanes 16. 16 nomor 16 nomor berapa, Paman? Nomor berapa tadi kawan-kawan disebutnya? Dibuka maunya Mbah Terano, dibuka maunya Mbah Terano. Halo. Sorry bang, tadi putus tadi diskusinya. Mbah Terano, dibuka maunya Mbah Terano. Udah. Dia kan Bang Juma selalu bilang segala firman telah aku sampaikan. Nah, jadi maksud dia nggak ada lagi firman, tapi baca juga Yohanes 16 ayat 12 itu sampai 13. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Oke. Kita baca ya. Ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila dia di sini siapa? Yesus atau orang lain? Roh Kudus. Ya, Yesus atau orang lain? Roh Kudus. Yang datang ke Pulau Patmos ngaku siapa? Baca dulu itu sampai habis. Baca dulu. Sampai akhir. Tetapi apabila dia datang, yaitu Roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dia katakannya, dan dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus dalam Yohanes 16:13 ini, yang datang setelah Yesus siapa? Yesus atau Roh Kudus? Pertanyaan saya, Yesus Nabi Isa dalam Al-Quran manusia cuci enggak? Jawab. Hei, yang datang ke Pulau Patmos itu Yesus atau Roh Kudus? Nabi Isa atau Yesus dalam Al-Quran manusia cuci enggak? Alamak, susah ini kalau orang susah kalau orang tidak punya otak ditemani diskusi kayak gini. Aduh, orang lain bisa kalau obok-obok. Enggak semua bisa obok-obok cuma. Saudara tadi mengatakan silakan Anda baca Yohanes 16, 12, 13. Saya baca. Yang datang setelah Yesus adalah Roh kebenaran. Yang datang di Pulau Patmos siapa? Sekarang dengar dulu. Sekarang Anda bertanya, aku juga bertanya, itu jawabannya. Hei, Yesus berkata yang datang setelahku, Bung, yang datang setelahku Yesus atau Roh kebenaran? Jawabannya dalam Al-Quran Yesus manusia cuci enggak?
Jawab dulu, manusia suci enggak? Manusia suci enggak? Aduh, parah. Enggak semua Udah, bisa Bang. kau obok juga, enggak Udah, semua. Bang, udah, Masih Bang, banyak udah. orang cerdas di Udah, Kristenan. bang, mending ke pasar, Bang. Cari ikan bekas, terus dijemur ikannya yang sudah nggak laku. Emang ada ikan bekas? Ikan bekas yang tidak dijual lagi, udah basi busuk. Daripada tinggal di sini membodoh-bodohi orang. Bang. Ya kasih Iya, boleh. Kasih boleh. Tadi diskusinya kan keputus sore ya. Jadi tadi pertanyaan saya adalah kenapa abang fokus di Paulus dan tidak berfokus juga kepada 70 murid Yesus yang lain, termasuk Petrus. Ada surat Petrus, Bang. Saudara, Pernah baca surat tolong Petrus tunjukkan salah satu dari ke-70 murid Yesus yang mengajarkan mempertuhankan manusia Yesus. Tunjukkan. Dari surat Silakan. Petrus ya. Boleh? Ya, silakan. Silakan. Bentar. Bahaya ini. Rajin ke perpustakaan dia. Hei, lama kayaknya ini. Soalnya. Waduh. Wajar lah Bang ya. Saya nonton kecewa. Oke, 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. 1 Petrus 1 ayat 18. Nomor 18. Ini surat yang ditulis Petrus murid Yesus ya. Ya, tunggu dulu. 1 Petrus berapa? 1 ayat 18. Ini mah berbicara warisan nenek moyang. Tunggu Bang Andi. Saya paham itu. Iya dong, Bang Handi dilawan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang dan fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tolong buktikan kepada saya kalau Petrus ini yang menulis kitab Petrus ini. Silakan Bang. Nah, baca sejarahnya Bang. Ya silakan. Buktikan ke saya karena Petrus Bang, Petrus itu surat dipesan Petrus itu ditulis oleh Rasul Petrus. Oh, siapa bilang? Ingat ya Bang ya. Ingat ya, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain. Anda percaya enggak itu? Enggak, Yesus bilang kepada semua bangsa. Oh enggak, Anda salah. Yesus berkata di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau menyimpang kepada jalan orang Samaria, tetapi pergilah kepada bangsa yang hilang dari umatku, yaitu Israel. Sedangkan 1 Petrus isinya itu sama seperti surat Paulus. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil. Ini Petrus di dalam Galatia 2 nomor 8, Paulus sendiri berkata Petrus diutus kepada orang-orang bersunat. Berarti yang menulis surat ini di surat Petrus ini siapa? Kalau Petrus diutus kepada orang yang bersunat, kenapa ada buku mengatasnamakan Petrus menulis surat kepada orang-orang yang tidak bersunat? Bagaimana Abang menjelaskan Matius 28 ayat 19? Oke. Itu perintah Yesus langsung. Mateteo, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Apa murid bangsa Yesus? Seluruh bangsa, bukan cuman jadikanlah murid seluruh bangsa muridku.
Baptislah mereka Jadikanlah dalam murid nama Bapa seluruh dan bangsa. Anak dan Roh Kudus. Yes, sabar dulu. Nah, ayatnya nggak lengkap. Jadikanlah murid seluruh. Dulu putus, sabar dulu. Oke. Kan Yesus berpesan. Diulang banyak Pak. Hilang tadi. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Dan baptislah mereka. Iya, jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Apa bangsa murid Yesus? Satu. Iya, sahabat, jangan ke situ dulu. Bangsa dulu yang kita harus pelajari. Oke. Kok oke terus? Pemahaman abang gimana? Memahami ayat itu. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Bangsa murid Yesus bukan begitu mengartikannya, Bang. Salah. Yesus berkata dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba. Jangan Anda menambah-nambahkan dalil. Jangan Bang. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat dari mana? Dari umat Israel. Oke, baik. Begini. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi hanya kepada bangsa Israel. Baik, saya nggak bisa paksain abang. Jadikanlah seluruh bangsa murid, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadikanlah murid segala bangsa muridku. Pusing kan kau membolak-balik kata itu kan? Udah jelas semua bangsa jadi. Oh enggak, saya bukan Kristen. Saya seorang Muslim. Saya bukan Kristen. Iya. Ketika saya membaca sebuah narasi, maka pondasi yang saya pakai, senjata yang saya gunakan adalah akal. Kata mateteo di dalam bahasa Yunani artinya apa? Jadikanlah murid segala bangsa muridku. Pertanyaan saya, bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Doubling. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Oke, gini Bang. Bagaimana abang menjelaskan? Sekali-kali lu jawab dong pertanyaan Bang Joma. Bangsa, oke, baik. Murid-murid Yesus itu berasal dari bangsa Israel. Oke, sekarang gini, bagaimana abang menjelaskan tentang bahwa dalam pelayanan Yesus selama 3 tahun ya, itu ada satu peristiwa di mana dia menyelamatkan ya orang yang kerasukan setan. Itu dari daerah Gerasa. Tahu nggak Gerasa itu? Apakah itu daerah orang Yahudi? Apakah itu bangsa Yahudi? Dan orang itu menjadi pemberita firman. Dilepaskan loh. Tapi dibilangin anjing. Ya, Gerasa itu orang Yahudi atau bukan setan? Di luar Yahudi anjing, Bro. Suara saya kedengaran nggak? Kenapa saya bilang di situ bukan daerah Yahudi? Saudara, di situ banyak babi-babi, Bang. Saudara, orang Yahudi itu. Saudara, nggak usah terlalu jauh dulu mimpi. Itulah. Abang nggak ngerti cerita Alkitab dari awal sampai akhir. Abang cuma potong-potong aja gitu. Sehingga pemahaman abang tuh ya segitu aja gitu loh. Jadi sama kayak misalnya abang. Anda turun kalau Anda berbicara sombong tapi tidak ada ilmu. Abang cuma mending Anda dibawa daripada Anda bicara tanpa ilmu. Mending Anda dibawa. Tahu nggak orang Gerasa? Pernah dengar? Tahu. Orang Gerasa ini disebut apa oleh Yesus? Disebut domba atau disebut anjing? Gerasa disebut anjing. Ya. Disebut anjing. Ya, Anda membacanya di mana? Anda membacanya di mana? Gerasa ini juga termasuk murid. Di mana? Kau jangan nipu di sini. Di mana? Jangan nipu dong. Jangan nipu. Baca Markus. Markus berapa? Markus berapa? Bentar, Markus 4 atau Markus 5 saya lupa. Markus 5, Bro. Oke, Markus 5. Oke. Baca, silakan. Baca. Ya, Anda yang baca, Anda yang bawa data kok. Iya, intinya dia diselamatkan. Dari itu ya. Apa? Diselamatkan apa? Iya, dari roh jahat itu. Nah, terus apa hubungannya? Di akhir ceritanya itu, Bang. Dia mau ikut Yesus, mau bergabung. Karena orang-orang di situ sudah gimana ya, orang di situ
Bayangin lah waktu dia jadi Markus orang 5 yang mana? Markus 5 yang mana? Yang gila itu, yang gila itu. Jangan pulanglah ke rumahmu kepada orang yang gila itu. Beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat atas Tuhan. Dan pergilah memberita. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis. Apa yang diberitakan? Apa yang diberitakan? Yahudi, Bang. Iya, apa yang diberitakan? Aduh, kalau cuma modal sudah turunkan aku jengkel samamu. Gak ada otakmu. Nggak paham kau kan? Makanya iya, saya nggak paham. Iya, kau turun bawa orang gila. Kau ngomong sendiri soalnya, diajak diskusi nggak nyambung. Itu ahli. Yesus tidak memperkenankan tuh, ayat 19. Iya, memang. Makanya aku bilang tadi. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu. Bagus. Justru ayat itu menunjukkan Yesus tidak menerima murid di luar Israel. Makanya aku bilang nggak nyambung. Mending dia turun. Ini di Markus 5, orang gila yang menyembah Yesus. Setelah waras, dia nggak nyembah Yesus lagi. Betul. Gak malu kau kan? Nah, ada nggak kemudian orang ini dijadikan sebagai murid? Enggak. Tidak diperkenankan. Ditolak berarti. Makanya jangan bikin malu Kristen lah. Naik ke sini pakai ilmu dong. Naik ke sini bikin malu Kristen, kan kasihan yang lain. Di luar Bani Israel, Bang Juma disebut apa? Gogok. Iya. Kurang aja. Iya. Disebut anjing dia. Jadi sebenarnya Waten ini menurut Yesus guguk ya? Oh iya, Bang Handi. Murid Yesus dipesan, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu dengan menyamar domba. Untuk membuktikan Kristen ini kemudian domba atau serigala, lihat makanannya. Domba makan babi atau tidak? Enggak. Enggak. Kristen makan babi atau tidak? Makan. Serigala makan babi enggak? Enggak. Mati meja. Serigala makan babi, ya, sorry. Jadi siapa serigalanya di sini yang nyamar-nyamar domba? Yang barusan tadi itu. Dan nah, itu dia. Makanya kalau Kristen menggunakan akal, mau berdiskusi, pertanyaan saya tolong dijawab dengan baik dong. Al-Quran masa mengatakan kalian itu nyembah iblis? Kan itu. Maka kalian harus membantah. Ketika Anda membantah Quran, Bible yang memaparkan itu angkatan jahat, kerasukan 8 roh iblis. Berasal dari orang Farisi, ahli Taurat, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yahudi, di luar Israel, menjadi pengikutnya dan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Endingnya apa? Yesus mengusir orang-orang yang memanggil dirinya Tuhan dan menyebut dirinya Tuhan serta bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu siapa? Pengikut siapa? Pengikut Paulus. Paulus ini orang mana? Orang Farisi. Dia ahli Taurat atau bukan? Ahli Taurat. Atau jangan-jangan dia ahli bola? Ternyata ahli. Berarti Al-Quran salah enggak? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy thumma la yuqsirun. Salah enggak? Ketika kalian mengajak orang-orang lain menyembah kepada sembahan kalian, salah nggak Al-Quran mengatakan dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia? Tuh. Kenapa kalian menyesatkan? Karena kalian mengajak manusia lain menyembah kepada makhluk yang datang kepada Paulus. Sementara Paulus ini seangkatan Yesus, orang Farisi, ahli kitab, yang pernah bertaubat dan mengatakan setelah dia tidak bertobat mengatakan hukum Tuhan itu sampah. Kan itu, nyebrang lautan, menjelajahi daratan. Itu siapa? Bukan Paulus. Lalu siapa? Apa nama pengikutnya? Apa nama agama yang dibuatnya? Kan itu wajib semua kalian jawab. Mesias palsu. Siapa yang digelari Mesias? Yesus. Berarti Mesias palsu sama dengan Yesus palsu. Nabi, orang yang menerima wahyu. Nabi palsu berarti nerima wahyu palsu. Berarti ada nabi palsu bertemu dengan Yesus palsu. Jelas loh dalilnya itu.
Saya ngajak bukan mau mendoktrin. Saya ngajak mari kita ulas. Berdasarkan akal. Al-Quran saya mengatakan itu. Bahwa yang kalian sembah itu adalah iblis. Iyad'una min dunihi illa inatha. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Bahkan Al-Quran saya mengatakan bahwa sesungguhnya iblis itu penyesatannya itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Siapa saudara setan? Yang menerima hadiah dari setan. Inna kaidah syaitan kana da'ifa. Kan itu jelas itu. Mau sampai kapanpun kehidupan umat Islam, selama dia Islam, mati dalam keadaan Islam, Yesus tetap manusia, Yesus utusan Tuhan. Masuk nggak kategori hidup kekal menurut Yesus? Masuk. Sampai kapanpun umat Islam, bahkan sampai di penghujung ajalnya, kalau dia mati dalam keadaan Islam, Nabi Isa yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang kalian sebut Yesus, itu tetaplah utusan Tuhan, tetaplah Rasulullah. Bagaimana dengan kalian? Mati kalian itu dengan menganggap Yesus Tuhan. Kaidah dari mana itu? Antikristus bukan? Iya kan? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Dialah penyesat dan dialah antikristus. Nah, siapa yang tidak mengaku Yesus sebagai manusia? Kalian kan? Sebagai manusia. Yesus manusia bang. Ya, di mulutmu. Tapi pada praktik keagamaan, kan tidak mungkin kalian menyembah manusia. Kalian pasti menyembah Tuhan. Yang kalian sembah Yesus. Berarti kalian menganggap Yesus itu Tuhan atau Yesus manusia? Mulut kami mengaku Yesus manusia, paman, tapi iman kami mengaku Yesus itu Tuhan. Nah, kena antikristus. Enyahlah daripadaku, berarti itu benar. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Begitu bang. Mari kita jujur dalam berdiskusi itu. Karena kita berdiskusi bukan angka-angka, kita berdiskusi masalah keyakinan. Kalau kita berdiskusi masalah keyakinan, maka yang kita ambil adalah kitab yang kita pakai. Kitab yang kita imani masing-masing. Kan gitu. Jangan justru keluar dari kitab. Ayo silakan teman-teman. Diambil alih dulu. Halo, kelihatannya permisi Bang Juma. Ya, siap. Silakan Bang. Bang Edi ini ntar dulu, Anda Kristen apa bukan? Aku Kristen Bang. Katolik, Protestan? Protestan Bang. Ya, silakan. Ini Bang, aku mau nanya aja nih Bang. Kita kan keyakinan kita beda Bang. Terus? Keyakinan kita beda. Terus? Apa lagi? Cuma itu doang. Kalau itu mah gak usah dikasih tahu. Orang sudah pada tahu Kristen sama Islam beda. Suaranya hilang bang. Gimana ini? Bang, aduh. Yang lain memang lagi kita berbeda. Sayangnya kalian dengan Yesus pun berbeda. Ya Jessica, selamat malam Jessica. Jessica sudah beberapa kali minta naik tidur. Langsung tidur. Dibuka mic-nya Jessica. Ya halo. Oh iya. Laki-laki tuh Jessica. Kira ini perempuan. Langsung mandi. Malam bang. Ya Jessica ini Muslim apa bukan Muslim? Bukan bang. Agamanya? Protestan bang. Oke, silakan. Saya cuma mau bertanya boleh bang? Boleh.
Itu yang lagi viral itu Bang Juma itu katanya apa? Tingginya 170 km Bang, atau bagaimana? Tolong jelasin itu Bang. Memang ada tinggi beratnya 39 gram. Betul Bang, betul. Ayo percayai Bang, percaya Bang. Kalian kan umat yang tak berakal. Ayo percaya Bang. Anda tahu nggak antara jarak lututnya dengan mata kakinya Bang Zuma itu 30 liter. Ayo Bang. Enggak Bang, kamu tanya aja. Enggak ada pertanyaan lain. Inilah orang Kristen ya. Dikatakan Tuhan mati dibunuh oleh manusia, percaya. Kan diajari, disampaikan bahwa ada perempuan mengandung Tuhan pencipta langit dan bumi, percaya. Itu viral loh Bang, viral. Ada Tuhan bernonot disunat pada hari ke-8, percaya. Ada Tuhan ditonjok, ditampar, ditelanjangi, digantung di pohon, percaya. Ada Tuhan keluar dari kubur, percaya. Inilah Kristen. Aneh bin aneh. Tidak masuk akal dipercaya. Iya. Orang setingkat lucu pokoknya. Lucu. Ya udah nggak apa-apa. Percaya aja itu Bang, percaya. Kalau tingginya Banyuma itu, Bang, tingginya Banyuma itu 100 km per jam. Aduh, parah kali. Percaya itu Bang ya. Tapi saya nggak heran karena yang percaya itu Kristen. Anda heran? Aneh Bang. Iya, saya nggak heran kalau Kristen percaya yang kayak gitu-gitu. Karena ya namanya juga Kristen. Iya Bang, kita maklum Bang. Bayangkan ada Tuhan kelaparan, gila. Percaya lagi. Aduh. Hebat kali Bang. Oke Bang, itu aja Bang. Makasih Bang. Iya. Bang. Kamu mau belikan sepatu nggak? Saya. Nomor sepatu saya mau tahu. 2 kilo. Nomor sepatu saya itu 43 kilo. Itu harus dipesan di Burundi, nggak ada di Indonesia. Saudara-saudara Kristen saya ini. Masya Allah, kok ada hal-hal yang aneh dipercaya ya? Hok, percaya semua. Enggak, gitu. saking tidak bisa mendapat celah. Celah mana yang kita bisa dapatkan dari Bang Zuma ini? Dari apologet Islam ini kan? Dia cari celah nggak dapat. Akhirnya gurauan kita dijadikan sebagai alat guyonan. Sesuatu yang serius dan dijadikan sebagai hinaan. Kan kasihan orang kayak gini. Dia nggak tahu yang namanya bahasa satir gitu ya, nggak tahu ya. Lanjut Bang. Lanjut kemana? Lanjut, nggak usah banyak bicara. Silakan Rai, Anda bilang tadi bahwa Bang Zuma motong-motong ayat. Silakan. Iya. Ya. Makanya tadi yang Bang Zuma bilang, jadikanlah semua murid bangsa muridku, kayaknya itu salah tuh Bang. Waduh, salah ya? Bang tuh nasi goreng tuh. Coba buka original teksnya boleh? Ya Bang? Boleh buka original teksnya? Iya, buka di mana Bang? Ya bukalah, Anda lah buka. Di mana Anda bisa pelajari original teks? Karena saya berbicara itu pakai ilmu, bukan asal ngomong. Saya bukan pendeta. Iya, saya sama, pakai ilmu. Sama, betul. Sama ya? Sama, Oke. kita juga. Apa original teksnya di situ? Di Matius 28 nomor 19. Karena itu Pantai pergilah. desate etnis. Apa itu kalau Mateteu itu artinya apa? Murid suku Yesus itu sebenarnya itu, karena kata etnis itu. Panta tesate etnis. Jadikanlah Mateteuo 300. Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Karena ketika Yesus datang mengaku, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah kemudian ketika Yesus datang dan penginjilan selama 3 tahun,
seluruh umat Israel berkumpul di Yerusalem? Tidak. Tetapi Bani Israel sudah berserak ke hampir seluruh bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Yehezkiel 5 nomor 12. Tuhan membuat Bani Israel berserak ke seluruh penjuru bumi. Maka murid Yesus diperintahkan Yesus menjadikan mereka menjadi murid. Yang mana? Bani Israel yang sudah berserak kemana-mana. Itu yang dimaksud. Makanya dikatakan Mateteo. Seluruh bangsa. Beda, Bang. Seluruh bangsa muridku kan? Iya. Nah, bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Seluruh bangsa. Nenekmu kiper. Beda lah, abang menerjemahkan senak juga senaknya. Ketika Yesus datang, dia mengaku diutus untuk bangsa siapa? Bangsa mana? Hah? Kenapa mic saya di stop? Ketika Yesus datang, dia mengaku diutus untuk bangsa mana? Betul, bangsa Israel. Bangsa Israel. Murid-muridnya dipesan oleh Yesus agar ke bangsa mana? Ke bangsanya. Bangsa apa? Iya, ke bangsa Israel. Bangsa Israel. Berarti Matius 28 nomor 19, jadikanlah murid semua bangsa muridku. Enggak, coba bahasa Indonesia abang ke. Coba, jadikanlah murid semua bangsa muridku. Bagaimana sih itu bahasanya gitu loh. Terjemahannya idiot gimana kau sih? Ini. Idiot kamu ini. Kamu itu idiot. Begitu gimana kamu bisa itu idiot. itu? Jadikanlah murid seluruh bangsa muridku. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Lewi. Apalagi? Yehuda, Israel. Apalagi? Itu ke-12 suku bangsa itu bangsa murid Yesus. Maka murid-muridnya diperintahkan ke situ. Kalau bangsa muridnya itu ada di Palestina, dia harus ke Palestina. Ada di Indonesia, dia harus ke Indonesia. Ada dari Bani Israel di Papua, dia harus ke Papua. Bukan mencari orang Batak. Sejak kapan kemudian Yesus punya murid berbangsa Batak? Nggak ada. Bangsa murid Yesus itu 12 suku bangsa Israel. Kepada dialah kemudian dia diutus. Paham? Makanya Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada bangsa muridku, yaitu Israel. Gitu aja nggak paham. Gimana? Juga jelas lah nggak paham. Gimana? Apa menerjemahkan aja sudah nggak jelas. Terus saya harus bisa memahami yang Anda bilang. Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Semua bangsa. Bangsa muridnya. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa aja? Sekarang gini, bahasa Indonesianya kisah beda. Udah dia jawab loh. Murid Yesus itu nggak ada bangsa Indonesia. Gimana sih? Suara Anda putus-putus. Parah banget ini orang ini. Inilah yang disebut ngaku-ngaku. Padahal nggak nyambung, nggak ada urusan gitu. Kalau Anda membaca nomor 20-nya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Nah, apa saja yang diperintahkan Yesus kepada muridnya? Ada perintahnya kemudian ke gereja? Nggak ada. Ada perintahnya kemudian makan babi? Nggak ada. Ada perintahnya menyembah Yesus? Tak ada. Ada perintahnya kemudian untuk tidak bersunat? Tak ada. Ada perintahnya merasulkan Paulus? Tak ada. Berarti murid-muridnya ketika ke seluruh penjuru bumi mengajarkan semua ajaran Yesus, maka tidak akan ada muridnya yang mengajarkan kekristenan. Oke? Tidak ada. Mana murid Yesus yang diperintahkan kemudian mengajarkan Kristen? Tak ada, Bung. Jadi Matius 28 nomor 19 ini
bukan mengajarkan seluruh bangsa untuk menjadi murid Yesus, enggak. Lagian kalian bukan murid Yesus kok. Betul, betul. Ya, Bangku ntar dulu. Jadi 12 suku itu, misalnya ada suku Ruben ya, ada suku Ruben di Papua. Di Papua, ya disuruh pergi, ajarin ini loh ajaran Yesus yang sebenarnya. Ini loh. Ada suku Simeon yang ada di Makassar. Nah, dicarilah itu. Ini loh ajaran Yesus yang sebenarnya. Bukan buat lu yang pemakan babi, coy. Bukan. Nah, gitu. Itu yang betul. Susah amat sih dikasih tahu. Makanya Yesus tidak mengenal kalian. Enyalah daripada aku, kalian semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Kenapa Yesus tidak mengenal kalian? Ya karena kalian bukan Bani Israel. Cak Ayu. Susah kali lah orang di sekolah, tapi susah ya karena kalian Kristen. Ya, Udah taruh lo. Tadi pertanyaannya Bang Jimo udah jelas. Bangsa murid Yesus itu bangsa apa ya? Israel. Ya udah selesai di situ sebenarnya. Murid-muridnya dari suku mana? 12 suku. 12 suku itu apa? Ruben, Simeon, Lewi, ya siapa lagi? Yehuda ya, Jebulon, dan Aser, Yusuf, Benyamin gitu ya. Nah itu yang mau dibekali ajaran Yesus supaya mereka ini tidak salah jalan. Ada orang datang ngaku-ngaku buat dia, Red. Serigala nyamar domba kalian. Bangku Panas, dibuka mute-nya. Pertanggungjawabkan komentarmu bahwa Bang Zuma itu sesat. Silakan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Waalaikum ya. Sekarang kalau kita pindah topik, sebenarnya ajaran sesat Kristen apa Islam ya? Ya silakan kau dulu. Silakan, kalau Kristen bukan ajaran sesat, terangkan di sini. Nanti Bang Juma menjelaskan. Kalau bukan Islam ajaran sesat, diterangkan. Kau dulu silakan. Siapakah ajaran sesat? Kristen atau Islam? Lanjut. Saya ngelihat argumen-argumen di komentar kan banyak tuh. Jangan nyebrang dulu, langsung kalau Anda mengatakan Kristen bukan ajaran sesat, silahkan Anda presentasikan di sini. Kita mau dengarkan. Silakan. Kalau kita ajaran Kristen kan kasih ya, nggak ada yang maksudnya menghujat-hujat itu nggak ada. Cuman itu doang. Aduh, ya Allah. Kamu temukan ajaran Kristen kasih itu di mana? Di mana ajaran kasih di Kristen itu yang mana? Coba kau tunjukkan satu ajaran kasih di Kristen. Coba. Yang mana itu? Kasih ya. Dilarang menerima tamu beda agama, Paman. Itu ajaran Kristen, Paman. Kasih. Ya mana ajaran kasih di Kristen? Pingin rasanya. Rindu, pingin tahu. Puluhan tahun saya belajar tentang kekristenan, tidak ada satupun ajaran kasih yang saya pernah temukan di Kristen. Yang mana itu, Bang? Tolong tunjukkan ke saya. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, Enggak, itu mereka enggak praktekkan. Itu hanya hoax. Mana ajaran kasih di Kristen itu yang mana? Kalau saya tunjukkan sih pasti situ nggak terima karena kan silakan tunjukkan bukti yang kita butuhkan, baik di lapangan maupun di dalam Bibelmu. Silakan. Nah, saya boleh nanya enggak, Bang? Bertanya. Boleh nggak, Bang? Kirain bisa mempertanggungjawabkan kekristenan ajaran kasih. Kalau ada saya bantu kau. Hanya hoax. Saya bantu kau, ada Bang Juma. Kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu supaya dia selamat dalam perjalanan. Tuh. Itu ajaran kasih. Musuhnya dikasihi. Gimana itu? Musuh dikasih dan didoakan supaya musuh ini selamat dalam perjalanan pulang kampung gitu. Oh ya gitu ya. Ya. Hebat kan ajaran kasih itu. Itu diperhatikan nggak? Kagak lah. Malah dia nyari musuh tiap hari. Malah dia bikin itu musuh dikasihi tapi orang tua, keluarga, menantu harus benci. Ya ini bahaya ini. Harus membenci ibunya, keluarganya, ayahnya, ibunya, anaknya yang perempuan, anaknya yang laki-laki, dia tidak layak bagiku. Musuh disuruh dikasihi. Tidak layak menjadi muridku, Pak De. Tidak layak menjadi muridku. Jadi syarat untuk menjadi murid Yesus itu harus membenci semua yang tadi itu. Betul ya Pak De? Betul.
Betul, Pemen. Makanya saya minta, mana ajaran kasih di Kristen ini? Pingin kalian ku tahu yang mana? Kasih pendeta perpuluhan itu tiap bulan. Raja Wali ini Taifuddin apa siapa ini ya? Raja Wali? Bagaimana Bang Kupanas? Mana ajaran kasihmu, Bro? Kalau Taifuddin naik, kalau Taifuddin tahu saya ada di sini terus dia naik ke sini, berarti dia habis minum obat kuat. Tidak akan mungkin mau dia. Tahu Bang Suma ada sini, saya Taifuddin mau datang dulu. Bang, boleh saya bertanya? Enggak bertanya dulu, mana ajaran kasihmu satu dulu, datanya yang mana? Lah itu kan kalian kan udah udah belajar di Alkitab, Bible segala macam kan? Iya. Justru karena kami sudah belajar, makanya kami nggak temukan ada kasih di Kristen. Bang Suma congormu aja itu. Ya, toh, aku bilang gitu, bukan Taifuddin, mana berani? mana berani Taifuddin ada saya dia naik ke sini. Itu sama halnya dia datang menyerahkan kemudian nyawanya. Kecuali habis beli obat kuat campur vodka baru minum tua sergen baru naik ke sini berani. Bukannya kalau si Udin datang dia menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali? Itu siapa? Halal bin Zakar itu. Boleh Bang saya bertanya? Enggak, ini dulu. Mana ajaran kasih di Bible? Satu data dulu. Gak usah saya terangin, kan kalian kan udah iya elah. Udah belajar kan? Udah tahu lah kan? Nggak ada. Di Bible itu nggak ada. Boleh saya bertanya Bang? Sebentar Mana itu dulu, tunjukkan dulu ajaran kasihmu yang mana. Anda tadi bilang Bang Suma itu narasinya sesat. Di mana sesatnya gitu? Enggak. Bukannya dari Bang Juma, maksud saya kan dari banyak narasi. Kelihatan sopan karena Indonesia sudah merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, apa yang terjadi? Jadi londo ireng. Apa yang terjadi? Jadi nggak ada itu. Kalian sekarang karena hidup di mayoritas, kalian lewat di hadapan kami itu permisi Pak, permisi ya, mari monggo, nggih. Nah itu. Coba kalian yang mayoritas, apa yang terjadi kira-kira kalau kalian yang mayoritas? Ya dipakai cara Belanda waktu masuk di sini. Oh iya pastilah. Kayaknya orang Indonesia. Terus boleh gak saya bertanya nih? Akui dulu bahwa di Kristen tidak ada ajaran kasih. Ya, kalau kasih sih sebenarnya yang apa tuh? Berwenang sih pendeta ya, bukan saya sih cuma teman juga. Ya udah silakan Bang. Gini Bang, Siap. Maafnya Muhammad ya, Nabi Muhammad. Itu murid-muridnya ada nggak ya? Sahabat-sahabatnya, yes. Kalau di ajaran kita kan ada kayak murid-muridnya ya. Iya, sahabat murid. Ya. Beliau memanggil muridnya dengan sahabat. Oh iya. Kalau di kita kan murid-murid. Nah terus saya mau nanyain ini lagi murid-muridnya itu siapa aja sih nama-namanya gitu loh. Kalau kayak di Kristen kan ada tuh nama-namanya, ini Matius, Markus, Lukas gitu kan. Kalau di Nabi Muhammad ini murid-muridnya atau sahabat-sahabat Rasulnya itu siapa aja sih namanya, ada berapa orang gitu? Kalau sahabat beliau banyak Bang. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Mus'ab bin Umair, Bilal bin Rabah, Khalid bin Walid, banyak. Abu Hurairah. Ya. Tapi itu semua udah tertulis di Al-Quran semua apa gimana ya Bang? Enggak. Kalau kayak kita kan di Kristen kan murid-muridnya Yesus kan ada tertulis semua tuh, kayak Markus. Ya karena bukan kitab suci Bang. Iya, karena itu kan cerita surat kabar yang dicerita hasil penyelidikan Bang. Beda dengan kitab suci. Maaf ya, saya cuma awal sih pengen ini aja, pengen tahu silsilah aja sih gitu. Kalau Al-Quran itu Bang, bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Beda dengan Bible. Bible itu disusun, kenapa? Karena memang dia hasil penyelidikan, hasil kesaksian-kesaksian orang. Kalau Al-Quran itu bukan hasil kesaksian. Al-Quran itu sifatnya sama seperti Torah. Tidak melakukan
penyelidikan lalu disusun, enggak. Kalau Bible itu disusun berdasarkan hasil penyelidikan penulis, disusunnya cerita-cerita itu dibentuklah menjadi sebuah buku. Gitu. Oh gitu. Jadi kan paham kan kita Bang ya? Iya. Iya. Jadi kan kita kan apa pengen tahu juga kan Kalau di Islam itu namanya siroh Bang. Jadi yang kayak Bible itu namanya siroh. Itu menceritakan tentang lahirnya Nabi sampai wafatnya Nabi, itu siroh. Sama seperti Bible, lahirnya Yesus sampai matinya Yesus. Itu namanya siroh, bukan kitab suci Bang. Oh gitu ya kan. Saya kan cuma nanya aja Bang, pengen tahu sisilah-sisilah dari agama ini kan biar saya ini gitu. Maaf ya kalau pertanyaannya Bang, tambahin lagi pertanyaannya apa lagi? Pertanyaan yang berikutnya kayak gini loh, Pak. Kalau orang Muslim itu menuhankan Nabi Muhammad apa Allah apa gimana tuh ya? Kalau kita di Kristen kan menuhankan Yesus Kristus gitu ya. Gak apa-apa, jangan diketahui, dia jujur bertanya. Yang penting gak menghujat. Silakan Bang Juma. Nah, iya Bang. Gimana? Tolong Bang. Kalau Nabi Muhammad itu hanya rasul, sama seperti kedudukan Nabi Musa. Tuh, dia rasul yang datang ke atas muka bumi ini mengajarkan ajaran Tuhan, sama seperti Nabi Musa. Begitu juga Yesus. Yesus datang di atas muka bumi ini memperkenalkan ajaran Tuhan. Salahnya umatnya Yesus justru dianggap Yesus itu Tuhan. Umat yang menganggap Yesus itu Tuhan. Kalau Nabi Muhammad tetap aja lurus pengikutnya, tidak pernah membelokkan ajaran Nabi Muhammad menjadi Tuhan. Tetapi tetap aja pada koridor yang ada Yesus itu Nabi, Yesus itu Rasul. Oh gitu Bang. Nah, baru saya paham nih, kalau saya kan belum ngerti apa-apa nih Bang. Maaf ya. Iya, apa-apa. Nah kalau gitu kan kalau apa? Nih terus terang saya kan Kristen ya Bang ya. Saya boleh nanya-nanya nih tentang agama Islam. Kalau misalkan di Islam itu kan ada Al-Quran. Terus kok banyak hadis-hadisnya segala macam gitu. Kalau di Kristen kan cuman Alkitab aja gitu loh. Bible aja gitu. Iya. Jadi Al-Quran itu firman Allah, firman Tuhan. Hadis itu perkataan Rasulullah. Jadi dipisah antara perkataan Tuhan dan perkataan Rasulullah. Perkataan Rasulullah ini adalah uraian dari Al-Quran. Jadi ketika Al-Quran itu datang, beliau terima wahyu, beliau uraikan wahyu itu. Nah, uraian wahyu itulah yang disebut hadits. Misalnya ada perintah dalam Al-Quran, laksanakanlah sholat. Di Al-Quran itu perintahnya sholat. Yang mengajarkan sholat nanti adalah Rasulullah. Nah, ajaran Rasulullah tentang tata cara sholat inilah yang disebut hadits. Kalau di kitab saudara disatukan firman Tuhan dengan sabda Yesus dan juga sabda penulis, perkataan penulis disatu menjadi satu di situ. Kalau kita tidak, Al-Quran perkataan Tuhan dan hadits itu perkataan Rasulullah. Oh ya. Nah, baru paham. Soalnya kan saya agak-agak gini loh Bang, agak-agak janggal gitu loh, kok dari satu agama ini begini, satu agama ini begini gitu loh Bang. Makanya saya boleh bertanya lah, biar saya lebih memahami, bisa memaknai semuanya gitu loh. Iya, betul. Nggak apa-apa kan Bang, saya nanya ginian? Nggak apa-apa Bang. Islam memang datang untuk diajarkan. Ya. Ya udah Bang, itu aja deh Bang yang saya tanyain. Makasih. Mungkin sebelumnya mungkin kata-kata saya yang menyimpang atau gimana ya kan. Saya mohon maaf. Saya juga minta maaf Bang. Ya. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Yang penting kita sama-sama iman kita ya, penting tetap sama yang di atas lah. Itu. Iya. Maaf ya Bang ya. Sebelumnya ini saya minta maaf. Sesudahnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Waalaikumsalam. Iya, malam Bang, silakan. Makasih ya, saya turun ya.
Ya. Ya. Ya nanti lain kali nanyain yang ekstrim lagi gitu loh. Tapi memang gitu ya, di luar memang banyak orang ini tidak paham tentang Islam ya. Mereka pun tidak mau bertanya kan gitu kan. Nah kita pun kalau menyampaikan, karena kita ini kan apa ya, udah tidak boleh kita merambah ke mereka gitu kan. Ada aturan kan gitu kan. Ini kita berbincang-bincang di warung kopi lah kayak kan tentang Islam gitu. Nah, tapi bagus kalau tanya gitu kan. Gimana saja? Kalau mereka bertemu dengan alumni STT, itu bahaya bang. Maka yang muncul di benak mereka itu Islam itu begini, Islam itu jahat, gitulah. Iya, betul. Jadi tadi gini Ustaz Juman. Ya silakan bang. Tentang orang-orang yang kalau kita lihat di Markus 5 ini kan 1-6 itu kan pertama-tama yang mengatakan Yesus Tuhan, sujud dengan Yesus kan orang yang kerasukan iblis itu kan. Artinya orang udah dikuasai iblis yang sujud itu pertama kan. Ya enggak? Nah, begitu dia sadar, orang ini kan enggak lagi nyembah Yesus kan? Nah, apakah bisa enggak dikatakan sampai orang-orang yang belum sadar ini yang nyembah Yesus, yang juga kerasukan iblis? Gimana tuh Ustaz Juma? Berdasarkan Al-Quran, An-Nisa ayat 117. Yang mereka sembah itu adalah inasan, atau mereka hanya menyembah iblis yang durhaka. Ayat di 202. Wa ikhwanuhum, teman-teman mereka atau saudara-saudara mereka. Mereka di sini adalah orang-orang kafir. Membantu iblis. Membantu iblis fil ghayyi, di dalam menyesatkan manusia. Summa kemudian la yuqsirun, mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Jadi antara orang kafir dan iblis itu saling bahu-membahu, saling bantu satu sama lain untuk menyesatkan anak manusia. Menurut Al-Quran surah Al-A'raf ayat 202. Makanya ketika kita berhadapan dengan saudara Kristen, yang kita pertanyakan itu tentang ketuhanan mereka, konsep ketuhanan. Siapa Yesus ini? Kenapa kalian tuhankan? Nah, setelah kita belajar Bible, ternyata memang terbagi dua. Ada Yesus yang sebagai nabi, ada Yesus yang datang sebagai Alfa Omega. Nah, dua oknum ini berbeda ajaran. Tapi saudara Kristen mencoba untuk menyatukannya. Sehingga ada muncul konsep apa? 100% manusia, 100% Tuhan. Kenapa? Karena yang nabi tadi dengan yang Alfa Omega disatukan menjadi satu. Nah, itulah yang terjadi. Selamat pagi. Pagi. Diambil alih sebentar bang. Saya 10 menit. Kopi campur masaku dulu ku buat ya. Silakan. Ya, silakan Bang Edi. Ustaz Atta, Pendeta Ustaz. Udah tidur kayak Ustaz. Ini Agustin dari tadi, ini tidak dipanggil-panggil tadi tuh. Iya, Agustin Tegun. Agustin Tegun dibuka mionya. Waduh, ketiduran ya. Saya turunkan. Tasuki. Sugi itu Johro. Sehro. Ustaz Sugi, Pendeta Ustaz Sugi. Ustaz Sugi. Ustaz Atta, monitor Ustaz Atta. Sejo apa namanya? Sejo dari mana? Sejo. Ya Pak. Naru. Ya Pak. Islam, Kristen, Protestan, Katolik? Saya Kristen Katolik.
Katolik. Ya, ada sesuatu mau disampaikan mungkin? Oke, saya mau tanya. Saya mau tanya, apakah kalian meyakini yang menampakkan diri pertama kali kepada Nabi Muhammad di dalam gua Hira itu adalah malaikat Jibril? Iya. Oke. Wahyu pertama kali yang Nabi Muhammad menerima dari malaikat Jibril itu kan adalah surah di dalam Al-Quran, adalah surah Al-Alaq, ya kan? Ya. Oke. Tapi tidak menjelaskan Nabi Muhammad itu datang kepada tidak menjelaskan malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad itu maksudnya begini, maksudnya mana? Tidak menjelaskan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Apakah malaikat Jibril itu datang sendiri atau Allah yang menyuruh? Tolong jelaskan dulu. Atas perintah Allah lah dia datang menyampaikan wahyu pertama itu 5 ayat itu, surah Iqra itu gitu loh. Kemudian beliau didatangin makhluk yang baru pertama dilihat dia, kan dia ketakutan itu, kan gitu. Nah, beliau turun menyampaikan kepada istrinya Khadijah. Nah, istri Khadijah nanti menyampaikan kepada pamannya. Nah, pamannya tahu. Nah, itulah bentuk malaikat Jibril, dia bilang kan gitu. Sekali itu aja beliau di Gua Hira itu 5 ayat itu. Setelahnya baru turun ayat-ayat yang lain gitu. Nah, kenapa kami percaya? Pertama, Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat Nabi, kaumnya, bangsanya orang di Timur Tengah sana, di Arab sana, udah memanggil itu Al-Amin. Orang yang dipercaya, orang terpercaya gitu loh. Kan gitu. Dan apa-apa yang ada disampaikan kepada dia sampai hari ini di Al-Quran itu terbukti semua gitu. Terbukti semua, 80% udah bisa dibuktikan. Secara sains modern, apa yang disampaikan 14 abad yang lalu gitu loh. Makanya sampai hari ini makin banyak orang percaya karena bisa dibuktikan, bisa diaplikasikan ajarannya dan bisa memberi solusi. Sampai hari ini juga dulu Michael Hart ini orang Kristen juga dulu dia, kemudian memeluk Islam. Sampai hari ini belum ada satu buku yang membantah buku beliau tuh. 100 tokoh di dunia ini terpengaruh sampai hari ini belum ada membantah buku Melhat itu. Bahwa Rasulullah ini manusia terpengaruh sepanjang zaman sampai hari ini gitu loh. Nah, makanya itu kami percaya. Ya. Oke, yang lain lagi. Tapi begini, Bang. Mungkin penjelasan aku kurang sempurna ya, kurang jelas ya. Mungkin nanti Ustaz Juma bisa jelaskan atau Ustaz Tahta bisa jelaskan lebih rinci lagi tentang ini. Tapi saya berbicara gimana? Tapi begini, kalau kita lihat nabi-nabi sebelumnya, kalau contohnya Tuhan mau mengutus mereka menyampaikan firman kepada semua orang atau kepada manusia, itu sudah jelas Allah yang menyuruh atau melalui perantara seperti malaikat atau melalui melalui perantara seperti malaikat, itu Allah yang menyuruh, sudah jelas. Contohnya di dalam perjanjian lama ya, Allah datang kepada Nabi Musa, Allah perkenalkan diri, aku adalah Allah Yakub, Ishak, Abraham. Nah, contohnya di perjanjian baru sebelum kedatangan Yesus Kristus datang ke dunia ini kan, Allah menyuruh malaikat Jibril datang kepada Bunda Maria untuk menyampaikan kabar gembira itu kepada Bunda Maria. Nah, makanya kalau kita komparasi dengan Al-Quran itu beda. Kenapa? Ya beda lah. Ya, makanya saya kenapa malaikat Jibril menampakkan diri kepada Nabi Muhammad.
Dia kan suruh tadi dibilang, diperintah sama Allah kan. Tidak menjelaskan tentang ini Pak. Yang pertama kali, ya wahyu pertama kali kan tidak menjelaskan tentang ini. Iya, Al-Quran ini 23 tahun lebih kurang turunnya gitu loh. Masa klik-klik kenalan dulu kan? Ya enggak lah, kedua kali nanti baru dia menyampaikan. Malah Nabi Muhammad bingung Allah, gitu loh. menampakkan diri kepada dia. Gimana? Malah Nabi Muhammad bingung siapa yang menampakkan diri kepada dia. Ya jelas bingung lah, orang baru ketemu. Kayak gitu. Emang langsung kenalan. Kenal aku nih Jibril, perintah Tuhan gitu. Ya, orang yang belum ketemu dengan sesuatu itu kaget dulu gitu loh. Ketakutan. Macam kau kan yang berani. Kalau kau jumpa aku lamutan, aku kayak genderuwo langsung kau, siapa tuh gitu loh. Emang kayak yang itu, coba kau Tuhan gitu. Aduh, harus makan saya. Apa ini? Dia tanya tentang ini ya, tentang percaya enggak kalian tentang apa Rasulullah itu diutus sama Jibril gitu loh. Aku bilang percaya. Itu Bang Juma udah datang tuh. Silakan Bang Juma. Tuh, Bang Juma. Iya, saya dengarkan. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 35, 38, 53 datangnya Nomus kepada Nabi Musa alaihissalam. Nomus ini adalah hukum Taurat. Nomus ini pembawa hukum. Nomus ini nama lain dari nama Jibril atau Gabriel di dalam tradisi Yahudi. Nomus. Nah, sekarang gini Bu, kalau Anda mengatakan kenapa nggak ada sebelumnya, sama seperti Nabi Musa. Ada nggak sebelumnya Nabi Musa diceritakan? Sebelum dia diutus menjadi rasul untuk Bani Israel, agar Bani Israel bisa keluar dari perbudakan Mesir, ada nggak yang menubuatkan terlebih dahulu? Kitab apa namanya itu? Begini Bang Juma, kalau Nabi Musa sudah jelas di dalam Keluaran sudah jelas. Ya, berarti Nabi Musa dijelaskan oleh kitabnya sendiri kan? Benar nggak? Ya benar. Maksud saya begini. Apa bedanya? Apa bedanya dengan Nabi Muhammad yang dijelaskan oleh kitabnya sendiri? Tapi begini. Sebelumnya kan Nabi Musa belum ketemu sama Tuhan. Tuhan belum menampakkan diri kepada dia. Pada saat Tuhan Allah menampakkan diri kepada dia kan Allah memperkenalkan diri kepada dia. Ya. Memperkenalkan gimana? Ya, contohnya dia bilang seperti ini, dia berkata seperti ini, aku adalah Allah Abraham dan Yakub, Ishak. Itu kan sudah jelas. Nabi Musa tahu itu adalah Allah itu sendiri. Ya, kalau kita komparasi dengan Al-Quran, pada saat Nabi Muhammad ketemu malaikat Jibril di dalam gua Hira, itu kan tidak ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang ini. Nah, malah dia juga tidak tahu, Nabi Muhammad tidak tahu siapa yang menampakkan diri kepada dia. Ya kan? Jadi Tuhan itu harus makhluk itu datang kemudian memperkenalkan diri gitu. Maksud saya seperti ini, Bang Juma. Kalau kita lihat nabi-nabi sebelumnya, Anda kan melihatnya di Bible. Iya. Oh iya. Kalau Anda bercerita seperti itu, seperti dalam Bible, maka yang menceritakan itu adalah kitab Sirah Nabawiyah, menjelaskan datangnya kemudian malaikat kepada Nabi Muhammad, dan itu diterangkan dalam Al-Quran. Ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu sadidul quwa. Itu diterangkan dalam Al-Quran. Kalau metode kayak begitu ya diterangkan. Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqq. Dijelaskan. Katakanlah Roh Kudus telah datang kepadamu membawa Al-Quran dengan benar dari Tuhanmu. Ada? Kalau Anda kemudian mau jujur terhadap isi kitab saudara, ya itu lihat, siapakah engkau Tuhan? Pertanyaannya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Bertanya ke, siapakah engkau Pak? Siapakah engkau Om?
Siapakah engkau tante? Ini Tuhan. Siapakah engkau Tuhan? Emang Tuhan ada berapa? Ada 5. 1 kok. Kok dia langsung? Nah, kenapa dia langsung tahu kalau itu adalah Tuhan? Ya Udah tahu Tuhan nanya pula tuh. Karena Tuhan Yesus menampakkan diri kepada dia, perkenalkan diri kepada aku adalah Yesus. Ya, duluan mana bertanya atau menjawab? Kan bertanya dulu. Siapakah engkau Tuhan? Dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Ya, karena dia kan ada kuasanya menampakkan diri kepada dia. Sudah jelas. Dari mana? Kemudian dari apa yang jelas? Apa yang jelas? Apa yang jelas? Siapakah engkau Tuhan? Maksudnya gimana? Emang Tuhan itu ada berapa? 1 lah. Ya, kalau dia sudah tahu itu Tuhan, kenapa dia masih nanya? Harusnya dia mengatakan, si Tuhan, kamu kok datang? Mau minum kopi Tuhan. Harusnya kan gitu. Kan lucu. Dia sudah tahu itu Tuhan, kenapa masih ditanya, siapakah engkau Tuhan? Tadi saya sudah bilang, Yesus perkenalkan diri kepada Paulus pada saat dia... Tidak ada Yesus memperkenalkan diri, nggak ada. Menampakkan diri kepada Paulus. Tidak ada, nggak ada Yesus memperkenalkan diri, nggak ada. Langsung mendengarkan, langsung dia lihat cahaya dan berkata, siapakah engkau Tuhan? Barulah makhluk itu perkenalkan diri. Akulah Yesus. Ya, sudah jelas. Sekarang aku tanya. Pertanyaannya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Kalau Bang Juma tanya seperti sama saya seperti ini, sekarang aku tanya balik kepada Bang Juma. Di dalam gua akhir itu apakah malaikat Jibril perkenalkan diri kepada Nabi Muhammad? Tidak ada. Malah Nabi Muhammad aja tidak tahu siapa yang menampakkan diri kepada dia. Memang betul. Dia keluar dari gua. Nah, sekarang Nabi Muhammad nggak tahu kalau itu adalah Roh Kudus. Nah, Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan. Pertanyaannya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Kan itu. Ya, makanya tadi saya bilang. Kalau Nabi Muhammad kan nggak tahu. Nabi Muhammad nggak tahu. Iqra, baca. Nabi Muhammad nggak tahu. Oh, ini siapa yang memerintahkan aku membaca? Dia nggak tahu. Nah, sekarang Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan. Pertanyaannya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Ya, makanya tadi saya sudah bilang. Jawab dulu itu. Dari mana? Apa ciri-ciri Tuhan? Menurut orang Yahudi, ciri-ciri Tuhan itu seperti apa? 1, ada tato di paha, gitu. Pertanyaannya 2, Bang Juma sebenarnya gampang makan dijawab. Ikan goreng. Bang Juma. Bentar, 3, saya jawab pertanyaan Bang Juma. Gondrong. 4, telanjang, cuman pakai sempak. Mana yang betul? Kok Loh, kok Bang Juma? Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Kalau dia berkata, siapakah engkau setan? Wajar, karena setan itu banyak. Ada setan gondrong, ada setan bertato, ada setan ini itu, banyak. Siapakah engkau wahai setan? Oh, aku adalah setan yang gondrong, ya matanya 1. Nah, tapi kalau Tuhan kan cuma 1. Siapakah engkau Tuhan? Aku adalah Tuhan yang junior, bukan Tuhan yang senior. Nah, kan gitu. Berarti Tuhan itu banyak dong. Aku jawab pertanyaannya Bang Juma. Nah, siapakah engkau Tuhan? Saya jawab. Ya. Kenapa Paulus tahu itu siapakah engkau Tuhan? Karena Paulus sendiri yang membuat Tuhan di Roma 14 nomor 9. Itu karangannya sendiri. Itu. Itu karangan sendiri. Disetting sendiri. Atau iblis yang mengarahkan lisannya berkata seperti itu, supaya manusia pengikut Paulus menuhankan si iblis. Kan itu. Siapakah engkau Tuhan? Mati bija. Yesus seketika jadi Tuhan. Akulah Yesus yang kau niaya. Oh, Tuhan Yesus. Sorry. Jadi Tuhan dia. Disembah oleh orang Kristen. Begitu Bang. Kalau di Al-Quran jelas. Nabi Muhammad tidak menahu. Makanya dia tanya kepada seorang rabi. Rabi berkata, oh itu adalah Namus. Namus itu siapa? Pembawa hukum Taurat yang datang kepada Nabi Musa. Siapa itu? Gabriel.
Baca Kisah Para Rasul 7, 35, 38, 53. Paulus memang ahlinya. Dia pura-pura nanya, padahal dia sendiri udah membuat Tuhan. Pura-pura nanya doang itu. Apa ini? Dia cuma pura-pura nanya itu. Dia udah tahu jawabannya. Bukan kayak Paulus berkata, dengan mati hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, itu kan. Bukankah Lukas apa itu namanya? Murid pribadinya juga menulis bahwa Yesus yang telah engkau salibkan itu Bapa di surga menjadikan dia Tuhan. Nah, itu cuma pura-pura nanya doang itu Bang Juma. Dia udah tahu. Jadi kan Yesus berkata, apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Percaya nggak murid Yesus? Enggak, makanya nggak ada murid Yesus jadi Kristen. Jadi yang dijadikan Paulus itu Tuhan bukan anaknya Maria, sumber lain, oknum lain. Itu Kan Yesus sudah maksudnya. menubuatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah, kena kan, jelas itu. Berarti ada Yesus baru. Itu fakta, Bang. Apa itu datanya Bang Yuma? Kalau bertemu Mesias di sana, di sini jangan kau percaya. Nah, apa itu? Matius 24. Ya. Nabi kalian aja tidak tahu siapa yang menampakkan diri kepada dia. Gimana sini orang? Itu adalah malaikat. Kayak gini aja deh. Bro, kalau kamu nggak percaya Nabi Muhammad, kamu keluar Indonesia aja. Karena ajarannya Nabi Muhammad itu yang membuat Indonesia merdeka loh. Iya, saya tanya kepada saudara, siapa nama malaikat yang datang kepada Yesus memberi kekuatan kepada Yesus? Jawab. Berani kita taruhan. Nah, kalau saya disebutkan namanya, Qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbika bil haqq. Roh Kudus. Dialah Jibril yang datang kepadamu menyampaikan firman dari Tuhanmu dengan kebenaran. Nah, disebut namanya. Sekarang siapa nama malaikat yang datang memberi kekuatan kepada Yesus ketika Yesus sedang lobet? Ayo. Siapa nama malaikat itu? Lukas 22:43. Iya, siapa nama malaikatnya? Ada namanya. Nah, bagaimana kalau yang datang itu setan? Enggak ada namanya. Yesus, ya paman, perkenalkan namaku Siti Ratna Rantang Popo. Ada gitu? Enggak ada, Bung. Enggak ada malaikat itu. Seketika kemudian Yesus dicas supaya kuat. Nama malaikatnya siapa? Ada? Enggak ada. Nah, mana jawabannya? Lalu kemudian malaikat dari langit memberi kekuatan kepada Yesus. Wah, Yesus dicas macam HP lobet. Dah dicas pun ketakutan setengah mati dia. Iya. Keringatnya kayak jagung. Titik darah. Kayak orang demam berdarah. Jadi kalau ada luga ini dia bisa jawab nama malaikat ini. Siapa? Nama malaikatnya siapa? Bom. Tunggu luga dulu yang menjawab. Saya selalu jawab itu siapa nama malaikat itu yang memberi kekuatan kepada Yesus. Lukas 22:43. Ayo Bang. Kalau Nabi Muhammad ketahuan kan, in huwa illa wahyu yuha, allamahu syadidul quwa. Ketahuan namanya. Ketahuan dia. Nah, kalau yang datang memberi kekuatan kepada Yesus siapa namanya? Taifuddin. Masa? Bro, Seso jangan nangis. Kau tadi meruntut banget itu loh. Nah sekarang, ayo jangan macet. Begini Bang Juma. Enggak, lu ditanya dulu, jangan begini, lu ditanya.
Ya, jawab dong sekali-kali. Siapa nama malaikat itu yang memberi kekuatan kepada Yesus? Nama malaikat itu siapa? Makanya saya bilang ayat ini tidak menjelaskan tentang nama malaikat. Berarti nggak jelas dong. Makanya dari tadi itu saya Nggak usah diam dulu, diam. Kalau nggak ada namanya, berarti yang datang kepada Yesus nggak jelas. Kau kan penuntut tuh, nah dituntut yang sama. Masa lakukan seolang. Ayat ini kan sudah menjelas malaikat dari langit menampakkan Ya siapa diri. namanya malaikat itu? Ya pastilah, pasti malaikat yang Gabriel lah, Mikael lah, sudah jelas. Ngarang dia menjual. Apalagi pastilah malaikat Jibril lah, turun. Mikael lah. Ngarang dia. Lu ngarang bebas lo di sini, mau malukan lu. Ngarang bebas. Lu kalau nggak ngarang nggak hidup ya? Bismillah. Bismillah. Disebut namanya Jibril. Disebut. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Qul nazzalahu ruhul qudus. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu bi qalbika bi iznillah. Itu disebut namanya Jibril. Nah, malaikat yang datang memberi kekuatan mencas Yesus itu siapa? Oh ya Mas Juma, aku mau nanya Ntar dulu, ini dulu nih, kasih tobat dulu ini. Udah tobat ya kau sesuatu turun ya. Udah tobat kau, nggak tahu kau. Ngarang bebas kau. Ganti pemain. Ya silakan. Nikodemus, selamat malam. Oh iya. Oh malam. Mas Juma, saya mau tanya ya. Nabi yang menerima Al-Quran itu siapa ya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menerima Al-Quran berarti Islam itu Mas Juma ya? Ya. Oh ya udah. Jadi itu aja dulu. Jadi Nabi Islam hanya satu ya? Yang menerima Al-Quran ya? Yes. Kalau nabinya Kristen siapa bang? Ya, yang ada aja kita baca itu ya. Ya, nabinya Kristen siapa? Ya, yang ada aja dari ini kan. Yang dinamain disebut nabi, ya itu nabi. Yang disebut rasul, ya itu rasul. Ya, nabinya orang Kristen siapa, bang? Susah kali ya. Enggak. Ya semua di Alkitab orang Kristen itu kan ada dari pertanyaannya banyak menyiksa orang. Ya, perjanjian lama dan perjanjian baru itu kan ada. Perjanjian lama kitabnya Yahudi yang saya tanya, nabinya Kristen itu siapa? Iya, itu memang Yahudi semua itu ya. Di ini perjanjian baru pun Yahudi ya, Taurat dan Zabur. Lu ngerti nggak sih pertanyaan? Nabinya Kristen siapa bang? Sebut aja nama, jangan malu. Iya banyak itu. Siapa di antaranya? Perjanjian lama ada, perjanjian baru ada. Ya siapa? Oh kasih. Ya, salah satunya di perjanjian baru ya. Yang salah satunya nabi yang membaptis, itu. Siapa namanya? Makulau. Cuma tahu kok nabi membaptis itu siapa? Ya siapa? inilah resikonya kalau kau pinjam istilah Islam, kau nggak bisa memanfaatkannya dengan baik. Bukan mas, selama ini kan mereka itu kan ngomong sama pikiran asli, ngomong sama saya. Iya. Nabi kayaknya ini. Itu malah ya. Nabi Nikodemus. Jadi apa? Udah aku nggak lama-lama ya. Jadi iya bang. Nabi Islam cuma satu ya yang menerima Al-Quran ya. Iya. Nabi siapa yang bang? Nabi Kristen dah. Semuanya itu berbeda ya. Kalau Nabi siapa yang menerima Bible bang? Kalau Nabi Kristen, kalau di Kristen itu berapa orang yang menerima Bible? Berapa orang bang? Di Islam kan satu. Yang menerima Bible ya dari semenjak itu sampai sekarang ya kira-kira seginilah.
Segini mana ukurannya berapa? Segini lah. Orang aku nggak lihat tanganmu ngukur kok berapa? Emang gua lihat tangan lu ngukur. Sampai sekarang ini kan zaman modern. Segini. Sampai zaman modernnya kan. Segini tapi setengahnya aja yang diacungkan. Zaman modernnya. Ya. Orang nggak, saya nggak lihat tanganmu segini gimana bang? Setengah meter. Setengah meter apa semeter bang? Segini gitu. Berapa? Akbar, masa sekilo katanya. Satu jari segini tuh satu jari. Halo Bang Jumak. Ntar dulu Watra gantian. Selesai dulu satu-satu ya. Nikodemus segini bagaimana? Ya segini adanya zaman modern ini. Ya berapa? Logat tambunan kalau zaman modern. Nabinya. Iya kan ada masanya, masa zaman dulu dan masa sekarang ini kan disebut modern. Ada nabi modern ya? Ada. Ya semenjak ditutup itu kan nabi ya zaman dulu ya pada masa itu kan ditutup. Nah jadi semuanya itu kan tetap berlaku sampai sekarang. Sekarang ini kan followernya juga kita kan. Follower. Jadi, iya kalian juga kan ada mengikuti kan ada. Kalian juga kan termasuk follower. Nabi modern tahu Bang Andi. Iya. Iya kan termasuk follower kan kalian juga kan. Betul. Pengikut Nabi yang modern. Siapa itu Nabi modern bang? Oh, Nabi modern minta subscribe enggak, Bang? Udah banyak anak follow. Iya. Nabi itu kan ada waktunya, ada masanya itu kan. Disebut juga kan masa kuno. Orang kan suka ngomong yang tahun-tahun kemarin aja ngomong tahun kuno itu kan seperti tahun lama. Sekarang kan modern. Iya, Nabi modern itu siapa? Ya nggak ada Nabi modern. Nah kalau Nabi kuno itu kan pada masa itu kan disebut itu kan zaman kuno ya, zaman ini nggak seperti sekarang kan modern. Kita kan semua kan follower, sebagai follower. Kalau nabinya Kristen siapa? Sebagai netizen kita ini. Iya. Nabinya Kristen siapa bang? Nabinya, ya itu tadi semua yang di Alkitab itu kan mereka baca. Cuman ada pemisahan aturan Taurat dan aturan baru, perjanjian baru. Yang tanahnya kesini oh enggak ada anak. Mungkin rombok. Hari-harinya dikubur di tanah sengketa. Iya. Ya udah Pak Nikodemus, makasih ya. Ya udah nanti kapan-kapan bisa lama ya. Iya. Ya ada. Lain kali bawa meteran kalau naik biar nggak segini gitu loh. Paskan gitu loh, berapa meter gitu. Jadi Dinda Tahta masih monitor ini deh. Ya, cuman sedikit sebentar aja. Jadi sudah kita udah ini ya sepakat ya bahwa yang menerima itu kan yang menerima Al-Qur'an kan Islam ya. Iya. Ya udah, cuma satu kita tadinya. Ya udah, aku turunnya nanti kapan-kapan bisa lama. Iya. Hati-hati di dalam hidup tak. Hati di dalam perjalanan. Pembaduk kok ya. Ewel ya membawa lemur suko. Ahi Sugi. Ahi. Siap, Paman. Ya, monitor dulu Ahi, standby dulu ya. Siap, Paman. Oke, sip. Lanjut. Saya masih di sini biar guru saya dulu. Silakan. Kopi. Minum dulu. Iya. Boro tuh ibu buaya pembicara dulu. Cuma. Iya. Udah bisa saya bicara. Ya, silakan. Silakan Ahi. Ada pasien. Kalau Bang Juma mau keras-keras diskusi, saya pun bisa keras. Tapi kalau Bang Juma lembut, saya juga makin lembut. Kalau yang penting pakai data bang, mau kencangin kayak yang penting pakai data.
Ya kayak saya kan terus pakai data, bukan sekali dua kali aku diskusi sama Bapak kan. Kalau begitu coba pakai data, siapa nabinya Kristen? Jangan ke situ dulu. Katanya pakai data. Bukan itu tadi yang mau kita bahas waktu saya diturunkan. Kan begitu. Itu dulu kita lanjutkan. Gini, saya mau tanya sama si Juma ini. Dalam Al-Qur'an ada nggak tertulis Nabi Isa itu orang suci? Ada. Tolong ya dikasih waktu aku bicara dulu ya, nggak usah dipotong-potong kan gitu. Anda yang bertanya, kenapa Anda yang menjelaskan? Habis ini itu kan hanya satu pertanyaan. Nah, jadi kan ini kan Bang Juma ini selalu dia berkata, kenapa Yesus dijadikan Tuhan? Kan seperti itu aja terus. Di komal-komal manapun selalu itu aja. Jadi artinya itu yang paling utama kita bahas. Jadi persepsi Tuhan itu dalam Islam sama Kristen mungkin berbeda-beda. Jangan dulu kau mengklaim bahwa orang Kristen itu menganggap Yesus itu adalah Tuhan pencipta. Kalau itu nanti yang kau anggap, makanya selalu berdebat terus, kan begitu. Jadi kalau Bang Juma ingin mau pakai, gimana sih ini? jadi mau pakai data ya. Terlepas Bang Juma mau percaya atau tidak, itu memang sebenarnya udah nggak percaya lagi karena Juma kan udah mualaf. Udah gagal memahami Alkitab. Bang Juma dari kecil Muslim, bukan mualaf. Diam dulu. Anda salah. Saya luruskan. Bang Juma itu nggak pernah mualaf. Dari kecil Muslim sama seperti saya dari kecil Muslim. Ya itu kan menurutmu. Menurut pendapatmu. Pemahamanmu kan memang gitu, gagal paham. Dari mana jalannya enggak? Emang cuma ngomong dia mualaf? Sangat jelas lah ayatnya itu. Perkataan Yesus itu sangat jelas di situ. Dia pun sudah lebih paham itu Alkitab. Tidak usah kita apa itu. Sekarang begini Juma, kenapa Yesus itu dijadikan Tuhan? Sekarang begini, Yesus kuturuti dulu. Bertanya dia jawab sendiri. Sakit ini. Dengar dulu. Kalau tanya sendiri dijawab sendiri, gimana maksudmu apa? Pertanyaan Juma itu dulu ku sampaikan sekarang, baru ku jawab, kan gitu. Kenapa Yesus dijadikan Tuhan? Karena Bang Juma nanya kayak gitu. Karena iblis datang mengaku Yesus. Dengar. Kenapa saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Itulah sekarang. Karena Anda pengikut Paulus. Dengar dulu, dengar. Baca Yohanes 14 ayat 9. Baca Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 14. Catat kalau memang belum dihafal. Matius 28 ayat 17. Matius 28 ayat 18. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Korelasinya Yesaya 43 11 sampai 13. Udah, kurang banyak lagi. Data semua ini. Wahyu 22 13. Yesaya 41 ayat 6. Itu semua lengkap datanya. Jadi Bang Juma ini kan selalu mengutip pernyataan Yesus ketika dia dalam keadaan manusia berkata sebagai manusia biasa. Tapi dia tak pernah mengutip ayat-ayat ketika Yesus sebagai ilahi menyampaikan kata-katanya. Di mana Yesus sebagai ilahi? Di mana? Yang ini tadi kudu bacakan semua. Iya, pada saat dia berkata-kata di situ dia sebagai ilahi atau sebagai manusia? Macet. Kan sudah aku bacakan semua tadi. Pada saat dia mengatakan Yohanes 14:9 itu dia sebagai manusia atau sebagai ilahi? Oke, saya kutip satu ya. Lagi. Benda. Matius 20 lihatlah aku. Udah gini. Matius 28 ayat 17. Udah, sebagian murid menyembah Yesus. Jadi yang tak menyembah Yesus itu itulah Bang Juma sendiri. Nah, sekarang pertanyaan saya,
Sekarang pertanyaan saya, apakah Kristen ini pengikut Yesus atau pengikut murid Yesus? 1 Yohanes 14 ayat 14. Meminta dalam namanya. Jadi kalau kita sudah meminta dalam nama Yesus, minta kepada siapa? Apakah kita salah mentuhankan dia? Minta kepada siapa? Minta kepada Yesus. Di mana itu? Loh, baca Yohanes 14 ayat 14. Baca Yohanes 14 ayat 13. Yang mengabulkan permintaan Yesus atau Bapa? Baca lagi Yohanes 14 ayat 9. Melihat Bapa dengan melihat Bapa melihat aku. Ada enggak manusia nabi di dunia ini? Ada enggak manusia di dunia ini nabi yang berkata seperti itu? Tidak ada, hanya Yesus. Udah beratus-ratus nabi diutus Tuhan, nggak ada nabi yang berkata seperti itu. Jadi kalau saya tuhankan Yesus, melihat Yesus itu berak, layak. melihat Bapak berak. Itu layak dituhankan. Nah iya, berarti ketika melihat Yesus berak, sama saja melihat Bapak berak gitu maksudnya. Dengar, andai kata Nabi Muhammad berkata melihat aku, melihat Bapa, melihat Tuhan, melihat aku, kata Muhammad, saya juga mentuhankan. Kamu gila kau itu berarti kau sudah gila kau. Di dalam Islam, atiullah wa atiur Rasul, takwa kepada Allah, takwa kepada Rasul. Sama itu maknanya itu. Gimana sih? Kalau itu diartikan secara harafiah melihat Yesus melihat Bapa, berarti kalau Yesus berak melihat Bapak berak gitu. Ya. Konsisten dong. Oh, Yesus nggak pernah berak, kembung perutnya. Orang dia makan mana mungkin nggak berak. Kok sekop begitu cebok? Sekop kecil. Bisa busung lapar dia kalau nggak makan. Siapa melihat Yesus melihat Bapa. Siapa menelanjangi Yesus menelanjangi Bapa. Menelanjangi Bapak. Siapa yang menampar Yesus nampar Bapak. Siapa yang meludahi Yesus ngeludahin Bapak. Siapa yang membunuh Yesus bunuh Bapak. Bapak gitu dibunuh. Otak rusak, pecah otakmu, bocor halus. Siapa menyunat Yesus menyunat Bapak. Iyalah, diskusilah pakai akal lah, jangan malu-maluin. Ketika Yesus dikatakan gila, berarti Bapak gila. Markus 3:21. Ayo diskusi pakai ilmu lah. Jangan doktrin dibawa-bawa. Kasihan kalian, malu di sini. Kristen menonton kita ini, ayo bang, kalahkan bang. Berapa sudah wakil dari Kristen ini, babak belur semua. Kasihan Kristen, semakin banyak yang mu'alaf nanti. Itu tadi ya, Yesus yang nabi, yang bukan Tuhan, dengan Yesus yang mengaku Alfa dan Omega, itu kalian anggap satu, padahal itu adalah oknum yang berbeda. Masalahnya itu di situ. Kalian ini ribet dengan Bible karena itu. Coba direnungkan, coba dipahami, ditelaah dengan akal. Benarkah perkataan Bang Suma bahwa Yesus di dalam Bible itu ada dua, Yesus yang asli dan Yesus yang palsu? Yang asli datang ke tengah-tengah Bani Israel, terangkat ke langit di tahun 33 Masehi. Coba didudukkan perkara itu dulu, didudukkan betul-betul, didudukkan perkara itu. Sehingga kalian itu bisa menelaah mana ajaran teman-teman. Jangan diulang. Ahi, sekarang diambil alih sebentar Ahi. Ahi Sugi. Jadi aku sarankan Jumaya, renungkan dulu Matius 28 ayat 17. Di situ dikatakan sebagian murid Yesus menyembah Yesus. Jadi yang tak menyembah Yesus itulah tidak yang menyembah di situ. Proskoneo itu sujud. Sujud itu semana? Ngapain? Sujud ngapain? Semana kau sholat? Sholat kau di masjid macam mana? Sujud kan? Jadi kalau kau sujud kepada ibumu, kau menyembah ibumu gitu? Ya, bagian dari menyembah. Makanya jangan sujud kau berarti. Kok bahlul pula?
pula. Jadi kau menyembah ibumu? Kau sholat di masjid sujud enggak? Ya, sujud kepada pencipta langit dan bumi. Makanya, jadi menyembah dengan sujud saya sama juga enggak? sujud kepada bapak saya, kepada ibu saya di rumah. Saya menuhankan dia. Makanya sujud itu kan Makanya orang lagi sujud syukur misalnya di depan Ka'bah, kau pikir Ka'bah itu Tuhan. Orang lagi sujud menghadap ke dinding, kau pikir dinding itu Tuhan. Orang itu sujud kepada Tuhan. Ketika muridnya sujud, dia sujud menghormat. Jadi bagaimana definisi menyembah bagaimana? Coba. Menyembah itu menghambakan diri, menganggap dirinya itu hamba, dan yang diibadahi itu adalah Tuhan. Yesus tidak sedang diibadahi, Yesus sedang dihormati sebagai guru. Ada-ada aja. Orang sujud menghormat dibilang menuhankan. Gila kau ini. Belajar lagi. Proskoneo itu sujud menghormat, berlutut ke tanah sebagai penghormatan kepada Yesus dari muridnya. Saya nih, ponaan-ponaan saya, adik-adik saya, kalau bulan suci Ramadan mereka datang duduk di bawah, mencium di bawah. Apakah mereka menyembah saya? Enggak. Kamu itu menyalahartikan. Kenapa? Karena pada prinsipnya kamu itu sudah didogma, sudah didoktrin, sudah disuntikkan roh, 8 roh ke dalam tubuh kalian yang kalian katakan Roh Kudus. Padahal bukan, itu roh jahat yang masuk ke dalam tubuh kalian itu, yang membimbing kalian menuhankan anak orang itu roh jahat, bukan Tuhan, bukan Roh Kudus. Makanya kau jadi penyesat. Alkitab semua kau salahkan. Penyesat itu yang diusir Yesus. Kalian semua adalah penyesat. Siapa itu yang diusir? Kitab Wahyu saja udah kau sangkal. Berarti kan penyesat namanya itu. Segala firman telah Yesus sampaikan sebelum dia terangkat ke langit. Lalu yang datang firman siapa yang datang ke Pulau Patmos itu? Baca Yohanes. Tadi kan sudah aku bilang, baca Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Apa lagi? Itu jawabannya. Apa jawabannya di situ? Baca, tadi kan udah dibaca. Iya, aku dan Bapak melihat aku. Melihat apa gitu? Apa? Bukan itu yang tadi kau baca pertama tadi, sebelum kau turunkan aku yang pertama tadi. Ya, itu Yohanes 16 tuyul, bukan 14. Belajar lagi kau. Nah, manusia bersifat lupa. Belajar lupa. Katanya ada Roh Kudus dalam dirimu. Ya. Masa Roh Kudus lupa? Roh Kudus jadi pelupa. Pikun juga Roh Kudus merupanya. Kan? Kau memang selalu mencari-cari apa? Diskusi kau memang. Gimana sih? Kalian mengaku ada Roh Kudus dalam diri kalian, kok lupa pula? Berarti Roh Kudusmu pelupa. Gila kau ya. Segala firman sudah dikasih ayat-ayat korelasinya apa di situ. Itu aja kutip-kutip. Masih banyak yang ingin aku ajarkan tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu Roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kepadamu. Sekarang pertanyaan saya, yang datang di Pulau Patmos itu Yesus atau Roh kebenaran? Itulah Roh kebenaran. Roh kebenaran itulah Yesus. Roh kiper. Yang datang kepada Paulus itu Roh kebenaran atau Yesus? Roh kebenaran itulah Yesus. Nenekmu kiper. Yesus bangkit. Benar. Hei saudara, di mana Yesus mengaku sebagai Roh kebenaran? Tunjukkan dalilnya. Di mana? Dengar, dalilnya. Enggak. Aku nggak mau dengar yang lain. Aku hanya mau mendengar di mana Yesus mengatakan akulah Roh kebenaran. Itu di mana? Sama dengan pertanyaanmu, di manakah Yesus mengatakan dia Tuhan? Sama itu dengan kamu mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah Roh kebenaran. Padahal tidak ada di situ mengaku Roh kebenaran. Paulus mengaku yang datang kepadanya Yesus, sedangkan Yesus mengaku yang datang setelahnya adalah Roh kebenaran. Mana yang betul? Ketika kau mengenal bapakmu takkan pernah lagi mengatakan akulah bapakmu. Seperti itulah Yesus kepada murid-muridnya, kepada manusia yang sudah mengenal dia. Iya. Kenapa? Kau baca Yohanes 16 nomor 7, coba kamu baca. Yang mengaku-ngaku dia Tuhan itu iblis. Enggak. Yohanes 16 nomor 7. Yohanes 16 nomor 7, coba kau baca. Yang suka mengaku-ngaku Tuhan dia iblis. Jadi Yesus nggak perlu dia mengaku dia Tuhan.
Nggak perlu. Berarti kau anggap Tuhannya Yahudi itu adalah iblis. Dari perkataan dia pun kita sudah tahu dia Tuhan. Jadi Tuhannya Bani Israel itu iblis karena mengaku-ngaku Tuhan terus. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Berarti itu iblis. Tuh iblis yang mencoba Yesus itulah yang mengaku-ngaku Tuhan. Kai macet. Macet. Sekarang pertanyaan saya, mampu enggak kamu membaca Yohanes 16 nomor 7? Udah bacakan aja dulu, bacakan. Ya kamu lah, kan pertanyaan saya. Mampu enggak kamu membacakan Yohanes 16 nomor 7? Mampu enggak? Ya mampu, tapi kan kalau udah aku bacakan baca. nanti aku mesti baca. Jangan sampai kau enggak mampu baca. Alkitab kan nggak ada di HP ini, jadi aku harus keluar. Roh Kudusmu mana? Roh Kudusmu mana? Tidur. Kita bukan penghafal ayat cuma bukan seperti Saya dia. tidak butuh kamu. Roh Kudusmu mana? Kenapa enggak membimbingmu untuk membacanya? Membimbing kita ke arah yang baik, bukan membimbing untuk menghafal. Itulah membaca Biblemu itu buruk ya? Kan baik. Bukan menghafal. Roh Kudus yang ada di dalam tubuh Batra, bangkit bangun. Jangan tidur kelamaan, bimbing dia untuk membaca Yohanes 16 nomor 7. Perlu kulempar kau galon kosong rupanya supaya Roh Kudusmu bangun. Baca cepat. Nggak perlu Yohanes 16 nomor 7 bro. Baca bro. Diterapkan aja perkataannya Yesus itu, nggak perlu dihafal-hafal. Alamak, kulempar juga galon kosong nanti kau. Yohanes 16 nomor 7 baca. Bacakan situ. Nggak ada Alkitab sini. Roh Kudusmu lagi haid, nggak bisa baca Bible. Kayak gitulah model diskusi. Ya, saya minta dengan hormat kau baca Yohanes 16 nomor 7 supaya kau tahu bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah setan. Selalu kenapa Yesus dituhankan? Kenapa Yesus dijadikan Tuhan? Loh, kenapa Yesus dijadikan Tuhan? Yang kau jadikan Tuhan yang bernama Yesus itu, silakan aja, itu Tuhanmu. Itu Tuhanmu. Sekarang kau bacakan Yohanes 16 nomor 7 supaya kau tahu bahwa yang kau tuhankan itu yang bernama Yesus itu setan. Bukan anak Maria. Untuk apa lagi kau cari-cari Tuhan pencipta itu? Yesus sendiri mengatakan telah diberi kuasa di bumi dan di surga. Ya itu iblis. Iblis itu. Itulah makanya kau penyesat. Loh, Yesus mengatakan penguasa dunia ini adalah iblis. Penyesat, itu namanya penyesat, penghujat. Bahaya kau ini. Kamu itu tidak pernah belajar. Siapa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni. Kau nggak akan diampuni lagi. Kenapa kau katakan Roh Kudus itu kemudian mati dibunuh kalau gitu? Nggak akan diampuni lagi kau. Jangan-jangan nanti kau kayak macam Ustaz siapa itu pas berceramah kau langsung meninggal dunia nanti. Banyak cerita. Udah kau bacakan. Kau baca. Dia lagi ceramah terus meninggal dunia. Kenapa? Karena dia sudah penyakit ayan rohani. Manapul segala habis melarang ajan tuh mati juga manapul segala pendeta kau tuh. Jangan bicara orang dah mati yang kau omongkan. Gak masalah. Yang saat itu mati terhormat, gak kayak mati Yesus ditelanjangi. Ya, hina demi manusia. Hina demi perbuatan manusia, dosa-dosa manusia. 1 Yohanes 5 nomor 19. Kita tahu bahwa kita orang pengikut kita berasal dari Tuhan dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah, Yesus diberi kuasa kan? Pengikut Yesus tidak butuh lagi korban bakaran setiap tahun untuk seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seumur hidup dia korbankan siapa dirinya. Si jahat ini? Sekali seumur hidup dia korbankan dirinya, itulah untuk seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Siapa si jahat ini? Makanya jangan keputar belitkan ayat-ayat itu. Yang ayat suci. Aduh, silakan dulu. Ambil alih dulu sebentar. Kalau kita nanti menguti Al-Quran nanti Dinda tahta menghujat. Silakan Ahi. Aku ingin kembali ke masalah Yesus disembah itu loh. Iya, silakan. Itu gara-gara Yesus disembah dia jadi Tuhan. Lalu Daud itu disembah oleh tentara-tentaranya, itu Daud nggak kau Tuhan kan?
Bukan satu ayat itu Pak, banyak ayatnya tadi udah kubacakan itu. Nah, ini masalah nyembah dulu, nanti ayat lain baru ayat lain. Kan Anda tadi membawa Matius 28 19 ya. Itu 17. Itu Yesus disembah oleh para murid. Nah, Daud itu disembah oleh tentara-tentaranya. Apakah Daud Tuhan? Pada saat itu dia dianggap Tuhannya. Ya itulah Tuhannya di dunia. Kenapa rupanya? Oh, jadi Daud Tuhan, bukan cuma Yesus yang Tuhan. Ini jelas, Bapak kita sendiri kan nggak Tuhan di dunia ini. Gak usah jauh-jauh. Wah, itu kamu ya, bapakmu kau anggap Tuhan ya? Iya, bapakku kok nggak Tuhan. Wow, artinya Tuhan di dunia apa ini sih, ya? Di dunia ini. Artinya Tuhan apa? Tuhan itu apa artinya Tuhan? Tapi bukan Tuhan pencipta. Jangan salah paham ya. Kapan ada Bukan Tuhan yang tidak menciptakan dan ada Tuhan yang menciptakan? Itu kamu dapat dari mana? Tuhanku di dunia ini tunduk aku sama bapakku itu udah Tuhanku. Anda kan tadi mengkelompokkan tuh. Ada Tuhan pencipta, ada Tuhan yang nggak mencipta. Itu kamu dapat dari mana? Dapat dari mana? Ya, referensimu apa? Referensiku ayat-ayat yang kukirim tadi. Enggak. Yang secara umum, yang bisa dipahami secara umum gitu loh. Kalau di KBBI itu kan Tuhan itu artinya sang pencipta yang diibadahi. Itu arti KBBI. Nah, kamu dapat dari mana ini? Itu aku katakan sama kalian. Kalau saya bilang nanti Tuhan itu sang pencipta, kamu berkata kepada saya itu ngibul atau ada referensinya? Iya, sekarang aku hanya menetralisir, merendahkan sedikit. Apa sih ini? Loh, apa sih? Di dalam kamus Alkitabmu sendiri, dengar. Di dalam kamus Alkitabmu sendiri, Tuhan itu artinya adalah sang pencipta. Itu di dalam kamus Alkitab. Ya. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Kamu dapat dari mana ada Tuhan sang pencipta, ada Tuhan yang tidak menciptakan? Dapat dari mana? Loh, kalau saya Tuhankan Yesus, contohnya lah saya Tuhankan Yesus, tapi saya anggap dia bukan Tuhan pencipta. Di mana salahnya? Ya, karena kamu nggak pakai referensi. Referensimu apa? Referensinya firman menjadi manusia, berkuasa di bumi dan di akhirat, Alfa dan Omega. Macam mananya? Itu referensinya. Tadi saya sudah bawa Tuhan itu artinya sang pencipta yang diibadahi, itu KBBI. Kalau di kamus Alkitab, Tuhan itu sang pencipta biasa disebut Allah Israel. Buka kamusmu. Nah, sekarang kamu terangkan kepada saya, Tuhan itu artinya begini-begini menurut ini gitu. Coba, mana? KBBI siapa yang mengarang? Manusia kan? Ya iyalah, kitabmu aja karena manusia di KBBI. Iya, itu bukan firman Tuhan. Ini debat kayak anak-anak kau ini nggak ada ilmunya. Udah, sana pergi kau. Males aku debat kayak gitu tuh. Ini asal bacot doang. Jadi Kristen itu yang penting bisa ngomong, bukan ngomong yang penting tidak. Yang penting bisa ngomong. Udah, cara bela Kristen kayak gitu. Sakit ya itu. Pakai ilmu dong kalau mau bantah itu. Contoh, ketika saya ngomong Tuhan menurut KBBI seperti ini, menurut kamus Alkitabmu sendiri juga begitu. Cuma modal bacot membantah saya. Udah turun ke orang. Males aku debat kayak anak-anak kayak gitu, nggak ada ilmunya. Ini siapa ini? Stephen, Islam Kristen Stephen. Halo Stephen. Ya, malam. Ya, Islam Kristen, Bos. Kristen. Oh, Kristen. Mau ditanya atau mau bertanya? Bertanya. Nah, silakan. Kenapa Islam mengalami siksa kubur dan dimasukkan ke neraka? Sebenarnya bukan cuma Islam aja ya yang bercerita, yang mengajarkan tentang adanya siksa kubur. Anda lihat di dalam Lukas 16, itu juga berbicara tentang siksa kubur. Kisah antara Lazarus dan orang kaya. Coba kau baca Lukas 16 tuh. Itu berbicara tentang siksa kubur. Anda nggak tahu karena Anda kurang baca Bible. Coba kau baca Lukas 16 tuh. Orang kaya dan Lazarus tuh. Itu berbicara siksa kubur tuh. Coba
Lukas 16, 19 kau baca itu. Dari 19, bacalah. Di mana nggak ada siksa kubur di situ, nggak ada. Baca dulu, baca. Silakan baca. Lukas 16 ayat berapa? Dari 19 kau baca. 19. Ya. Baca aja belum udah ngomong nggak ada kau. Ya karena aku udah baca, jadi aku tahu ceritanya itu. Itu tentang coba kau orang baca. kaya yang masuk neraka dan Lazarus yang masuk surga. Di situ Itu harus kau bukan tahu bicara surga bahwasannya. Iya, surga Ngawur neraka kau di situ harus kau baca. Kalau di situ Abraham mengatakan orang yang sudah masuk neraka tidak bisa lagi naik ke surga. Jadi kamu hukum Islammu yang mengatakan orang yang masuk neraka dan naik ke surga dengar. Di mana Abraham di situ ngomong sudah masuk neraka di ayat berapa? Coba. Ayat 25-nya baca ayat 25-nya. Dengarkan aku baca ayat 25. Ayat 25 baca. Coba. Di mana di situ ngomong neraka? Mbak, mana? Ayat 25, di mana ngomong neraka? Dibuka mute-nya. Buka mute-nya. Di mana ngomong neraka di situ? Jangan ditambah-tambah. Di mana ada kata neraka? Di sini dengarkan. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Alam maut itu neraka. Alam maut dan ia memandang ke atas dan dari itu jauh dilihatnya. Jangan ditambah-tambah. Diam dulu kau. Ini firman Tuhan, gak ada asumsi. Itu asumsi. Gak ada di situ ngomong surga. Jangan asumsi kau. Ya di situ sangat jelas orang kaya itu pun mati lalu dikubur sementara dia mengalami siksa. Dan dikubur itu dia mengalami siksa, belum neraka, belum surga, itu ngawur aja kau ini. Parah. Katanya itu udah di neraka menurut Abraham, mana ada neraka di situ ditambah-tambah. Gimana sih Kristen ini ayatnya sendiri ditambah-tambah? Jangan bohong di sini, ada sugi kristologi di sini, hafal Bible, enggak usah kau bohong-bohongi. Ya. Itu di alam kubur. Di alam kubur. Orang kaya pun mati lalu dikubur, lalu dia menderita di alam maut. Enggak ada di situ ngomong neraka, bos. Parah itu. Neraka surga itu nanti setelah orang dihakimi, kata Yesus, barulah orang itu akan diupah sesuai dengan perbuatannya. Itulah nanti berbicara surga neraka. Ini dibangkitin aja belum. Itu tadi si Rasmi itu kan tuanya nggak laku, dia sendiri yang minum. Itu si Rasmi tadi? Iya. Oh pantas koplak. Kok dia nggak sadar ya? Rasmi itu. Pantas koplak. Ya udah Bang Andi, udah jam berapa ini? Yang di YouTube saya tutup dulu ya. Terima kasih sudah mengikuti live di kesempatan malam ini. Bang Juma pun udah turun kayaknya. Ternyata si Rasmi, aduh ketipu aku. Parah. Tahu Rasmi males aku ngelayanin orang kayak gitu. Kirain orang baru. Semangat tau kan? Nggak taunya si mulut bodol. Assalamualaikum. Oke Ustaz Arif, saya pun mau pamit, udah apa nih? Mau istirahat dulu. Makasih ya semuanya, Ustaz Tata, Bang Andi, Ustaz Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Tata masih monitor kan? Ustaz Tata.
Abang selamat malam menjelang pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Rashidun. Apa kabarnya Bang Arif, sehat? Ustaz Arif sehat? Alhamdulillah. Ada yang lain? Sahabat Nusantara. Ini siapa kok mau naik lagi di Bang Andi? Stefan ini. Kenapa terus diturunkan tadi? Tentang ayat yang kalian tunjukkan, kalian harus baca. Kalau di situ dikatakan orang yang sudah masuk neraka tidak bisa lagi naik ke surga. Jadi apakah kalian, apakah saya harus tunggu dulu, apakah saya harus meyakini? Coba dibaca dulu Mazmur 116 ayat 3, dibaca. Ini dulu kita siapkan dulu ini. Iya, Mazmur 116. Jangan suka gantung-gantung, gak enak yang gantung-gantung. Baca dulu. Mazmur 116 ayat 3, dibaca. Ini dulu kusiapkan, kubaca, baru kau ke Mazmur. Iya, Mazmur, silakan di Mazmur 116 ayat 3. Baca dulu. Stefan. Ini dulu baca, siapkan dulu ini. Malu kamu dengan ayat Maryam 71-mu. Loh, katanya kau tanya tentang siksa kubur. Loh. Siksa kubur di Kristen juga ada kok. Hei. Nggak ada siksa kubur di Kristen, nggak ada. Baca di Mazmur 116 ayat 3. Waduh, ini. Baca dulu lah. Belum dibaca sudah bilang nggak ada. Mana ya Ustaz Arif? Diturunkan? Bang Andi. Oh, nggak apa-apa, biar aja sebenarnya dia. Itu surat Maryam 71 itu kan dibaca aja. Itu dalil mereka yang udah iya seharusnya. Kan jelas di situ, kalian di situ mencakup lah Kristen dan orang Islam, seluruh manusia. Illa wariya wa minkum illa wariduha. Tidaklah setiap kalian di situ khitabnya seluruh manusia, kecuali akan mendatangi neraka. Benar. Dan kemudian di ayat 72-nya ada Allah menyelamatkan orang yang bertakwa. Kalian tetap di dalam itu. Kalian orang kafir tetap di dalam itu. Allah selamatkan orang bertakwanya gitu. Itu simpel kok. Rasmi. Jawabannya itu jelas di situ. Wa minkum illa wariduha 71-nya. Tidaklah setiap kalian kecuali akan mendatangi neraka itu. Setiap kalian di situ adalah khitabnya seluruh manusia. Mau kafir, mau mukmin akan mendatangi neraka. Tetapi Allah selamatkan hanya orang bertakwa saja. Di 72-nya dibaca. Tinggallah orang-orang yang kafir saja di dalam neraka tersebut. Ternyata si Rasmi banyak akunnya ya, Bang Hendy. Ada Cinta Indah, itu si Rasmi juga ternyata. Ratu, selamat malam. Waduh.
Abang, selamat siang abang. Selamat malam abang. Abang ini siapa ini abang ini? Abang Kristen apa Islam? Abang? Abang? Padahal nggak ada mute ya. Kalau mau numpang tidur turun aja bang. What is this? Sorry. Ini Ustaz Nasution. Ya Saudari, barakallahu fiik, ya. Silakan ini Ustaz. Islam nggak tahu apa kamu sekarang. Kenapa nggak tahu Islam? Di mana Islam sekarang kau didikan? Di mana Islam kau didikan sekarang? Jangan kau banyak kau sini berbicara mualaf. Pak, jangan dari Pak Tertua masuk ke sini, Pak. Habis dari Pak Tertua. Kau tahu nggak, kau itu punya bius tinggi, kau gabung-gabung sama kawanmu, ingin menyelamatkan kawanmu. Kalau kau berbicara sendiri, mati kau nanti. Nih, ada Bang Suma. Dulu rendah ternyata kepental ya. Kenapa si Suma kalau dia berbicara takbir Allahu Akbar, la ilaha illallah, oke, takbir Allahu Akbar. Kristen yang naik kok, waduh, botol semua ya. Apa suruhan Siolan ini ya? Ini akibat makan sate kulup ya kayak gini. Aduh. Yang santun lah kalau mau berdiskusi. Jual beli. Jual beli. Hadir. Bisa nggak kamu tertawa 7 macam? Apa yang ingin kau tertawakan sekarang? Tertawa 7 macam coba. 1, 2, 3. Oke, biar ku tertawakan semua ya. Ihi, uhu, aha, ihi, uhu. Apa kau? Apa kau Juma? Sanggup nggak kau seperti yang kucapkan itu? Udah pagodak tutem. Si telo ho sudena hamuri sudene son. Tesongon dia dong. Dia mah dari rohamu sonare. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Host, saya iklan sebentar, saya mau turun langsung ya. Udah pagodak tutenamu. Bos? Ya silakan Bang Riko.
Ya udah, saudara-saudara udah pada tahu semua saya berjual apaan, tolong dibantu ya. Mau lihat PT-PT saya boleh, di situ ada nomor WhatsApp saya untuk di order barang-barang saya ya. Ada pempek sutra dan sebagainya, itu banyak sekali makanannya. Untuk lebih jelasnya di WhatsApp aja, nanti kami kasih tahukan fotonya dan daftar harga segalanya ya. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Pasir Cipat dan JNT. Semoga malam ini ada yang beli, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih host, terima kasih semua. Assalamualaikum. Amin, amin, amin. Ya, silahkan kalau ada yang berminat barang-barang produknya Bang Riko, silahkan dibeli ya teman-teman ya. Langsung DM ke beliau, ada nomor WhatsAppnya, ada nomor wawanya ya di sana ya, di akunnya Bang Riko. Ada bermacam-macam cemilan di sana, beraneka ragam cemilan. Yang berminat silahkan langsung menghubungi Bang Riko, atau ada teman-teman yang mau bersedekah kepada apologet, silahkan langsung DM ke Bang Riko ya. Gitu Bang Riko ya. Ya, terima kasih. Yang mau beliin para debater silakan hubungi saya langsung. Ya. Makasih Pak. Ya, kembali. Terima kasih balik Bang Riko. Ya, saya turun lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana Joy, selamat pagi, Ana Joy. Ana Joy. Ana Joy, Uni, selamat pagi Uni. Uni, apa ini? Silakan dibuka mute-nya. Uni, C. Uni. Uni, saya turunkan ya. Ya, Vegas, selamat pagi Vegas. Langsung turun. Yuni, selamat pagi Yuni. Yuni. Yuni, selamat pagi. Yuni, waduh. Ini ada apa lagi? Oh, Aku ada, kau cari-cari yang lain. Kenapa sih? Baca dulu Mazmur 116 ayat 3. Waduh. Oke, kita baca 116.
Baca. Iya, 116 ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bang Kores. Ini cewek cowok ini Stefan? Nggak tahu, kayaknya suaranya si Resmi. Oh. Baca Mas Mor 116 ayat 3, Resmi. Oke, ayat 3. Tali-tali Baca yang maut kencang. telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Kenapa rupanya terluput dari belenggu maut? Terus? Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Diselamatkannya di situ. Kenapa kau bilang si salam kubur? Bagaimananya kau ini? Jadi baca terus. Azab maut telah mengelilingiku dan siksa kubur telah mencengkeramku. Aku menanggung kesusahan dan kedukaan. Rasmi. Ya, makanya Anda harus paham. Ini yang Anda bawakan Ini Mazmur aja deh, perjanjian nggak lama. usah itu deh. Ini Perjanjian aja deh, suruh lama baca di mana deh. Yesus belum Udah pindah topik aja. Amsal di ini aja dah. situ Tuhan Yesus Rasmi, belum diam dulu kau. datang menyelamatkan manusia. Udah, lu yang menang, udah. Kenapa menyesatkan selalu Iya, lu yang menang, lu yang menang. Udah. manusia? Perjanjian lama ini karena Tuhan Yesus belum datang ke dunia. Jadi perjanjian lama Anda itu bukan paham nggak? kitabmu ya. Kalau Iya, Anda nggak paham. Nggak paham. menyesatkan, yang Iya, menyesatkan. semakin masuk neraka, ya. Ini aja Perjanjian Rasmi. lama Mazmur Nggak mau didengerin, suruh ngobian dulu. keduniaan dalam misi penyelamatan, ya. Waduh. Kalau otak Anda nggak nyampe, jangan. Paham nggak? Yesus datang di perjanjian Mazmur perjanjian lama. Kesel gua sama lu. Ngoceh sama lu. Mabuk aja lu, mabuk minum terus lu. Tua nggak laku, lu yang minum baru lu naik mabuk lu. Nggak bener lu. Aduh. Bang Kores. Oi, Saya lagi mabuk jangan naik. Oh, jual beli. Jual beli. Ya bang. Udah sembuh Sembuh dari mana bang? dari sakit Sakit apa nih kita sekarang bang? gonorrhea. Gonorrhea apa kita sekarang? Udah sembuh Dia sembuh apa kita sekarang bang? dari sakit Sakit apa kita sekarang bang? gonorrhea. Gonorrhea apa kita sekarang bang? Halo, udah berubah kata-katanya. Linglung lu. Lu nggak mau masuk Islam, jual beli. Kenapa kita masuk Islam Kalau bang? beli daripada masuk Islam, lebih baik dia masuk angin. Oh, lebih baik masuk angin ya. Kenapa kita masuk Islam bang? Islam kalian itu dua semana yang kalian tahu? Oh, jauh banget kita udah tahu, alhamdulillah. Kita tahu sampai surga. Semana kalian tahu sama Islam kalian? Sampai surga. Sampai surga itu di mana letaknya? Di luar bumi. Di luar bumi. Sekarang gini loh bang, di atas surga masih ada nggak surga? Masih. Masih. Kalau kita masih ini masih mengadakan, tapi yang kebenaran itu belum tahu sebenarnya. Mengadakan apa lu anjir lu? Ini departemen purchasing lu mengadakan. Apaan mengadakan? Udah ada. Lalu gimana abang yang mau ingin sampaikan sekarang? Gue ingin menyampaikan apakah jual beli ini menganggap kehidupan surga itu penting atau enggak? Bagi saya itu sangat penting untuk mengetahui kalian ini debat-debat Islam dan Kristen. Kalau penting kenapa lu nggak mencari kebenaran?
kenapa aku tidak mencari kebenaran? Mengapa kalian mencari mengaji seorang uang? Kalian tunjukkan dulu orang pendatang dulu sekarang di sini di Indonesia ini. Ketunjukkan dulu. Kalau ada pun berani orang pendatang melawan saya, hebat dia mereka. Tapi tengok kode-kodenya bagaimana sekarang. Tunjukkanlah dulu seperti Jokowi dihina, dicampakkan. Ngomong apa ini si pohon kaktus? Lu bahas apa woi? Pendatang Jokowi dihina dicampakkan apa, ngomong apa anjir? Makan jamur lu ya? Jamur sapi. Walaupun Jokowi dicampakkan dihina, tapi tetap dia teguh dengan kebenaran dia. Ada enggak seperti kau? Siapa yang ngehina Jokowi? Jokowi mana ini, yang mantan presiden maksudnya? Iya, mantan presiden ke-7. Waduh, kasihan banget. Siapa yang ngehina-hina beliau? Iya, kau pakai otakmu seperti sebelum engkau berungkapkan suaramu sendiri. Gua pakai otak gua sebelum gua mengungkapkan suara gua sendiri. Lalu apa yang kau ketahui dalam hidup ini? Lalu apa yang kau ketahui dalam hidup ini? Wah, anjing gua ngomong sama belut anjing gini. Belut perak kau anjing, tak punya kau apa-apa. Lu tadi siang makan paku lu ya? Sopan kamu berbicara. Gua sopan ini. Tapi kalau lu nggak nyambung jadinya lu salah paham. Di mana aku nggak nyambung? Coba dulu kau tunjukkan ayat-ayat apa. Tadi kan kita tadi kan gua ngobrolin soal ini. Gini loh, setelah surga ada tingkatan. Lu tiba-tiba ke pendatang, terus ke Pak Jokowi, terus ada penghinaan. Sekarang sholawat dia, astagfirullah. Lu sakit apa lu bre? Udah lama sakit kayaknya ya? Rasulillah Salatul. Ini Ustaz Arif ngapain naikin ini nih? Kasihan dia. Kenapa dia naikin yang kayak gini? Di atas lagi lama dia. Dia tuh bukan naik ke room, dia naik ke rumah sakit harusnya. Jual beli. Dari tadi. Dari kapan itu naik itu? Dari tiba-tiba pendatang, tiba-tiba Pak Jokowi anjir. Tiba-tiba suara gua dibahas, buset dah. Mabok dia tadi. Yang mau lihat roomnya Warung Kitab sama Pipis Kucing hancur, silahkan nonton YouTube Triun Selayar Comment Center ya. Jadi di sana itu dia habis hancur, dikira dia nge-mute permanen gua, berarti gua nggak bisa ngomong, salah besar aja. Lu yang ada nggak bisa ngomong di YouTube gua. Ya berikutnya ada siapa aja ini? Ada Mag sama Waskita. Selamat malam. Selamat malam. Muslim atau Kristen, Bapak Waskita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya-tanya, boleh kan Bang? Mau tanya-tanya? Iya. Perbankan. Saya penggemar Bang Zuma dari Palembang. Oh, Masya Allah. Tetapi baru mencoba kali ini untuk naik. Oh iya. Mumpung sepi ordernya, mumpung jarang yang naik. Tolong ketikin Iwan YouTube-nya aku. Tolong ketikin. Ini aku Kores belajar dulu cium batu hitam gitu. Lah, lu udah belajar belum cium kelamin Tuhan lu? Udah belajar belum lu? Ya, Pak kita Gurundanya mungkin istirahat, masih ini nanti ya, tunggu aja sebentar. Siapa tahu nanti Gurunda masuk lagi. Mungkin sama abangnya mungkin bisa. Apa? Ngapain? Oh, tapi sifatnya umum kan pertanyaannya. Maksudnya pengetahuan tentang keagamaan ya. Iya, kalau aku bisa jawab aku jawab. Kalau aku nggak bisa jawab, ntar aku sok tahu. Nggak ada ini, aku nggak bilang nggak tahu lah. Tanya apa? Ini Silahkan. Ada dua pertanyaan.
Yang pertama ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, itu yang ingin saya tanyakan itu caranya turun itu bagaimana? Jadi naik Hajar Aswad. Naik Hajar Aswad. Betul. Maksudnya diterbangkan begitu ya? Maksudnya melakukan perjalanan dari surga ke bumi seperti itu ya? Iya, dia menaiki Hajar Aswad, turun bareng gitu. Makanya nanti ketika Nabi Ibrahim mencari Hajar Aswad, nyuruh ke Nabi Ismail untuk mengambil di India. Nabi Ibrahim di sana, kalau nggak salah ya, Nabi Ibrahim di sana bilang, ambillah Hajar Aswad, di mana dia turun di India dengan Nabi Adam alaihissalam. Waktu Nabi Ismail mau ngambil ke sana, ternyata Hajar Aswadnya udah nempel duluan di sisi kiri, di sudutnya Ka'bah gitu. Mau sumbernya? Tunggu bentar ya. Sumbernya ada di sini. Tunggu bentar. Gua buka data dulu. Nanti langsung ngasih aku singa ya, akhi ya, karena ini ilmunya mahal. Oke, siap. Mantap. Iya, itu ada di sini. Gua open cam dulu ya. Oke Bang. Jadi satu-satu ya Bang itu antara Ibunda Siti Hawa dengan Nabi Adam itu sendiri-sendiri ya atau barengan? Iya, terpisah. Kalau Siti Hawa itu di Jeddah dia. Di cerita yang masyhur ya. Iya. Tunggu. Mana tadi? Oh, ini jilid 1 ya di sini. Halaman 695. 695. Nah ini. Mana sih? Ini 95. Oh benar gua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dari di Al-Bidayah wan Nihayah. Ini dari Asudi, ini dari Imam Asudi ya. Imam Asudi. Ketika Allah memerintahkan Ibrahim dan Ismail untuk membangun Baitullah, kemudian mereka tidak mengetahui di titik mana mereka akan bangun, hingga Allah mengirim angin yang diberi nama Al-Hajjuj. Ia mempunyai 2 sayap dan 1 kepala dalam bentuk ular. Peristiwa itu ketika Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Ibrahim di tempat Baitullah. Itu untuk surah Al-Hajj ayat 26. Sesampai di fondasi, mereka berdua mulai membangun rukun. Rukun itu sudut-sudut ya. Ibrahim mengatakan kepada Ismail, hai anakku, ambilkan untukku Hajar Aswad dari India. Batu itu dahulu merupakan batu yakut yang paling putih yang pernah ada, yang besarnya seperti seekor burung unta. Dahulu Adam turun dengan menggunakan batu itu dari surga. Maka ia pun berubah menjadi hitam karena dosa-dosa manusia. Begitu. Ini halamannya. Sudah jelas. Ini jadi pertanyaan ini sudah lama menyiksa saya, Kak. Oke, terima kasih banyak atas jawaban ini karena ini sungguh menyiksa saya selama tahun-tahun. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah sudah terpuaskan, akhi. Ya. Terpuaskan. Oh, ini ada yang mau baca ya? Ada yang mau baca ya? Ya, tunggu. Alhamdulillah sudah terpuaskan untuk jawaban ini, sangat puas. Alhamdulillah. Lalu ya, ini ya. Oke, siap. Enggak, lanjut aja. Aku sambil liatin yang di bawah. Oh, oke, siap. Lalu masih ada satu lagi yang pertanyaan, masih boleh, Bang ya?
Boleh. Iya. Ini masih seputar kenabian juga, tapi sekarang beralih ke Nabi Nuh. Ketika bahtera Nabi Nuh itu tersandarkan, mendarat itu di Bukit Judi ya kalau tidak salah. Itu. Gini yang pertama yang saya tanyakan, banjir Nabi Nuh itu terjadi lokal atau global? Itu lokal. Yang pertama. Lalu yang global ya? Lokal. Oh, lokal. Iya. Oh, jadi kalau lokal berarti tidak masuk di pertanyaan yang kedua, karena pertanyaan yang kedua itu saya kira global. Maksudnya kalau misalnya pertanyaan jawabannya global itu ketika kalau global itu Yahudi, yang global itu Yahudi. Oh, yang versi Yahudi itu versi Yahudi baru Islam global dia. Lokal ya. Iya. Oh, oke, seperti itu ya. Jadi sebenarnya hewan yang dimasukkan ke bahtera itu sebenarnya di tempat lain ada juga ya. Yes. Masih tetap berjalan juga ekosistemnya masing-masing ya. Yes gitu. Karena hikmahnya begini juga, kalau itu banjirnya sebumi-bumi, jatuhnya Nabi Nuh nabi untuk seluruh manusia dong, ya enggak? Ya, oke, ya, betul. Iya, paham saya. Mantap, ya. Alhamdulillah. Ini Junaidi Kristen apa Muslim? Mungkin Junaidi, takutnya cuma tebang tidur ini. Jintan Lob. Oke Bang, terima kasih banyak atas penjelasannya dan pencerahannya. Saya doakan selalu sehat selalu, semakin jaya, semakin mantap, membuka wawasan kepada kami yang tidak banyak mengerti tentang dunia Islam ini. Terima kasih sudah membantu, sudah mencerahkan kami. Ya. Semoga sehat selalu ya Bang. Wa iyyakum, jazakallahu khair. Singanya jadi nggak, Aki? Oke, siap. Wah, mantap. Ya udah kalau gitu gantian dulu sama yang lain ya. Oke, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini ngapain ini? Biar sama Jimin aja ini. Aduh. Itu ada Jin Dunlop, ada Mr. Nasution Muslim kayaknya. Ustadz Nasution itu. Oh iya, Masya Allah. Assalamualaikum, Bos. Ustadz warahmatullahi wabarakatuh. Jin Dunlop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan ya Jin Dunlop ya. Jin Dunlop itu apa? Nggak tahu, nggak ngomong dari tadi mah. Cuma numpang tidur aja ini. Silakan Bang Jimin, ini di siapa di bawahnya Bang Jimin? Siapa? Ini jual beli ya? Iya. Aduh, dia lagi. Jual beli monitor. Jual beli. Tidur dia. Wah, ini ada penghujat Samson di bawah. Ikhwan, ayo kita berpaduan suara dulu. 3.600. Tolong diketik bersama-sama ya. Encus mengawini ibunya sendiri, oke? Ingat ketikannya. Encus mengawini ibunya sendiri ya. Aku hitung mundur dari 5. 5 4 3 2 1. Ketik encus mengawini ibunya sendiri. Lu makan itu Samson 3, lu makan itu. Beuh, anjing 3.600 tenggelam langsung hujatannya ikhwan. Mantap enggak tuh? Muslim luar biasa. Kalian adalah tentara dengan barisan paling rapih di dunia.
Siksa terus, siksa. Der gitu. Anjing, mana chatnya Samson 3 tadi kok nggak ada ya? Kemana ya? Kok gua hanya melihat Encus mengawini ibunya sendiri? Mana dia ya? Kok hilang ya kawan-kawan ya? Habis anjir. Gitu cara bubukin penghujat diketikan nih kawan. Habis. Ya, Encus mengawini ibunya sendiri. Kok ada ya konsep Tuhan seperti ini ya? Zombie kabur. Sakit anjir. Mana tuh tadi ketikannya? Mana tadi yang Aisyah tadi kok nggak kelihatan ya? Mana dia ya? Encus mengawini Tuhannya sendiri. Waduh. Batin, bre. Wah, ketikannya keluar lagi. 328 kali. Encus mengawini ibunya sendiri. Buset, ibunya umur berapa tuh pas dikawin Encus tuh? Bang Kores moderator ya? Enggak. Moderator lah. Oh, dari kemarin waktu sama pipis kucing itu, pipis kencing. Kan moderator kan? Masih moderator kan sampean ya? Ya udah tinggal nyoba sendiri ya. Tinggal naikin siapa yang disukai. Anjing, sakit. Gimana Samson? Masih mau lu menuhankan Tuhan yang gak bermoral? Tuhan yang mengawini ibunya sendiri dengan alibi untuk turun ke dunia. Masih mau lu? Yam. Anjing, sakit batin, bre. Mau apa lu sekarang, ha? Emosi lu, dendam. Guncang lu. Naikin siapa anjir? Nggak tahu ah. Gimana Samson? Memarah. Kenapa marah? Karena kami membalas. Iya. Memarah lo karena kami membalas. Lu saya tuh 634 kali. Tuh anjing. Sakit nggak batin lo, bre? Nggak ada harga dirinya emang Tuhan lu, Samson. Yo naikin aja siapa kek? Langsung cabut ya. Mantap Ikhwan. Yuk semua silahkan ngetik bebas aja. Berhenti. Kristen dia Karadin ini. Udah tewas penghujatnya udah tewas. Masih dilanjut sama mereka. Ya Karadin, silakan bertanya. Ya nggak gitu juga Coro, gue suruh ngetik bebas ya nggak usah ngetik bebas lah Karadin. Ya, selamat malam. Malam, mau nanya apa? Biasanya bawa pertanyaan. Apa ya? Oh, belum bawa ternyata. Kan Tuhannya Islam katanya satu. Ya. Apanya yang satu? Keberadaannya satu. Keberadaannya. Tidak ada yang menyerupai, ya. Oke, berarti sama dong. Berarti sama-sama Kristen, ya. Terus pribadi itu apa? Kalau dari Kristen itu keberadaan bukan? Ini keberadaan maksudnya wujud kan, eksistensinya kan? Ya keberadaan ya zat, wujud ya ada, keberadaannya itu ada, gitu loh. Iya, maksudnya eksistensinya kan, wujudnya kan? Iya gitu. Nah kalau misalnya berarti eksistensinya Tuhannya Karadin berapa? Satu. Yesus, Roh Kudus atau Bapa? Yang mana yang eksistensi ini? Satu, tiga pribadi dalam satu hakikat, satu tunggal. Oke, artinya Roh Kudus, Bapa, Yesus ini tidak eksis. Ya eksis, tapi kan wujudnya satu. Gimana caranya tiga keberadaan tapi wujudnya satu itu gimana caranya? Maksudnya gimana caranya? Lah, iya, gimana caranya? Ya ini kan Tuhan, katanya Tuhan tidak serupa dengan apapun kan? Ya kan? Lah kalau misalnya
itu di luar akal kita ya berarti betul firman itu. Itu pertama ya, nggak masuk ke logika. Kedua, di mana Tuhan berfirman seperti itu kalau dia tuh ada 3 pribadi gitu loh. Jangan difitnah. Ya melalui pernyataan-pernyataannya lah. Nah, bagus. Di mana pernyataannya? Ya ketika Yesus dibaptis, ada suara Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus. Gitu. Di mana di situ dibilang 3 Yesus berkata, pribadi? baptislah mereka dalam satu nama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana tertulis dalam satu nama? Jangan difitnah. Matius 28 ayat 19. 11. Bacain. Nggak hafal dia. Lihat Google. Bukan oh iya, dia amanat agung tapi nggak hafal. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana dalam satu nama yang tadi lu bilang di awal? Itu kalau dari bahasa aslinya sih singular gitu, bentuk tunggal, satu nama. Nah, kalau dalam bahasa Yunani kan satu itu tahu nggak apa? Nama satu itu bahasa Yunaninya tahu nggak apa? Nggak tahu sih. Heis namanya. Kalau tunggal monos. Gitu. Ada kata heis nggak di sana? iPhone, eis, onoma. Sebutkanlah dalam satu nama. Kalau nggak ada, jangan. Gitu karena Dine. Beriman yang benar adalah beriman sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan, bukan apa yang kita fitnah kepada Tuhan. Nggak peduli kalau lu perlu ngelawan banyak orang, bukan berarti banyak itu adalah kebenaran. Setuju. Setuju ya, mantap. Itu aja paling, gua nggak akan menekan lebih jauh supaya lu berpikir. Silahkan pertanyaan berikutnya. Start, standby. Gurunda. Oke, yuk Karadin lanjut. Ya santai aja lah ya. Iya, saya mau tanya gini Bang, ketika apa? Tentang hukum ya, ketika ada orang melanggar hukum, ya kan, cara menegakkan hukumnya itu adalah menghukum si pelanggar itu, betul enggak? Kurang sempurna. Untuk menegakkan keadilan, ya, adalah menghukum setiap pelanggar hukum. Kurang sempurna. Oke, pakai contoh aja deh. Jadi gini, ketika saya berbuat kesalahan yang melanggar hukum negara, ya kan? Terus saya diadili. Ketika saya diadili, saya meminta maaf kepada hakim. Saya berjanji saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Terus apakah permintaan maaf saya ini atau penyesalan saya ini bisa menghapuskan hukuman saya yang seharusnya saya terima? Nggak bisa. Nggak bisa, oke. Terus satu lagi, apakah jika saya banyak berbuat kebaikan, ya, apakah kebaikan saya itu bisa menghapuskan hukuman jika saya melanggar hukum? Nggak, paling mentok meringankan. Oke, nggak bisa ya. Berarti untuk menegakkan keadilan itu, ya, adalah dengan menghukum si pelanggar hukum. Itu kurang sempurna, lagi-lagi gue bilang kurang sempurna, Bre. Udah pasti mengadili si pelanggar hukum udah pasti, tapi itu kurang sempurna. Kurang sempurnanya di mana? Ini yang manusia kadang lupa gitu kan. Ketika pelaku melakukan pelanggaran hukum, ada korban nggak? Ada.
Ada kan? Nah, supaya sempurna penegakan hukum ini, si pelaku dihukum, si korban mendapatkan ganti rugi. Oke. Itu yang harus dilakukan gitu. Contoh dalam Islam itu ketika dalam hukum syariat ya, lalu kemudian ada kodi ini hakim. Ketika pelaku dihadapan dengan korban mempunyai hak diat, kisos atau kafarot gitu. Diat itu ganti rugi, kisos itu dibayar dengan sama, kafarot itu uang darah kalau pembunuhan. Nah, ketika 3 hak ini diberikan atau salah satunya diberikan, maka si pelaku dia bebas dari hukuman. Oke. Karena si korban mengampuni dia. Jadi dalam Islam itu kalau udah diampuni, udah nggak dihukum lagi. Kalau udah diampuni sama korbannya, gitu. Kalau sudah diampuni sama korbannya, iya, tidak dihukum lagi. Betul. Contoh misalnya ada pembunuhan nih. Lalu kemudian si pembunuh ini membayar kafarot kepada keluarga korban, kan gitu. Nah, lalu kemudian keluarga korban memaafkan, mengampuni pembunuh ini, nggak dihukum dia. Oh gitu. Yes. Jadi kalau pengampunan itu benar-benar menghapuskan hukuman dalam Islam. Oh gitu. Yang ini ya, yang muamalat ya, manusia sama manusia ya. Tapi gini loh Bang, kalau misalnya Anda sebagai seorang Muslim berbuat kesalahan pada orang lain yang merugikan orang lain, ya kan? Terus orang lain tersebut mengikhlaskan untuk mengampuni Anda misalnya, memaafkan Anda, artinya kan Anda tidak dihukum toh? Iya. Oke. Apakah Tuhan juga tidak akan menghukum Anda demi keadilan? Itulah ada namanya taubat dalam Islam itu. Loh, tapi ini kan ada yang dirugikan loh, nggak adil loh. Siapa yang dirugikan? Loh, Anda kan berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, ada korban di situ kan. Nah, ketika korbannya mengampuni Anda, ya kan, Anda tidak dihukum menurut syariat Islam gitu kan? Iya. Oke, tapi apakah Tuhan yang Maha Adil tetap tidak menghukum Anda? Kan Anda sudah menyebabkan kerugian pada orang lain. Jadi gini, ini muamalat lagi balik ya. Kita langsung aja ke hari penghakiman. Setelah kita tahu kan Islam itu melewati jembatan yang seperti dibelah 7, rambut dibelah 7, tahu kan? Ya. Nah, setelah itu ada namanya Ashirot. Ashirot lagi, astagfirullah salah. Setelah itu ada namanya jembatan Kontaroh. Jadi setelah jembatan ada jembatan lagi. Jembatan Kontaroh ini, habis itu baru surga. Apa fungsi jembatan Kontaroh ini? Jembatan Kontaroh ini fungsinya adalah di mana semua Muslim saling membereskan segala masalah dan urusan yang belum beres ketika di dunia. Di jembatan itu nantinya, gitu. Nah, maksudnya apa? Di sini Allah itu, jikalau si seorang merugikan orang lain dan orang ini sudah memaafkan, maka Allah pun memaafkan gitu. Karena percuma lu ngebunuh orang, lu minta ampun ke Allah, tapi orang ini tidak memaafkan gitu. Allah tidak akan menerima permintaan maaf lu atau pengampunan lu sampai orang ini meridoi untuk memberikan maaf kepada si pelaku dosa kepada dia ini. Sampai situ nangkep? Betul, tapi keadilannya tidak terpenuhi loh Bang. Korbannya kan sudah. Dia korban memang memaafkan, tetapi apa yang abang lakukan merugikan orang lain itu, masa Allah sebagai Tuhan yang Maha Adil itu tidak memberikan ganjaran yang pantas gitu loh. Contoh menurut saya kalau misal pandangan itu seperti itu, hukum negara lebih adil. Sekali kalau Anda bertindak kriminal, sekalipun korban memaafkan Anda, itu Anda tidak bisa dilepaskan dari hukuman. Ya kalau gitu jangan bilang memaafkan lah. Loh. Jadinya munafik. Bukan munafik loh. Kalau misalnya negara itu kan menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Kalau misalnya Anda dimaafkan terus Anda tidak dihukum, ya kan? Artinya hukum itu tidak tegak. Ya kalau gitu jangan keluar kata maaf lah. Kalau misalnya memang dihukum ya hukum aja gitu, nggak usah maafin. Apa fungsinya maaf kalau masih dihukum? Coba Anda bayangkan ya, misalnya semua kasus kriminal dan semua korban memaafkan lalu tidak dihukum, akan jadi apa negara ini, Bang? Akan jadi negara yang saling bertobat, saling memahami bahwa pembunuhan itu jelek. Ya enggak lah.
Karena Ya, iya orang dong. yang bersalah itu tidak mendapatkan ganjaran. Masa Tuhan yang Maha Adil tidak memberikan ganjaran yang pantas? Loh gini sekarang ini masalahnya ke siapa ini? Masalahnya ke manusia atau ke Tuhan? Kalau misalnya perkaranya perkara dosa pribadi antara lu dan Tuhan, maka di situ lu bisa langsung ke Tuhan tuh minta ampun gitu. Nah tapi kalau misalnya masalahnya dengan orang-orang gitu, orang-orang yang sudah mengampuni ya udah mau kemana? Berarti Tuhan pun Mau dibawa kemana lagi? sekalipun Anda telah menyebabkan kerugian yang banyak gitu pada Sekalipun lu telah menyebabkan kerugian yang banyak, sekalipun lu telah membuat misalnya membunuh ratusan orang gitu, kalau membunuh keluarga korban yang mengampuni kayak gitu kan, sekalipun lu korupsi gitu, kalau korbannya sudah mengampuni, terampunilah sudah. Jadi Anda tidak perlu membayar hasil dari perbuatan Anda gitu ya? Tanya korbannya gitu, apa perlu saya membayar? Ya, tanya korbannya yang rugi bukan negara, bre. Sama kayak Allah adalah yang maha kuasa, maha sempurna. Kita berbuat apa yang Allah perintahkan, tidak akan bertambah kesempurnaan Allah. Kita membangkang apa yang Allah perintahkan, tidak akan mengurangi kesempurnaan Allah. Apa yang kita lakukan terhadap diri kita, itu kebutuhannya kita sendiri. Gitu. Nah, saya mau masuk. sekarang posisinya seperti yang lu tanyakan gitu. Ini orang sudah mengampuni nih, gitu. Ini orang sudah mengampuni, tapi lu masih dihukum gitu. Apa fungsinya pengampunan? Apa fungsinya pengampunan? Masuk, Mat. Dari tadi aku panggil ya, silakan start, gas. Masuk, gas, Mat. Jadi gini, dalam Islam itu ada hakullah, ada hakul adami. Kalau hakullah itu hak kita kepada Allah, salah kepada Allah, maka Allah akan menerima maaf kalau kita bertobat. Kalau dalam Al-Quran itu Az-Zumar ayat 53, ya, bahwa Allah mengampuni dosa apapun kalau kita minta maaf. Kalau dalam Bible 1 Yohanes 1 ayat 9, ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 53, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, bahwa Allah itu maha penerima maaf jami'a, semuanya dosa apapun. Nah, kalau kepada manusia gimana? Maka kalau saya bersalah kepada Kores, walaupun saya bertobat kepada Allah, kalau Kores tidak memaafkan saya tetap salah. Gitu loh. Karena Allah akan memaafkan dosa saya kalau Kores memaafkan. Makanya ini juga di dalam Bible ada, ya. Contohnya di dalam Lukas 11 ayat 4, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Jadi kita minta maaf kepada Allah, ya Allah maafkan ya Tuhan. Kalau dalam Bible, ya Tuhan ampunilah dosa kami sebagaimana kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kepada manusia, Allah Tuhan tidak akan memaafkan kecuali saya minta maaf dulu ke Kores. Kalau Kores memaafkan saya, maka Tuhan kan memaafkan saya. Karena dosa saya kepada Kores, bersalah kepada Kores, misalnya saya menyakitin dia, maka sebelum saya taubat kepada Allah, saya minta maaf dulu ke Kores. Kalau Kores memaafkan, ya sudah selesai. Gitu. Jadi Islam itu enak, ada hakullah, ada hakul adami gitu. Oke, lanjut. Izin Ustadz nambahin aja sama Kerandi. Konsepnya seperti ini saudaraku. Ketika kau berdosa langsung kepada Allah, kepada Tuhan Sang Pencipta, contohnya dosa yang langsung itu tanpa melibatkan orang lain. Ketika kau dilarang jangan makan babi, kau makan babi, kepada siapa minta ampun? Allah langsung, Tuhan langsung. Ketika kau menyakiti orang, manusia, pada siapa kau minta maaf? Kepada kedua-duanya. Paling utama kepada Tuhan, pencipta kau, lalu kepada orang yang kau sakiti. Ketika kau meminta maaf kepada manusia, kepada Tuhan yang kau langgar bahwa jangan menyakiti orang, kemungkinan kau akan dimaafkan ketika kau tidak mengulangnya lagi. Tetapi ketika kepada manusia, kemungkinan besar kamu tidak dimaafkan. Ketika kau dimaafkan, ya alhamdulillah. Ketika kau tidak dimaafkan, maka Allah akan mengganti sesuatu hal kepadamu. Ya.
Karena Allah Maha Pemaaf. Ya. Bagaimana orang yang teraniaya tadi? Dia tidak dapat ganti. Jelas tidak dapat ganti. Sebab Allah sudah mengatakan di sini, di salah satunya adalah surat Ali Imran. Ya, itu Ali Imran 133. Pemaaf adalah salah satu sifat milik orang yang bertakwa selain sifat suka bersedekah dan menahan amarah. Ayat tentang memaafkan termuat dalam surah Al Imran itu. Ya. Itu, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi yang disediakan untuk yang bertakwa. Jadi orang yang tidak memaafkan dosa kamu, Allah pun benci kepada orang tersebut. Karena Allah mengajari, Tuhan itu mengajari bagaimana kita memaafkan orang lain dan kita meminta maaf. Begitu dia, saudaraku. Jadi bedakan konteks ketika kau berdosa langsung kepada Tuhan atau kepada manusia. Kepada manusia ada dua konsekuensi. Kau harus minta maaf kepada Tuhan dan harus minta maaf kepada manusia. Ya, ketika kau menyakiti manusia. Ketika kau meminta maaf kepada manusia dalam konteks kau menyakiti manusia, kemungkinan kau itu dimaafkan karena kau tidak mengulanginya lagi. Ketika kau tidak mengulanginya lagi. Tetapi ketika manusia yang kau minta maafkan, yang kau sakiti tadi, tidak memaafkan, Allah akan memperhitungkan juga sama dia. Nah, apa itu dosa menyakiti? Memukul, ya, menceritakan, menggosipkan, membunuh. Nah, begitu dia, ada dua orang. Tetapi ketika kamu melanggar, jangan makan babi, Raden. Lalu kau makan babi, kau hanya minta maaf kepada satu orang. Apa itu? Kepada satu oknum. Apa itu? Tuhan. Jadi ketentuannya kepada Tuhan. Begitu dia, saudaraku. Lanjut Ustaz, lanjut. Oke. Tapi menurut saya ini seharusnya kalau misalnya orang lain memaafkan terus tidak dihukum, saya rasa keadilannya tidak terpenuhi di situ. Saudaraku, tidak terpenuhi gimana? Kan kamu menyakiti, misalnya saya menyakiti Kores. Kan cuma Kores yang tersakiti. Ketika dia memaafkan sudah ada kan? Masalahnya saya kan dengan Kores. Nah terus keadilan tidak terpenuhi gimana? Emangnya saya menyakiti siapa selain Kores? Kalau Kores sudah memaafkan selesai. Gitu loh. Iya, tapi kan ada misalnya ada sudah menyebabkan kerugian pada orang lain gitu loh. Nah, ya orang lain itu kan Kores kan? Ya, sekalipun dia memaafkan, ya. Nah, terus Tetapi siapa kan yang dirugikan lagi? kerugian itu tetap ada gitu loh. Siapa yang rugi? Ya, orang-orang yang memaafkan tadi, korbannya itu misalkan sudah. Lah kalau tidak memaafkan itu jangan dimaafkan. Wong Kores memaafkan gimana? Siapa yang kurugikan lagi? Wong Kores sudah ikhlas. Ya udahlah, polisi, udah. Ini salah ke saya, udah saya maafkan. Ibaratkan gitu. Terus kalau menurut abang kan ada yang dirugikan. Lah siapa? Wong Kores sudah maafkan. Kalau orang lain siapa? Wong saya salahnya ke Kores kok. Ayo. Oke, tapi kalau misalnya manusia berbuat dosa kepada Tuhan itu ada konsekuensinya toh? Loh, kalau kepada Tuhan kan tadi sudah kujelaskan. Az-Zumar ayat 53, 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa kepada Tuhan, maka Tuhan Maha Penerima Maaf dan Dia akan mensucikan dosa-dosa kita. Semuanya. Ini kan pakai ayat saya, pakai Quran, pakai Bible. Oke. Sudah paham, Karadin? Sudah. Iya, jadi penegasan aja ya saudaraku ya. Ketika seseorang itu memaafkan Anda, berarti tidak ada yang harus dihukum. Paham nggak? Ketika kita melakukan kepada insan manusia dosa, ketika kau minta maaf kepada Tuhan, memohon ampun, lalu minta maaf kepada manusia yang kau sakiti, maka kau diampuni dengan catatan konsekuensinya kau tidak mengulanginya lagi. Oke, pertanyaan, bagaimana keadilan bagi si yang kita sakiti sebelumnya? Yang kita sakiti itu. Ya udah jelas dia memaafkan, tetapi ada pahala yang dihitung sama dia karena dia memaafkan kau. Di mana tertulis surat tersebut? Itu surat Asy-Syura ayat 40.
dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah, sungguh dia tidak menyukai orang-orang zalim. Jadi pahalanya itu digantikan lagi. Yang tadi dia memaafkan, dia ikhlas memaafkan, dia lagi tidak mempermasalahkan, ada hadiah dari Tuhan gitu, ada gift dari Allah. Apa itu? Pahala. Begitu dia. Makanya ketika ada orang, harusnya orang muslim, ketika ada orang minta maaf, kau harus memaafkan dia. Karena ridho yang kita cari. Nah, kira-kira begitu. Mohon izin Ustaz Tata kalau disalah. Ada hadis gini. Barang siapa yang salah, saya salah ke Jimen, terus saya sebenarnya wajib minta maaf duluan. Tapi kalau saya benar, Jimen salah, kok saya minta maaf? Maka oleh Allah dibangunin tempat istana di surga. Wong saya benar, saya minta maaf. Nah, itu di itu sangat luar biasa pahalanya gitu. Cuma orang-orang itu kan jarang ya memaafkan itu. Makanya ada cerita gini. Iblis ini datang ke Fir'aun. Fir'aun, kamu itu hebat. Kok hebat? Kenapa? Kamu ngaku Tuhan, saya aja gak berani. Terus keterlaluan kamu itu sebenarnya, kata iblis. Kalau gitu saya bertobat ya. Jangan, gak usah bertobat gitu. Nanti pamarmu dijauhin orang udah percaya kamu Tuhan. Tapi kan ini dosa besar, kata Fir'aun. Enggak ada yang lebih besar dari itu. Siapa? Yaitu orang-orang yang tidak mau memaafkan gitu. Karena Tuhan aja maha pemaaf. Jadi kamu ini masih belum seberapa. Ada yang lebih buruk dari kamu gitu. Ya, yaitu orang-orang yang ketika dia konflik, bertengkar apa, tidak mau memaafkan. Itu lebih buruk dari kamu, sampai gitu. Makanya dalam Islam itu memaafkan itu luar biasa. Makanya diamalkan oleh para Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah itu ketika dia berjalan disiram sama orang-orang itu. Tiba-tiba orang ini biasanya nyiram enggak, sakit ternyata. Rasulullah itu langsung pulang bawa makanan. Ya. Datang duluan menjenguk malah. Sama juga banyak para ulama itu. Karena memang pahalanya besar itu memaafkan itu. Di dalam Islam ada juga gini. Kalau kamu sayang kepada orang yang sayang ke kamu, itu biasa. Misalnya saya ke Kores ini baik, ya karena Kores baik ke saya, wajar saya baik. Ada yang lebih luar biasa lagi. Kamu sayang kepada orang yang benci ke kamu. Berarti ini kalau dalam Bible itu tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, gitu. Maksudnya apa? Udah tahu orangnya benci ke kita, kok kita malah sayang ke dia, selalu memaafkan, tidak balas dengan kejelekan. Itu ada hadis itu. Kalau kamu sayang kepada orang yang baik ke kamu, itu biasa. Siapapun melakukan itu. Ada yang luar biasa, yaitu kamu sayang kepada orang yang benci ke kamu. Nah gitu. Jadi banyaklah dalil-dalil dalam Islam memaafkan itu. Yang terakhir contohnya Rasulullah, ya dilempar di Taif itu. Sampai malaikat loh yang gak sabar itu. Kalau engkau mau Muhammad, kata malaikat, ini penduduk Taif ini saya lempar pakai gunung Uhud ini. Apa kata Rasulullah? Jangan, wahai malaikat. Mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu. Ya gitu, dimaafkan. Padahal cacian mereka menolak Rasulullah itu luar biasa itu. Taif itu, penduduk Taif itu. Jadi seperti itu ajaran itu ya. Oke, lanjut. Saya mau ambil contoh kasus saja deh. Misalnya saya, ini contoh ya. Misalnya saya memperkosa istri Anda gitu. Terus Anda dan istri Anda memaafkan saya. Terus saya tidak dihukum di hukum negara. Adil tidak? Sebenarnya memperkosa itu hakullah itu, jinanya. Kenapa tidak dimasukkan ke hakul adami? Takutnya balas membalas, seperti membunuh. Ya. Nah, kenapa itu langsung ke pemerintah? Tidak boleh. Kita sendiri yang melakukan.
Intinya gini deh, kalau kamu salah ke manusia, maka hubungan kita ke manusia itu. Intinya dah aku ini tunggu. Pokoknya intinya gini ya, biar sampean tidak nanya-nanya lagi. Intinya gini loh. Hukum itu, hak itu ada dua. Ada hakullah, yaitu yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua hakul adami, sesama manusia. Nah, sehingga kalau kita salah kepada Allah, ya bertobat kepada Allah. Kalau salah kepada manusia, maka di samping dia bertobat kepada Allah, juga minta maaf kepada manusia itu. Kalau manusia ini memaafkan, selesai. Kalau enggak, ya dihukum kita. Gitu, sesuai syariat Islam. Kalau membunuh, ya dibunuh. Gitu. Jadi tidak usah nanya lagi bagaimana. Kalau apapun contohnya, lihat dulu. Ini hakullah apa hakul adami? Gitu. Silakan. Itu lagi ya, tadi biar karena ini terganggu saya. Kenapa zina memperkosa itu hakullah? Karena kalau dimasukkan ke hakul adami, nanti bagaimana cara membalasnya? Kalau hakul adami, contohnya jimen memperkosa seorang perempuan. Kalau dimasukkan ke hakul adami, nanti balasnya, ya udah jimen, karena kamu itu memperkosa saya, sekarang saya akan perkosa kamu, gitu nantinya. Akhirnya dimasukkan ke hakullah, ya, bertobat berzina itu. Karena kalau dimasukkan ke hakul adami, nanti takutnya nanti ya udah jimen, wong kamu itu memperkosa saya, nah sekarang untuk membalasnya saya memperkosa kamu. Gitu nantinya. Akhirnya dimasukkan ke hakullah itu apa? Kalau dia muson, ya dirajam jimen ini. Kalau zina gairu muhson, dicambuk 100 kali. Gitu. Karadinnya nggak ada, Ustadz. Keluar dia. Wah, tinggal kepas. Ini si Fitri nih. Bukan, saya naik Tuhan tumbal dosa. Maksudnya Tuhan tumbal dosa. Kenapa kok tumbal Tuhan? Teruskan dulu. Maksudnya? Teruskan dulu, saya mau ada bahan perlu. Mau kemana? Iya, ini kemarin nyimak kipas. Lanjut dulu lah sama Jimen. Oke, pas. Aduh, Tuhan tumbal Ini dosa. Tuhan kipas. Aduh. Apakah masuk logika kipas kalau ada Tuhan yang turun ke bumi, kemudian menjadi tumbal umat pengikutnya? Kan begitu caranya kalau kepas. Ini loh kalau kepas nih. Itu pemikiran Ustadz Arif Ya. aja itu. Kepas. Oh ya, silakan. Bapak Tuhan. Silakan. Tuhan. Bapak Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan. Yesus Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Ada berapa Tuhan? 1. Belum Bang Edi. Tuhanmu siapa? Sinilah. Beda nanti. Elohim Yahweh berarti. Yang kau sembah siapa? Ya. Elohim Yahweh. Ya. Itu kan. Jadi Tuhannya nggak disembah, yang ada nggak bener juga lo. Pas. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, yang disembah Elohim Yahweh. Bingung kan? Terus kalau ditanya dasarnya apa? Yohanes 13:13. Apalagi, Mas? Filipi 2:5 sampai 11. Filipi 2:5 sampai 11. Baru 2, satu lagi. Wahyu 21 ayat 6. Wahyu 21 ayat 6, Alfa Omega. Apalagi? Cuman 3 ya? Roma 14 ayat 17. Roma 14, 17, 4. Apalagi? Sebenarnya banyak di Yohanes itu ayatnya. Aku di dalam dia, di dalam aku. Kami adalah satu. Yohanes 10:30. Siapa melihat aku sudah melihat Bapakku. Berarti dia Bapa.
Nah, jadi kalau melihat Yesus disalib berarti Bapak disalib. Oh iya, dia Elohim Yahweh itu. Elohim Yahweh. Kembali kepada Filipi 2 tadi. Mengosongkan diri dia itu. memakai rupa seorang hamba. Dia mengosongkan diri tadi. Nah, giliran dia lemah, Bapak nggak ada. Giliran kuat, Bapak ada kan gitu. Enggak lah, tetap keilahiannya nggak hilang gitu loh Bang Hen. Keilahiannya enggak. Ya nggak man. Kalau dia lemah, Bapak hilang. Kan kalau dia lagi kuat, Bapak datang. Kan on off. Mengosongkan diri, mengambil rupa hamba. Kalau lagi jadi lemah. Tapi kalau lagi bermujizat, ada Bapak. Ya kan, Pas? Enggak gitu juga. Lu kayaknya dulu kurang saklar deh waktu zaman dulu kurang saklar on off. Kalau siang itu on Tuhannya, kalau malam off Tuhannya mau istirahat gitu ya. Ya begitulah. Jadi gini ya, saya hanya mengingatkan aja. Gini loh Bang Hen, saya hanya mengingatkan aja. Penyesalan itu datang terlambat gitu loh. Buset deh, keluar kata-kata bantingannya. Gitu loh. Jadi baptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, kita ikuti Yesus, ya kan? Sujud, sunat, puasa. Dia dibaptis. Tapi gue mau nanya lu serius jawab Pas. Lu waktu dibaptis dulu itu lu pakai air kali apa air sumur? Saya dibaptis pertama di AKBP Percik. Saya dibaptis di Saya nggak nanya itu baptis selam. Air sumur apa air kali? Kolam apa? Kolam renang. Iya, air kali. Air sumur itu apa air apa? Air Jetpam itu. Oh, air tanah. Air pam Bang Handi di kolam. Iya. Sebenarnya itu udah melanggar loh. Karena yang harusnya air yang mengalir dari ketinggian ke bawah harusnya ke sungai. Nah, loh. Maksudnya di Pancoran. Ya, makanya saya ini mau ke Yerusalem. Makanya saya mau ke Sungai Yordan. Saya mau dibaptis lagi 3 kali. Jadi pas di mana Sungai Yordan lu pikir sekarang udah keruh gitu loh. Sungai Yordan udah keruh gue Pas. Enggak steril lagi. Belum, masih ada, tapi memang kata Bang Hendy nggak steril lagi, nggak steril dulu gitu loh. Memang benar, tapi kan sungainya masih ada Bang Hen. Itu udah keruh banget warnanya. Iya, tapi kan tetap itu kan sejarahnya di situ Yesus dibaptis Yohanes. Ya bener lu Pas. Lu udah beli paspor? Paspor. Belum. Ya cepetan lah. Ini lah. Mau ngutang ini kemana ini ongkos ini? Kan pengangguran sukses. Mak aja. Saya kan ngaku mulai dari dulu kan pengangguran. Lu belum? Tanya Ustaz Arif. Lu udah pernah lihat Sungai Yordan? Keruh banget airnya, enggak sebenarnya? Udah Bang Hen. Dia apa di YouTube, di TikTok memang udah keruh sekarang, tapi nggak kering, masih ada airnya, tapi memang keruh kayak seperti tanah liat jadinya warnanya sekarang. Nih lu lihat ya. Lu lihat ya. Gue gedein dulu gue kasih lihat di Sungai Yordan tuh. Iya, deh saya lihat. Gedein dulu Mas. Bentar, gue nggak bisa gedein diri sendiri. Udah saya lihat Bang Hendy, memang kok dipertegas lagi. Tapi lu lihat dulu Tuh ya, siapa itu dibaptis tuh? Seteru tuh. Yang ini nih. Seru banget. Nih, apalagi yang ini nih. Mana nih? Nih. Iya, memang keruh. Ini yang paling atas nih. Memang keruh. No, paling atas no. Keruh kali. Iya, memang keruh. Ikan aja ogah hidup. Ikan kalau ogah hidup Bang Hendy, di situ ada aliran pencucian MCK gitu loh, limbah
Situ mana ada limbah? Itu kan dilarang juga, dirawat juga itu Sungai Yordan itu. Di situ sih Yordan tempatnya si bom boker. Gak bener loh Pak. Dan Juan. Bukan begini loh. Silakan Pak Joan Wong. Dan Juan. Tapi pas memang waktu lu kecil pernah mengalami musibah ya? Hah? Waktu kecil lu pernah mengalami musibah gitu? Pernah saya dikeroyok 5 orang. Katanya kepala lu kebentur. Anak tentara kan udah saya bilang karena didorong saya ke jurang saya anak tentara karena saya gebukin anak tentara datang orang itu kepalanya kebentur kepalanya kena jadi maklum namanya jatuh ke jurang guling-guling jadinya ya bocor halus ya Mas ya. Bocor halus. Makanya saya kan udah dibilang saya di markas tentara saya di blacklist gak boleh masuk di markas Brimob saya kan di Kota Pematang Siantar. Nggak usah nyebut aparat lah. Gak enak lah. Bukan maksudnya tadi kan dibilang Bang Hendy ya memang ya itulah berantem itu didorong kalau ke selain itu saya. Pernah nggak jatuh dari pohon guling-guling selain itu pernah jatuh dari pohon enggak dari naik motor pernah naik motor tekongan jatuh pala bentur bocor halus kebentur lah ya kebentur bocor. Polos banget sih lo pas jadi orang lu nggak bener juga lo. Enggak, kita ngapain bohong? Memang pernah kok dibelokan saya. Naik RS King saya. Jadi ngapain saya bohong? Memang saya naik motor terus naik RS King saya hujan-hujan sore-sore itu. Itu kan saya ingat masa lalu saya. Iya, pas waktu itu dibawa ke rumah sakit. Ketukar kepalanya di rumah sakit. Jadi kepala lu sebenarnya itu bukan aslinya pas. Itu kepala lu tuh bukan aslinya. Itu kepala orang lain. Lu gak paham itu pas kepala lu. Enggak, jadi gini loh. Kami kan HKBP gitu loh. Trinitas Allah Bapa Putra dan Roh Kudus itu sudah terus disampaikan pendeta gitu loh Bang Hen, bukan kita terbentur atau karena apa, itu kan kepercayaan kita, iman kita gitu loh. Gak bener loh Mas. 2 kali mobil saya tabrakan gitu loh, di tol sekali tabrakan beruntun. Lu bisa bawa mobil pas? Ya bisa lah. Wah, naik motor aja lu kayak mak sen kiri belok kanan lu. Nggak boleh kayak gitu. Iya. Tapi saya memang benaran loh. 2 kali saya tabrakan loh. Nggak mati saya. Memang diberkati Tuhan saya benaran loh. Ya lagian lu kasih bensin kiri lu belok kanan ya kecelakaan lah. Nggak bener lu. Ditabrak mobil saya dari belakang. Terus mobil saya menabrak lagi yang depan. Lagian SIM lu SIM lu katanya SIM nembak. Saya nggak ada pakai SIM Bang Hendy, SIM A, SIM C, SIM motor, mobil nggak ada saya, mulai dari dulu. Mafia. Memang nggak ada, saya ngapain bohong? Saya kan anak Tuhan, ngapain ya bohong? Tadi saya bilang, saya bilang saya jatuh naik motor, memang pernah didorong saya ke jurang, anak tentara. Memang pernah. Jadi ngomong saya yang apa adanya gitu loh. Makanya saya bilang ada SIM saya. Pas, lu kapan rencana dipanggil Tuhan? Umur saya sepertinya 90, 87 lah nanti kira-kira 87. Masih lama dong ya? Masih lama lah. Masih lama. Kenapa nggak dipercepat aja?
Enggak, karena saya kan harus menginjili gitu loh Bang Hen. Oh, menginjili Elohim Yahweh. Bukan, penonton yang di sini 3.100. Sama juga Bang Hendy menginjili kan supaya masuk Islam. Lu injilin Jiman tuh. Lu injilin Jiman. Jiman Kalau soalnya ini, dia baru masuk, dia masih baru belajar gitu loh, masuk dulu ke Islam, mempelajari sejarah Islam segala macam, kan masih baru masuk dia. ibarat kata masih basah loh, masih ada kesempatan lo injilin dia. Ya sebelum Ilmunya aku. udah tinggi juga. Ilmunya udah tinggi juga dia. Oh udah tinggi sulit udah. juga anak ini. Anak ini pun udah sulit juga di dokter ini. Gak bisa gak bisa Indomie masuk lagi. Telur apa? Telur sepapan gak bisa lagi kena sama dia, sama Indomie satu kardus gak bisa lagi sama dia. Nggak bener lo pas. Kadang terlalu jujur kalau ngomong. Ya memang kamu kan gak ada ilmu kamu, makanya ya sering kamu berdebat kan gitu loh, Jimen. Kita pun mau mengakuin kelebihan orang gitu loh. Wes, salah. Kita harus berjiwa besar mau mengakui kelebihan seseorang gitu loh. Dia ada gini loh Bang Hendi. Kira-kira nih ya Bang Hen ya. Ini aku prediksi nih Bang Hen, tapi aku nggak membilang mutlak ya. Ini kayaknya Ustaz Tata ini mau masuk Kristen ini. Ada dasarnya saya bilang. Jadi kalau nanti Ustaz Tata ini masuk lu kayak Kristen, dukun beranak tunggu lu. dulu. Bukan. Mama Gini loh. Lauren. Ada dasarnya, bukan gini loh Bang Hendi, ada dasarnya. Kenapa? Ustaz Tata ini menguasai Alkitab. Tinggal dipanggilnya Roh Kudus, jadi nih barang masuk Kristen. Semakin menguasai orang Bible dengan jujur, semakin jauh dari Kristen, Pas. coba lo otak lo dibalikin lagi, jangan bocor halus. Baca Bible Kan dengan dah baik. saya dengar dulu Bang Hendy. Dengar dulu. Kan dah saya bilang, memang kan kalau memahami oke, tapi kan kalau ada Roh Kudus dihadirkan, jadi kan saya bilang Roh Kudus, tinggal Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu mematikan akal sehat ya. Coba bayangkan coba. Semakin sehat orang baca Bible, semakin meninggalkan itu yang dia baca. Tapi kalau Makanya ya lu harus datang. Iya, enggak, makanya saya senang sama Ustaz Tata. Mohon maaf ya, dia menguasain Bible loh. Tahu dia ambil ini. Lakuin juga. Kalau gua gimana? Kalau Bang Hendy kan ya masih di bawah Ustaz Tata lah, tapi udah bisa lah menguasai sejarah Islam, Kristen, lumayan lah. Ustaz Tata lebih jago ya. Iya, kalau Ustaz Tata kan memang dia orangnya terukur kalau bicara. Dia nggak asal bicara, dia orangnya terukur. Mantap. Lu nyantri aja di tempatnya Ustaz Tata. Ustaz Tata butuhnya santri lo. Ntar gue yang bayar. Gini lu loh, nyantri di sono. Bang Keseruan. Hendy, saya menunggu Ustaz Tata ini ada Roh Kudus, jadi nih barang masuk Kristen, takutnya nanti Bang Hendy ngikut gitu loh. Iya. itu Roh Kudus itu bikin pintar apa bikin blow on? Berhikmat bijaksana kita. Kalau ada berhikmat. Enggak benar lu. Ada. Kalau akal sehat itu pas kalau dengerin dulu gua, kalau akal sehat itu berfungsi bisa bedakan mana manusia mana Tuhan itu. Tapi kalau nggak sehat Yesus akal kan Tuhan, bukan manusia. Kalau saya Bang Hendy bilang ya saya manusia, bukan. Yesus itu Tuhan gitu loh. Bukan manusia dia. Manusia. Gimana tadi bilang bukan, sekarang manusia. Jadi, iya kan, tapi nggak sama dengan kita. Dia kan Yesus manusia. Yesus manusia, berarti Tuhanmu manusia loh. Iya. Ya dia iya aku dong, iman Tuhannya karena manusia. Dia kan makan ikan goreng. Tuh kan.
Ikan goreng, terus makan roti, minum anggur, minum madu juga. itu pengen dia makan itu Tuhan Yesus apa pohon ara, tapi nggak kesampaian kan, dikutuknya pohon ara itu. Yesus di surga kan masih laki-laki dia. Masih manusia dia di surga tau? Iya. Jadi Tuhanmu makanya kan Bapa kan, dia kan Bapa itu. Jadi Tuhanmu manusia pas. Iya, waktu di bumi dia manusia. Di surga juga masih manusia. Memang Tuhan itu kelamin loh, makanya Bapa kami yang di surga. Kan nggak mungkin, kalau Bapa kan nggak mungkin ibu ataupun tidak berjenis kelamin. Kalau Bapa kan berarti kan punya jenis kelamin. Tapi gitu lu loh. kalah sama Luga, ada yang perempuan katanya yang satu itu. Roh Kudus. Gue nggak ngomong ya, itu lu yang kan ngomong ya. Di Billy juga dia ribut. Ya memang Luga ini memang mentalnya luar biasa dia. Semua orang dia labrak. Iya, bom-bom pun Mikana dibantainya, living apalagi. Kecuali gua nggak pernah dilabrak sama Luga dari dulu. Disuruhnya living untuk jual karpet aja, nggak usah lagi berdebat. Iya bener. Jual karpet aja kau, saya nabi. Si Luga itu nggak ada temennya, lawan semua. Personal itu. Dia ada keluarga nggak ya Bang Andi? Dia ini dulu gini kan ya. Nggak tahu ya. Lu tahu nggak Luga dari Sumatera Utara ke Jakarta itu naik motor butut. Tanpa SIM, tanpa STNK, kagak pakai jaket. Bener, motornya itu 7. Iya serius. Bisa juga. Bisa. Motornya itu 72 kali rusak. Iya, mungkin dia 3 minggu atau sebulan 72 kali rusak kan? Sebulan lebih. Iya, bisa jadi. Karena motor butut kan gitu. Itu pun motor yang apa itu? Motor Astrea. Iya, Astrea jadul gitu. Terakhir di Lampung dia pingsan. Yang warna merah putih. Terakhir di Lampung dia pingsan. Aduh. Jadi selama 1 bulan itu dalam perjalanan, selama 1 bulan perjalanan itu kagak pernah mandi, kagak pernah ganti baju. Sampai sekarang bajunya masih itu aja. Tapi iya loh, tapi apa ya, memang itu dia memang dia kayak sepertinya gitu, terlantar dia orangnya, orang terlantar dia. Tapi ya mungkin kan kita nggak tahu juga ya, nggak mau juga seujon ya berprasangka buruk. Mungkin dia memang menginjili dengan apa adanya, pergi ke sana pergi ke sini gitu loh. Tapi besok aku besok mudah-mudahan betul dia. Besok aku janjian ketemu lu mau ketemu, lu mau ikut nggak daerah Fatmawati? Blok M. Besok jam 10 aku Bang ke Polda Metro Jaya Bang. Sama besok, aku juga sama, benar. Besok jam pagi sama Adi itu dilaporkan tentang pelecehan. Ketemu di Krimsus kita, di kafe depan Krimsus itu. Ketemu ya. Gua telepon lo, awas lo. Iya bisa. Dia apa di kantinnya aja yang di atas itu. Di bawah lah. Kantin atas. Kantin bawah lah. Kalau pas masuk lewat belakang, lewatin lantas banyak motor tuh kan, belah kiri lantas tuh parkir gedung. Nah lurus baru belok kiri. Iya tahu. Gitu. Ya tahu. Nantilah kontek-kontekan kita kan apa bisa DM-an. Awas lu besok. Jam 9 aku udah berangkat. Jam 9 aku udah berangkat Bang. Soalnya saya jam 11 baru nyampe. Awas lu ya kalau. Soalnya ada juga kami di temu situ ada 6 orang besok atau 5 orang. Ikut aku 6 lah. Ya udah kalau gitu gue mau istirahat dulu biar aku bangun jam 6. Ya, gimana? Dia ngomong ya dulu lah. Kok kayak gini?
Ya berarti badan nggak fit lagi, udah tua kan? Ya Udah umur gua rongsokan, ya kan? masih 40 kok tua. Iya maksudnya gini loh Bang Hendy, kalau masih umur 40-50 tidur 2 jam 3 jam udah cukup itu. Lu sekarang umurnya berapa ya? Udah 74 berapa ya? Coba tebak Bang Hendy lah dulu. Ya udah, Man lu terusin dulu Man. Iya. Silakan. Ada ini tamu, banyak ini tamu kita. Iya. Sigit, Kristen atau Islam? Sigit, Kristen atau Islam? Sigit, Kristen atau Islam? Sigit diturunkan aja juga, ini nggak nyaho dia. Razalia, Kristen atau Islam? Razalia, Kristen atau Islam? Monitor. Monitor Razalia, Kristen atau Islam? Razalia. Oh. Aksaraja, Kristen atau Islam? Aksaraja. Aksaraja Monitor, Kristen atau Islam? Aksaraja. Nini Monitor, Kristen atau Islam? Oh, Nini ngorok ini Nini. Ngorok dini. Dedi, Kristen atau Islam? Monitor, Dedi. Dedi, Kristen atau Islam? Monitor. Dedi. Pak Dedi, monitor. Pak Dedi. Wah, mikrofonnya aktif tapi nggak disautin ya. Pak Dedi monitor. Pak Dedi. Diturunin aja. Gimana? Iya. Oh. Pak Dedi, monitor atau Islam? Monitor, Kristen atau Islam? Walah, nggak nyaut. Harry, monitor, Kristen atau Islam? Lapa. Harry, monitor. Harry, monitor. Harry, monitor. Waduh, di sebelah saya ini bisa narak bas. Yang nggak bisa nyautin Pak Arif turunin aja gitu. Nih, Harry, monitor. Waduh, aktif tapi nggak nyaut dia. Ini gambar siapa nih? Ini siapa? Bacanya nggak tahu saya. Monitor. Monitor. Ini siapa nih? Jenglot nih. Kurang ajar kali. Harry, monitor, Kristen atau Islam? Monitor, Harry, Kristen atau Islam? Harry. Waduh. Enggak. Firman Rudianto, monitor. Firman Rudianto, monitor. Enggak. Ini enggak ada nama lagi nih. Manchester United. Ini enggak ada nama lagi nih. Manchester United. Monitor. Monitor, Bang. Kristen atau Islam? Hari ini monitor atau Islam? Halo, assalamualaikum bang. Turun tertekan bang. Oke. Oh, waalaikumsalam. Ya, ada yang mau disampaikan bang? Setakat ni tak ada lah. Saya daripada Malaysia ni. Oh, di Malaysia. Nak buat apa? Bang, turun Nak ada pesan-pesannya sampaikan.
Pesannya onte-onte gunalah akal masa mau menuhankan manusia terus. Pesannya onte-onte gunalah akal masa mau menuhankan manusia. Doubling ya, Bang Elang. Doubling, Bang Elang. Monitor Bang Elang, doubling.